Baik, boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan tarian Ranu Pelampuan dari Sanggar Genpi Aceh. Baiklah, kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama sekali kami sampaikan penghormatan kami kepada yang terhormat Ibu Leni Novita selaku Kepala Tim Implementasi Kekda Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Yang terhormat Bapak Bursya selaku Deputi Kepala Perwakilan KPWBI Loksmawe. Kemudian yang kami hormati pimpinan 10 perguruan tinggi atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh perwakilan 10 komisariat Genbi se-Provinsi Aceh, baik yang sudah berhadir di ruangan ini ataupun kepada peserta yang mengikuti secara virtual melalui Zoom webinar dan juga live streaming. Serta seluruh tamu undangan yang kami muliakan, kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan Leadership Practice Generasi Baru Indonesia se-Provinsi Aceh tahun 2021. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, senang sekali pada hari ini kita dapat melaksanakan acara ini secara hybrid. Artinya perpaduan antara online dan juga offline. Dan tentunya kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena seluruh peserta maupun panitia dipastikan sudah mengikuti swab antigen dengan hasil negatif. Dan sebelum memulai kegiatan hari ini, kami ingatkan dan kami mohon kesediaan kepada seluruh peserta untuk dapat memastikan handphonenya dalam keadaan silent untuk memastikan acara kita berlangsung dengan lebih nyaman dan lebih fokus. Hadirin yang berbahagia, kegiatan kita pada hari ini menarik sekali mengangkat tema Leading Agile Transformation, the new capabilities of Z Generation Leaders need to build for future organization. Dan kegiatan pada hari ini akan dilaksanakan sampai sore nanti dan dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama membahas mengenai tema Becoming the Digital Entrepreneur, Start Your Experience, Be a Great Entrepreneur. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yang membahas tema Build Your Personal Branding in the Digital Disruption Era. Dan juga sesi ketiga akan membahas mengenai Achieving Successful Study and Career Towards International Linkage. Dan sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, untuk memberkahi acara kita, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Rizky Ramadana selaku Genbi Komisariat IAIN Malikul Saleh. Kepada saudara kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما
بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذا عرض عليه بالعشي السافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفك مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi yang sudah dilantunkan oleh saudara Rizky Ramadana dari Genbi Komisariat IAIN Loksmawe dapat memberkahi seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Genbi yang akan dipandu oleh saudari Linda Junia Ningsih selaku Genbi Komisariat Abuliyatama. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri. Indonesia tanah
yang berkarya dan berprestasi. Mahasiswa dari seluruh pelosok negeri di dalam program Bank Indonesia kami ditempa dan dibina untuk para pemimpin bangsa kelak di masa depan. Genbi generasi baru Indonesia, kembangkan kompetensi dan inovasi, bangun jiwa kepemimpinan religi yang tangguh serta siap mengabdi. Kami Genbi, harapan bangsa, menatap masa depan gemilang dan jaya. Kami Genbi, bersama Genbi, satukan tugas bangsa dalam kebinekaan. Kami Genbi, bersama Genbi, menjadi generasi tangguh Indonesia, menjadi generasi tangguh Indonesia. Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, untuk mendukung munculnya generasi baru Indonesia yang lebih baik, tentunya butuh dukungan dan juga komitmen dari kita semua. Untuk itu, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ikrar Genbi oleh Saudara Ar-Razi Gebri Rizki selaku Ketua Genbi Aceh. Kepada saudara kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar Genbi, kami adalah kaum muda Indonesia, penuh kebanggaan, percaya diri dan berprestasi. Kami bangga dengan kekayaan dan keluhuran warisan budaya bangsa dan yakin bahwa kejayaan Indonesia yang lebih besar masih menanti di masa depan. Semangat kami adalah perjuangan. Kami ingin relevan di tengah perubahan untuk kemajuan masa depan. Kami yakin nilai-nilai inilah yang akan membangkitkan Indonesia. Generasi kami berorientasi pada peluang dan dipicu oleh energi positif. Kami berpandangan bahwa perubahan yang terpenting adalah modernisasi cara pandang. Karena Indonesia saat ini harus memiliki wawasan bervisi guna menjawab berbagai tantangan yang belum terfikirkan oleh generasi pendahulu. Kami ingin agar Indonesia tidak hanya menjalani reformasi, namun juga mengalami transformasi. Generasi kami menganggap demokrasi, kebangsaan, dan kebinekaan sebagai darah daging yang kami alami. Berbeda dalam persaudaraan dan bersaudara dalam persatuan. Kami akan selalu menjaga gelora nasionalisme. Kami percaya bahwa ini ancaman bangsa yang paling nyata adalah korupsi dan terorisme. Dalam kurun waktu satu generasi, kami ingin Indonesia ada jutaan cendekiawan, ribuan pusat keunggulan, dan tampilnya komunitas besar ilmu pengetahuan yang berperadaban. Kami ingin Indonesia menjadi salah satu ekonomi unggul di dunia dengan kemakmuran yang merata di penjuru Nusantara. Kami ingin menjadi inspirasi, motivasi, dan bersinergi menjadi energi untuk negeri. Berdaya untuk sesama, bermakna untuk semua. Generasi kami ingin menoreh prestasi, mencetak pahlawan masa kini, mempunyai capaian sejarah sendiri, dan membangun negeri menjadi bangsa yang berdikari, membawa Indonesia dikdaya yang berdaulat dan bermartabat ke puncak dunia. Generasi baru Indonesia, Jakarta, 11 November 2011. Genbi,
Genbi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kegiatan kita pada hari ini tentunya merupakan bentuk nyata dukungan Bank Indonesia kepada pemuda-pemudi khususnya di Aceh. Untuk itu, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lok Sumawe kepada Bapak Bursya, kami silahkan. Izin buka masker Bapak Ibu semuanya ya. Yang kami hormati Bapak-bapak yang mewakili dari perguruan tinggi, dari Rektor Universitas Syahkuala atau yang mewakili, kemudian dari Rektor Universitas Islam Negeri Raniri, saya kebetulan pernah mengikuti satu acara tentang kejayaan Islam di Aceh. Saya jadi ingat Raniri. Kemudian yang kami hormati juga Rektor Universitas Teuku Umar. Namanya bagus-bagus ternyata di Aceh ini. Semuanya disebut bagus-bagus. Kemudian yang kami hormati Universitas Abul Yatama. Kemudian Universitas Muhammadiyah Aceh. IAIN Lok Sumawe. Universitas Malikul Saleh. Universitas Samudra Langsa, Politeknik Aceh, kemudian Direktur Politeknik Aceh Selatan, serta yang terhormat juga rekan dan kolega kami dari Bank Indonesia, dalam hal ini dari Bank Indonesia Banda Aceh dan rekan-rekan yang terhormat Ibu Leni Novita. Kemudian kami juga membawa generasi milenial kami, Bapak Ibu semua yang hadirin. Di sini ada Bang Cetra. Ini kemudian dari Lok Sumawe Argi. Dari Aceh mohon maaf saya tidak menyebutkan karena banyak diwakilkan oleh semua panitia. Serta adik-adik, anak-anakku sekalian, generasi baru Indonesia Genbi Provinsi Aceh. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini, di mana mungkin kita lebih dari 2 tahun tidak berjumpa seperti ini. Artinya kita rasa syukur kesehatan. Kita bisa berkumpul di dalam ruangan yang mulia ini. Ini Bapak Ibu yang pertama-tama kita ucapkan atas rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan diikutin juga. Ini ada perwakilan 100 orang generasi baru Indonesia di bawah naungan Genbi ada di ruangan ini. Tetapi saya sampaikan salam juga. Adik-adik, anak-anak, Bapak Ibu Rektor, serta akademisi yang ada di rumah ataupun di perguruan tinggi masing-masing yang melalui Zoom, hari ini lebih kurang 900 orang. Jadi kalau itu dalam dunia komputer, kalau 1000 namanya 1 tera. Kenapa kita harus baca 1 tera? Inilah Agile Generation. Agile Generation ada di depan kita. Agile itu lincah. Artinya stay relevan.
Stay relevan atas perubahan-perubahan masa depan. Stay relevan, kita harus mengikuti perkembangan dunia. Dunia berkembang dan berkembang pesat. Yang di hadapan kita ini adalah generasi Z. Tetapi kami melihat juga di sini ada juga generasi sebaya saya. Saya termasuk generasi X. Generasi X. Saya sudah tidak baby boomer. Tetapi di sini juga ada generasi Y. Tetapi di sini paling banyak generasi Z. Namun banyak juga generasi milenial. Kenapa mereka disebut generasi Z? Kenapa mereka disebut generasi milenial? Generasi Z adalah identik dengan generasi internet. Kalau generasi milenial, mereka sudah mengenal smartphone. Generasi game. Kalau dulu anak-anak yang era kelahiran generasi milenial itu di kisaran kelahiran 81 tahun 95. Nah, mereka baru mengenal itu namanya game. Makanya ada banyak game-game, rumah game, tempat game, rental game, itulah generasi milenial. Tetapi generasi milenial ini cepat sekali perubahan dengan munculnya smartphone. Inilah yang dinikmati pada saat ini oleh generasi Z dan milenial. Tentu kami yang generasi baby boomer, kami juga generasi X, kami juga generasi Y siap menjadi namanya itu menjebatani antar generasi, bridging generation. Kenapa harus bridging generation? Karena kami harus menceritakan kesuksesan kami masa lalu, kami harus menciptakan kesuksesan masa depan. Inilah yang kita laksanakan pada hari ini dengan menggunakan tajuk. Saya pakai bahasa tajuk. Namanya Leadership Practice 2021. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak kami sekalian yang kami cintai. Kenapa saya bilang anak-anak? Karena anak-anak yang di depan mata saya ini setara sebaya dengan anak saya yang paling kecil. Maka itu saya berani menyampaikan ini anak-anak saya. Kenapa saya bilang anak-anak saya? Karena saya harus berharapan besar kepada anak-anak saya. Inilah generasi emas, inilah generasi pengganti Indonesia emas di tahun 2045. Inilah ada future generation. Coba tayangan kedua, ini agile sudah. Yang kedua, ketika kita bicara digital entrepreneur, inilah internet generasi Z yang harus dilakukan. Kenapa harus dilakukan? Coba orang sekarang belanja sudah pakai kemana-mana. Kita bisa belanja dari Amerika, langsung datang ke Indonesia. Itulah gunanya entrepreneur. Jiwa ini harus dipupuk, jiwa ini harus dilakukan, harus diambil, harus cari kesempatan agar kita bisa mendapat kesempatan. Kenapa? Ketika kita bicara digital entrepreneur berarti kita cerita masa depan. Cerita masa depan bukan cerita 10 tahun akan datang, tetapi 10 tahun akan datang kita tarik hari ini untuk menjadi masa depan. Itu maksudnya digital entrepreneur. Suatu keberhasilan tidak bisa kita bicara 10 tahun akan depan. Bagi adik-adik anak-anakku sekalian. Tetapi anak-anakku 15 tahun akan depan harus bicara hari ini untuk menjadi entrepreneur, pengusaha atau menjadi pejabat negara atau pejabat yang ada di lokal Aceh ini menjadi lebih baik. Itulah kita membangun bangsa dan negara ini. Artinya bangsa dan negara-negara ini adalah semua terpatri. Harapan besar di anak-anak kita semua. Gitu ya Pak dosen ya. Kami mungkin dari Bank Indonesia hanya bisa melakukan hal yang sedikit. Tetapi di bangku kuliah adik-adik bisa melakukan ini sebanyak-banyak mungkin mencari ilmu untuk menjadi ketika tamat namanya itu. Yang baru tamat itu kan harus menatap masa depan yang menjadi lebih baik. Kemudian yang bagian ketiga adalah visioner. Tadi sudah kami sampaikan menarik masa depan
Yang 10, 5 tahun, 15 tahun ke hari ini. Bukan kita bicara 10 tahun yang akan datang. Kalau kita 10 tahun akan datang, baru bicara 10 tahun akan datang, maka kita menjadi generasi yang tertinggal. Kita tidak mau bangsa Indonesia menjadi negara yang tertinggal. Tepuk tangan sebagai kita untuk mandiri bangsa Indonesia. Inilah visioner, inilah visioner yang harus kita kembangkan. Kita 2045 menjadi negara yang diuntungkan demografi. Kita diuntungkan dengan anak-anak muda yang visioner. Kita diuntungkan dengan anak-anak yang brilian. Kenapa? Ada 3 teknologi paling tidak yang saat ini sudah mempengaruhi kita semua. Apa itu? Artificial intelligence. Kenapa kita bicara artificial intelligence? Adik-adik mungkin sering main Facebook, sering main Instagram. Tahukah adik-adik apa yang adik-adik lakukan itu semuanya tercatat. Siapa yang mencatat? Itulah kecerdasan buatan. Hari ini kita bicara tidak. Jumlah tidak hari ini bisa dicatat berapa miliar kata-kata tidak itu dicatat. Itulah big data. Itulah new oil. New oil itu bukan minyak bumi yang ada di dalam kandungan bumi. Tetapi new oil itu adalah data. New oil itu akan melakukan perubahan besar di dalam pemikiran kita. Mencari terobosan, mencari visioner future yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Kita bicara hari ini, kita bicara masa depan. Bukan kita bicara masa lalu. Inilah bridging generation. Kemudian ada namanya lagi teknologi machine learning. Machine learning kemudian ada namanya teknologi blockchain. 1 teknologi, 3 teknologi yang dipadukan menjadi 1. Inilah akan menjadi teknologi masa depan. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah mendengar ini semua. Kami bukan berarti mengajarkan. Kami juga mengakui ini banyak kekurangan sana sini. Artinya inilah tantangan masa depan. Inilah apa yang harus kita siapkan untuk masa depan. Generasi baru Indonesia adalah generasi emas di tahun 2045. Setidak-tidaknya 100 tahun Indonesia merdeka, kita sudah menjadi generasi emas yang berhasil membawa negara Indonesia di mata dunia. Yang menjadi negara yang mandiri. Itulah Indonesia yang harus kita capai. Itulah masa depan yang harus kita lakukan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya mewakili Bapak Akris yang hari ini tidak bisa hadir. Beliau mungkin berhalangan ya Kak Lenia. Saya juga hari ini juga mewakili Bapak Yukon Aprinaldo. Mungkin beliau juga hari ini juga ikut Zoom, dan saya juga menyapa teman-teman di Bank Indonesia Banda Aceh, kemudian teman-teman di Bank Indonesia Loksmawe mungkin ikut juga Zoom. Saya menyampaikan salam dari kedua pimpinan kami ini untuk Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anakku sekalian. Mereka menitipkan kepada kita untuk mengikuti acara dengan ini dengan hikmat. Ambil ilmunya, terapkan ilmunya, best practice ini. Adik-adik yang datang di dalam ruangan ini tentu 100 orang yang terpilih dari universitasnya. Manfaatkanlah kesempatan ini. Tetapi kesempatan ini juga didapat, tolong dibagikan ketika pulang ke kampusnya masing-masing. Saya tadi sebagaimana sudah diperkenalkan oleh MC ya, saya tidak memperkenalkan lagi, mengucapkan permohonan maaf atas kekeliruan, kesalahkata pahaman, penyampaian informasi yang salah. Tentu saya tidak luput dari kesalahan itu. Tidak ada gadi yang tak letak dan tidak ada kesalahan yang tidak terucap. Mungkin kami dari Bank Indonesia Aceh dan Bank Indonesia Loksmawe mengucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dari perguruan tinggi se-Aceh dan anak-anakku sekalian pada pagi hari ini mengucapkan atas kehadirannya, atas waktu yang telah disampaikan pada hari ini. Demikian saya akhiri kata sambutan mewakili Bank Indonesia Loksmawe
mengucapkan selamat mengikuti acara ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat berkah dan manfaat serta mendapat amal kebaikan untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Bursya selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lok Sumawe yang tadi sudah menyampaikan sambutannya yang sangat bersemangat, mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita semua juga. Dan selanjutnya semangat kita akan kembali dibangkitkan nih oleh sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh yang akan disampaikan oleh Bapak Akhris Sarwani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Rektor Universitas Syekh Kuala, Rektor Universitas Islam Negeri Araneri, Rektor Universitas Teguh Umar, Rektor Universitas Abdul Yatama, Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh, Rektor IAIN Lok Sumawe, Rektor Universitas Malikul Saleh, Rektor Universitas Samudra Langsa, Direktur Politeknik Aceh, Direktur Politeknik Aceh Selatan, Bapak Bursa, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lok Sumawe. Sebelumnya saya perlu menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung di kegiatan yang luar biasa ini. Namun perkenankan saya untuk menyampaikan sambutan dan concern saya terhadap kegiatan yang luar biasa ini melalui rekaman. Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, pertama-tama saya mengajak untuk kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenannya kita semua dapat hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti acara Leadership Practice Genbi Provinsi Aceh tahun 2021. Sholawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, mengawali kegiatan Leadership Practice Genbi Provinsi Aceh tahun 2021, perkenankan saya memaparkan secara singkat mengenai latar belakang dan perkembangan beasiswa Bank Indonesia pada saat ini. Bank Indonesia sebagai sentral bank memiliki visi, yaitu menjadi bank sentral yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia dan menjadi terbaik di antara negara emerging market. Dalam mewujudkan visinya tersebut, Bank Indonesia melalui Departemen Komunikasi dan Hubungan Stakeholder menyelenggarakan program sosial Bank Indonesia yang terbagi menjadi 3 jenis pilar utama, yaitu dalam hal untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan UMKM, kemudian untuk meningkatkan SDM unggul, dan yang berikutnya adalah untuk meningkatkan pemahaman publik dan program kepedulian sosial. Dalam hal pengembangan kapasitas SDM unggul, Bank Indonesia mempunyai program unggulan, yaitu program dedikasi untuk negeri sejak tahun 2011 yang sampai dengan saat ini telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 25.000 mahasiswa-mahasiswi. Sedangkan pada tahun ini, saat ini tahun 2021, Bank Indonesia memberikan beasiswa kepada 174 perguruan tinggi, yaitu terdiri dari 119 perguruan tinggi negeri dan 55 perguruan tinggi swasta dengan jumlah penerima beasiswa sebanyak 10.426 mahasiswa.
Selain memberikan beasiswa di jenjang S1, sejak 2020 Bank Indonesia memberikan beasiswa kepada mahasiswa di 3 vokasi. Karena pendidikan global saat ini mengalami pergeseran tren yang mengarah pada upaya peningkatan lulusan tenaga kerja yang terampil dan aplikatif. Hal ini pun sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung kebutuhan SDM, khususnya dalam memenuhi kebutuhan industri. Hal ini menjadi relevan karena pendidikan vokasi menekankan pada pengembangan praktek atau terapan dibanding yang sifatnya teoritis. Hal ini juga memberikan nilai tambah yang lebih dibandingkan dengan pendidikan akademik. Pada tahun 2021, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lok Sumawe menyalurkan beasiswa kepada 554 orang mahasiswa-mahasiswi di seluruh Aceh yang telah terpilih dari 10 perguruan tinggi di Aceh. Program beasiswa Bank Indonesia diarahkan tidak hanya dengan pemberian dana yang dapat digunakan untuk mendukung biaya pendidikan, tunjangan studi maupun biaya hidup bagi mahasiswa, namun juga para penerima beasiswa akan tergabung dalam komunitas Generasi Baru Indonesia atau GENBI. GENBI ini memiliki visi yaitu menjadikan kaum muda Indonesia sebagai generasi yang kompeten dalam berbagai bidang keilmuan serta dapat membawa perubahan positif dan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara. Adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, dalam rangka pengembangan kapasitas mahasiswa-mahasiswi penerima beasiswa Bank Indonesia serta untuk menghasilkan individu calon penerus bangsa yang cerdas, kreatif dan inovatif, terutama di dalam persiapan menghadapi era digital, Bank Indonesia telah menyiapkan rangkaian program pemberdayaan GENBI tahun 2021. Program pemberdayaan GENBI bertujuan agar mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia dapat menjadi 3 pilar dari diadakannya GENBI, yaitu yang pertama GENBI sebagai frontliner. Yang dimaksud adalah menjadi garda terdepan di dalam mengkomunikasikan Bank Indonesia secara kelembagaan dan berbagai kebijakan Bank Indonesia kepada sesama mahasiswa maupun masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, GENBI sebagai change agent, yaitu menjadi agen perubahan dengan cara menjadi role model atau teladan di kalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat, terutama role model atau teladan dari 2 faktor yaitu perilaku dan prestasi. Yang ketiga, GENBI sebagai future leaders, yaitu menjadi pemimpin muda di berbagai bidang dan tingkatan, terutama di dalam memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Adapun program dimaksud 3 peran GENBI tadi sejalan dengan arahan Gubernur Bank Indonesia dalam mendukung transformasi digital yang saat ini sedang dijalankan oleh Bank Indonesia, dan juga bagian dari penerapan new lifestyle di Bank Indonesia, antara lain berupa protokol kita yang menganut new normal setelah COVID, kemudian adanya optimalisasi penggunaan teknologi dan skill up virtuality, di mana kita sering menggunakan teknologi untuk bisa menyesuaikan dengan adanya kondisi pandemi COVID pada saat ini. Salah satu bentuk kegiatan puncak yang akan diselenggarakan Bank Indonesia untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan anggota GENBI yaitu hari ini adalah leadership practice dan leadership camp nasional yang telah secara rutin setiap tahun dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Namun karena kondisi COVID dalam 2 tahun terakhir ini kegiatan berlangsung secara daring, atau saat ini kita sudah mulai bisa melakukan kegiatan secara hibrid, dan pada saat ini kami melakukan kegiatan kerjasama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan juga Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lok Sumawe. Pelaksanaan leadership practice hari ini mengangkat tema
leading agile transformation. The new capabilities of Z generation leaders need to build for future organization. Tema ini diangkat untuk mempertimbangkan kebutuhan anak muda untuk menjadi pribadi, membentuk sebagai seorang pimpinan yang lebih strategis dengan memanfaatkan teknologi di masa depan. Meski demikian, digital leadership atau secara istilah dikenal dengan e-leadership bukan hanya sekedar memanfaatkan teknologi. Dalam satu dekade terakhir ini, seorang pemimpin menghadapi eskalasi dua hal yang baru. Yang pertama yaitu meningkatnya jangkauan global perusahaan karena harus melakukan bisnis di luar batas-batas negara. Dan yang kedua, harus bisa secepat mungkin melakukan inovasi berbasis teknologi informasi. Akibatnya, pendekatan kepemimpinan tradisional sudah tidak lagi bisa dirasa efektif untuk mengelola dan memimpin bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Ada kebutuhan untuk melampaui kepemimpinan tradisional dan menggunakan gaya kepemimpinan yang baru. Kepemimpinan di era digital atau kepemimpinan yang baru terjadi dalam konteks e-environment, di mana pekerjaan dilakukan dengan mengadopsi teknologi informasi terutama melalui internet. Dalam konteks ini, tidak hanya komunikasi tetapi juga pengumpulan dan penyebaran informasi antara pengikut dan pemimpin juga terjadi melalui elektronik. Pendekatan kepemimpinan yang digunakan oleh para pemimpin virtual disebut e-leadership atau pemimpin virtual. Pemimpin masa depan diharapkan dapat menjadi seorang pemimpin yang mampu mengarahkan orang-orang dari jarak jauh untuk melakukan pekerjaan demi mencapai tujuan organisasi dan tujuan bersama. Mereka menggunakan disrupsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, menemukan model bisnis baru, dan berkomunikasi dengan seluruh pegawai. Sebagai bagian dari tema utama kegiatan Leadership Practice Genbi Aceh 2021, kami akan menghadirkan narasumber-narasumber nasional dan lokal terbaik yang diharapkan akan mampu memotivasi Genbi untuk dapat terus berkembang. 3 sesi yang akan disuguhkan pada hari ini meliputi kewirausahaan, motivasi pendidikan, dan pembentukan personal branding di era digital. Sebagai bekal, adik-adik Genbi menjadi pemimpin digital dan menghadapi tantangan di masa depan. Dengan pemaparan dan concern saya ini, harapan saya seluruh rangkaian kegiatan Leadership Practice Genbi Provinsi Aceh tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar dan mampu mengeksplorasi lebih jauh potensi kepemimpinan yang dimiliki oleh adik-adik Genbi Aceh, sekaligus juga memberikan motivasi dan inspirasi untuk terus mengembangkan diri dan menjadi penggerak perubahan yang ke arah lebih baik. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan dalam perkataan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genbi, energi untuk negeri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu dia tadi sama-sama sudah kita saksikan sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh yang tadi disampaikan secara virtual oleh Bapak Akhris Sarwani. Selanjutnya sampailah kita pada pembukaan Leadership Practice Genbi se-Provinsi Aceh tahun 2021. Untuk itu kami mohon kesediaan Ibu Leni Novita selaku perwakilan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan juga Bapak Bursya dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Loksemawe untuk bergabung bersama kami di atas panggung utama karena kita akan melaksanakan pembukaan secara simbolis dengan pemukulan beduk.
Baik hadirin yang kami banggakan, sama-sama kita akan menyaksikan pembukaan Leadership Practice Genbi Seprovinsi Aceh tahun 2021 dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Dengan ini sudah resmi Leadership Practice Genbi Seprovinsi Aceh tahun 2021 dibuka. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan tamu VIP dan juga Ibu Leni serta Bapak Bursya untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh bergeser ke tengah sedikit lagi, Pak. Baik, dan selanjutnya kita juga akan berfoto bersama seluruh peserta. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk berbalik arah. Jadi kepada peserta kami mohon kesediaannya untuk berdiri di tempat agar kita dapat berfoto bersama dengan tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berbalik arah saja. Mohon maaf, boleh mengambil tempat di depan panggung utama Bapak Ibu. Baik, boleh gaya bebas sekali. Tunjukkan semangatnya, semangat pemuda-pemudi. Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan Ketua Genbi Aceh, Ketua Genbi Lok Sumawe dan juga 10 Ketua Komisariat Genbi Seprovinsi Aceh untuk ikut bergabung di atas panggung utama, dan kepada Bapak Ibu tamu VIP kami mohon kesediaannya untuk mengambil tempat di tempat duduk yang sudah disediakan. Kita akan sekali lagi berfoto bersama Bapak Ibu. Dan untuk teman-teman peserta yang mengikuti secara virtual jangan bersedih karena sesaat lagi juga akan berfoto bersama teman-teman yang mengikuti kegiatan hari ini secara virtual. Boleh bersiap-siap dengan menghidupkan kameranya terlebih dahulu bagi teman-teman yang mengikuti dari rumah, dari kampus, atau dari manapun Anda berada. Baik, inilah dia perwakilan dari 10 perguruan tinggi di Provinsi Aceh yang pada hari ini mewakili kita semua, seluruh peserta yang hadir di ruangan ini maupun secara virtual. Boleh gaya bebas sekali lagi? Gaya bebas Bapak Ibu? Baik, sekali lagi video ya. Pengambilan video dengan menyebutkan semboyan Genbi, energi untuk negeri. Baik, saya hitung mundur. Videografernya sudah siap ya? Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi ya, menyebutkan energi untuk Genbi. Oh, kita mohon kesediaan perwakilan Ketua Genbi Aceh untuk menyebutkan Genbi gitu ya.
Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Ya, baik, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Luar biasa, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu VIP kita, perwakilan dari Perguruan Tinggi seluruh Aceh. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk dan juga perwakilan dari Komisariat Genbi seprovinsi Aceh serta tamu undangan. Kami ucapkan terima kasih luar biasa atas dukungannya dan kehadirannya di tempat yang berbahagia ini. Tentunya menambah semangat kita semua dalam seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita akan melanjutkan nantinya ke sesi diskusi, kita akan break sejenak dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu VIP yang sudah berhadir. Dan sembari kita break sejenak, kita akan menyaksikan video performance dari Komisariat Universitas Abulia Tama dan juga Komisariat Politeknik Aceh. Sini nak, ada yang mau Ayah bicarakan sebentar. Oh iya ya. Mau bicarakan apa ya? Gimana perjalanan tur kamu kemarin? Seru banget ya. Tapi teman-teman Lara mau melanjutkan pendidikannya, jadinya nggak bisa ketemu lagi deh. Tapi Lara lebih senang lagi kalau selalu bisa bersama Ayah. Nak, Ayah menemukan ini dari buah tempat tidur. Kenapa kamu menyembunyikan ini dari Ayah, nak? Karena ini nggak penting, Ayah. Tapi ini penting bagi Ayah. Apa yang Ayah pentingkan dari itu? Ini masa depanmu. Apa kamu tidak menghargai perjuangan Ayah selama ini? Aku tidak peduli, Ayah. Karena ada yang lebih penting dari itu. Apa yang lebih penting dari ini, nak? Kesehatan Ayah. Coba Ayah pikir. Ayah harus kerja banting tulang kalau aku harus kuliah. Coba Ayah lihat keadaan Ayah sekarang. Aku nggak mau Ayah sama terulang kembali. Gara-gara aku, ibu meninggal. Aku nggak mau Ayah sama terulang kembali. Aku nggak mau kehilangan Ayah. Nak, kamu nggak usah khawatir. Ayah baik-baik saja. Yang penting, kamu harus tetap fokus sama pendidikan. Kamu dapat undangan dari universitas terbaik loh. Nggak semua orang bisa kuliah di sana, nak. Dan Ayah bangga sama pencapaianmu. Tapi ya, Nggak ada tapi-tapian. Ayah nggak apa-apa. Percaya sama Ayah. oke. Tapi Ayah harus janji sama aku. Ayah nggak boleh terlalu kecapean dan selalu jaga kesehatan Ayah. Iya, Ayah janji. Ayah mohon, kamu harus fokus sama pendidikan. Cuma kamu satu-satunya harapan Ayah. Ayah mau kamu itu sukses. Jangan pikirin capeknya Ayah mencari uang. Itu sudah menjadi kewajiban Ayah untuk memenuhi kebutuhanmu, nak. Iya Ayah, aku
kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Jangan biarkan penyakitku ini kambuh di saat anakku belum menyelesaikan pendidikannya. Ayah? Ayah kenapa tidur di sini? Di mata masih tersimpan selaksa peristiwa. Benturan dan hempasan terkait keningmu. Kau nampak padanya, keringat mengucur deras. Namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengat, Aku bangga, engkaulah yang bersama denganku, Ayah. makin sarah. Aku bangga, engkaulah yang menjadi ayahku. Gugus doa selalu ku panjatkan, selalu ku terbangkan dengan penuh perhatian. Ku tahu kasihmu tak lekang usia, sayangmu tak akan padam. Jadi Komisariat Apulia Tama mengucapkan Selamat Hari Ayah 12 November 2021. Terima kasih untuk Ayah. Growing older, I wish that would take a little bit longer, a little bit longer. I wanna show you how thankful I am for getting to know you, and for the little things you do for me. It's in the way you take time, come rain or come shine, in the light of the day, break in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call, just know that my door is always open for you. Don't you worry, life is too short to be in a hurry. Don't be in a hurry, I'll always show up, making you smile through every hiccup, every teardrop. It's in the way you take time, come rain or come shine, in the light of the day, break in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call, just know that my door is always open. And oh, when you're leaving, I wonder when I'll get to see you again. So I count down the days
don't have to call. Just know that my heart's always open. It's in the way you take time, come rain or come shine, in the light of the day, break in the dark of the night. You don't have to tell me, you don't have to call. Just know that my door is always open, always open for you. Hidup kan terasa lebih indah bila kita ikhlas jalani semua. 7 cinta Bank Indonesia sebagai pondasi kita berkarya. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Satukanlah hati, satukan arah, membangun negeri, ikhlas berbakti, mengabdi untuk Nusantara. Genggam tanganku kawan, menuju perubahan, meraih masa depan. Kita melangkah bersama, kita syukuri semua anugerah dari Tuhan, menjadi insan yang peduli, saling berbagi, satu dalam cinta. 7 cinta, 7 cinta Bank Indonesia. Assalamualaikum jame baru damu japi doa ketika ranu kamu di bapa ni paju anak kamu pura dengan tu barajun dengan tu barana bebas saja salah batu hanya berampun Indonesia. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Satukanlah hati, satukan arah, membangun negeri, ikhlas berbakti, mengabdi untuk Nusantara. Genggam tanganku kawan, menuju perubahan, meraih masa depan. Kita melangkah bersama, kita syukuri semua anugerah dari Tuhan, menjadi insan yang peduli, saling berbagi, satu dalam cinta. 7 cinta, 7 cinta Bank Indonesia. Baik, tepuk tangan yang meriah itu dia tadi karya acting teman-teman kita. Kayaknya menarik ya nontonnya ya. Awalnya ketawa-ketawa tapi akhirnya syarat makna, jadi terharu. Selamat Hari Ayah untuk seluruh ayah yang ada di ruangan ini. Dan juga kita juga tadi sudah melihat acting dari pegawai Bank Indonesia, menarik sekali. Dan tidak hanya itu, nantinya kita juga akan menyaksikan video profil generasi baru Indonesia Aceh. Mari kita berkenalan lebih lanjut dengan Genbi Aceh. Aceh, provinsi paling ujung barat di Indonesia yang dijuluki sebagai Serambi Mekah, serta erat kaitannya dengan penerapan syariat Islam yang membumi. Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama. Selain menjadi daerah pertama datangnya Islam di Indonesia, juga merupakan salah satu pusat perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara. Di tanah mulia ini, menjadi saksi bahwasanya kejayaan Aceh telah mendunia sejak masa Kesultanan Iskandar Muda. Keramah tamahan masyarakat Aceh menjadi suatu daya tarik tersendiri. Dengan semboyan pemulia jame adat Getanyo, menggambarkan perilaku masyarakat Aceh yang menghormati tamu.
Hal ini juga merupakan nilai-nilai yang diterapkan di agama Islam. Selain kental akan nilai syariat Islam, Aceh juga sangat erat kaitannya dengan peristiwa tsunami yang terjadi pada tahun 2004 silam. Tsunami Heritage atau peninggalan tsunami seperti PLTD Apung menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Aceh. Indonesia dan dunia harus tahu, Aceh dianugerahi potensi yang luar biasa, kekayaan alam semesta dan budaya yang mendunia. Peninggalan sejarah yang masih ada menjadi bukti nyata kekuatan dan ketangguhan masyarakat Aceh dari dulu hingga saat ini. Di samping itu, Aceh juga memiliki kebudayaan lokal yang tentunya tidak dapat terpisahkan dari industri kerajinan tradisional. Potensi ini terus dikembangkan untuk menunjang daya saing dalam arus perdagangan nasional hingga global. Kebanggaan dalam mengangkat warisan budaya leluhur melalui sebuah produk karya seni budaya dengan nilai estetika yang patut terus dilestarikan. Aceh memiliki 3 kekuatan dan keunggulan tersendiri, yaitu kehidupan masyarakatnya yang religius, budayanya yang luhur, dan adat istiadat yang sangat dihormati baik oleh masyarakat Aceh maupun oleh kita semua. Maka dari itu, Aceh memiliki peluang untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki, seperti pengembangan destinasi wisata halal, produk-produk lokal, dan yang paling penting adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh putra-putri daerah. Inilah kami, Genbi, generasi baru Indonesia seprovinsi Aceh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Genbi Aceh 2021.
Wow, luar biasa, ternyata banyak sekali kegiatan Genbi Aceh yang sudah turun langsung ke masyarakat, melakukan baktinya bagi masyarakat. Dan selanjutnya kegiatan Genbi Aceh juga akan tambah seru hari ini karena ada 3 sesi diskusi. Untuk sesi pertama kita akan membahas Becoming the Digital Entrepreneur, Start Your Experience, Be a Great Entrepreneur. Dan untuk sesi pertama akan dipandu oleh moderator kita Kak Cutrita Kepala. Kepada Kak Cutrita Kemala kami silahkan. Baik, ya izin buka masker ya sebentar ya, udah kita jaga jarak juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yakin para sobat Genbi nih yang semangat tadi. Kayaknya kurang ya, coba dong salamnya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua di hari ini. Keren-keren ya, walaupun pada hari ini berwarna-warni ya, ada yang warna hijau, kuning, biru, merah. Hadir di sini dengan semangat yang luar biasa dari Sobat Genbi. Ini terlihat tadi dari berbagai video-videonya yang luar biasa. Baik, seluruh Sobat Genbi dan hadir di Hermes Palace Hotel Banda Aceh maupun juga yang hadir secara Zoom interaktif bersama kami. Tentu saja pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan talk show, yaitu sharing informasi dan juga berdialog dengan para narasumber yang luar biasa di hari ini. Perkenalkan dulu, saya Cutrita Kemala yang hadir di hari ini akan memandu untuk berdialog dengan narasumber-narasumber kita yang luar biasa di hari ini. Pada kesempatan kali ini ya, dengan Leadership Practice Genbi Provinsi Aceh di tahun 2021, Leading Agile Transformation, the new capabilities of the generation leaders need to build for future organization. Berbagai yang hadir di sini pastinya memiliki kemampuan yang luar biasa dan siap untuk menjadi salah satunya adalah entrepreneur yang sukses. Nah, hadir di sini para Sobat Genbi, sebelum kita nanti akan memulai, boleh dong saya bilang semangat pagi, tetap semangat, boleh? Oke, kita buat ya. Semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Tetap semangat ya, luar biasa. Baik, para Sobat Genbi, ini tadi ngomongin soal entrepreneur. Entrepreneur itu apa sih sebenarnya? Itu seorang pengusaha ya pastinya ya, yang pada kesempatan kali ini mungkin beberapa Sobat Genbi ada yang ingin menjadi seorang entrepreneur tapi bingung gimana cara memulainya. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga ya, kalau sudah punya modal, kemudian juga sudah punya niatan untuk berusaha, berwirausaha maupun juga ingin menjadi entrepreneur, langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Nah, untuk itu hadir di sini sebuah talk show yang akan menghadirkan 2 narasumber kita yang luar biasa, yaitu para Sobat Genbi. Kita mau kenalan dulu, itu ada hadir secara Zoom bersama kami, apa sudah hadir, yaitu ada Kak Linda Anggrea selaku Kreatif Director Button Scarf. Selamat semangat pagi Kak Linda, gimana Kak kabarnya Kak? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Baik, luar biasa. Ini perkenalkan dulu untuk narasumber nasional kita. Itu ada Kak Linda Anggrea yang pada kesempatan kali ini para Sobat Genbi. Ini mungkin udah bagi para cewek-cewek udah kenal sih kalau Button Scarf itu pasti andalannya kecantikan para hijabers gitu ya. Tapi sedikit yang luar biasa dari Kak Linda Anggrea juga. Ini merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang sudah memulai karir entrepreneurnya itu di tahun 2015. Dan beliau juga memutuskan untuk membuka fashion lifestyle brandnya sendiri, yaitu Button Scarf. Dan pada kesempatan kali ini merupakan passion beliau ya untuk mengikuti passionnya.
Dan tentu saja telah meluaskan button scarf sendiri itu tidak hanya hijab ataupun jilbab, tapi juga ada berbagai macam ya, mulai dari clothing line, benang jarum dan sebagainya. Ini merupakan lokal bisnis ya, tapi sudah menjadi global market nih, karena juga hadir di Malaysia, Indonesia juga ada dan juga pasti ada di Singapura. Boleh tepuk tangan dulu untuk button scarf yang luar biasa. Dan ini adalah narasumber nasional kita yaitu Kak Linda. Dan pada kesempatan kali ini juga ada narasumber yang hadir. Ini asli Aceh. Nah, asli Aceh itu ada Kak Rian Rezeki. Semangat pagi Kak Rian. Semangat pagi ya Kak, luar biasa. Beliau sendiri juga berpengalaman di bisnis fashion karena sempat di tahun 2019 itu memiliki usaha toko gift dan juga souvenir ya, Dodadi Shop. Dan telah pada tahun 2012 juga dijual juga bertransisi ke pakaian muslim begitu ya Kak ya. Iya, dan pada tahun 2014 juga membangun brand Double R, produknya berupa hijab yang simple dengan keseharian sehari-hari. Dan di tahun 2020 menciptakan brand Senalen yang mengusung tema sustainable fashion. Ini luar biasa, kedua narasumber kita yang hadir pada hari ini bergerak di bidang fashion. Tapi juga para Sobat Genbi juga bisa mengambil pelajaran-pelajaran nih dari talk show kita di hari ini. Namun yang hadir jauh di sana tetap dekat di hati ya. Gimana nih Kak? Tetap dekat di hati pastinya ya Kak Linda? Oh pasti dong. Kak Linda boleh sedikit dong, kita mau diskusi ini juga. Mau dialog juga nih dengan Kak Linda. Pastinya Kak Linda dengan berbagai background yang luar biasa. Sempat juga bekerja di CT Corp ya pastinya Kak ya. Dan akhirnya berpindah menjadi seorang entrepreneur. Boleh sedikit Kak diceritakan historisnya seperti apa Kak? Ya, jadi sebelum aku memutuskan untuk menjadi entrepreneur, sebelumnya waktu lulus kuliah emang bekerja dulu. Sekitar 2,5 tahun aku bekerja dulu di beberapa perusahaan, mencari pengalaman, dapat banyak ilmu tentang corporate life, terus akhirnya memutuskan untuk build something, yaitu button scarf. Kenapa aku memutuskan untuk nge-build button scarf itu karena aku awalnya ngelihat bahwa Indonesia itu negara yang potensinya sangat besar sekali. Indonesia itu didukung dengan potensial market yang sangat besar, di mana penduduk muslimnya itu sangat-sangat besar, yang terbesar di seluruh dunia. Terus aku ngelihat ada potensi bahwa scarf atau hijab ini menjadi essential item di saat orang sudah memutuskan untuk berhijab bagi orang muslim. Itu karena aku melihat potensinya yang besar, aku akhirnya memulai nge-build brand yang namanya Button Scarf. Mengawali dari Button Scarf di tahun 2015 sampai dengan saat ini, Button Scarf sudah menjadi lifestyle brand yang mana produknya tidak hanya scarf, terdiri dari ada aksesoris, ada bags and shoes, basically sebenarnya kebutuhan para wanita. Jadi benang jarum juga hadir untuk melengkapi hadirnya Button Scarf yang memberikan lifestyle produk, di mana benang jarum menghadirkan produk-produk seperti ready to wear fashion seperti itu. Luar biasa. Ini berarti Kak Linda juga sebenarnya susah nggak sih Kak sebelumnya bekerja di perusahaan yang pasti perusahaan besar begitu ya Kak ya. Terus akhirnya memulai bisnis sebagai entrepreneur. Ada ketakutan tersendiri Kak kira-kira yang dirasakan saat ingin memulai menjadi seorang entrepreneur Kak? Nah, jadi kalau ingin memulai menjadi seorang entrepreneur itu yang harus disiapkan pertama kali adalah mental kita. Karena kita untuk menjadi seorang entrepreneur itu harus siap untuk menghadapi kehidupan yang sangat-sangat berbeda dari dibandingkan waktu bekerja. Tapi aku merasa pengalaman bekerja di corporate itu sangat membantu aku untuk membentuk diri aku dan menjadikan aku lebih matang sebelum menjadi entrepreneur secara keseluruhan gitu. Jadi di waktu kerja itu belajar bagaimana kita menjadi staff atau menjadi bawahan yang mempunyai bos berbagai level. Bagaimana aku jadi belajar how to communicate,
bagaimana sih cara melihat suatu perusahaan itu dari berbagai bentuk divisi. Waktu itu aku berada di divisi business development, tapi aku juga berkomunikasi dengan divisi legal, berkomunikasi dengan divisi-divisi yang lain. Dari situ mengajarkan aku bahwa wow, suatu bisnis atau suatu usaha itu aspeknya banyak ya, tidak hanya satu titik saja, tetapi banyak aspek-aspek selain daripada bidang kita. Contohnya aku lulusan ekonomi, tapi ternyata kalau membuat bisnis itu tidak terbatas pada hal-hal yang hanya ekonomi saja, banyak aspek-aspek lainnya. Nah, di situ aku pelajari waktu kerja. Kalau misalnya aku waktu itu lulus kuliah, let's say langsung bikin bisnis, hal itu tuh bekal-bekal yang aku dapatkan waktu aku selama bekerja mungkin butuh belajar lagi. Tapi ini kan udah belajar di waktu tempat kerja, jadi waktu bikin bisnis sedikit banyak sudah lumayan tahu. Jadi tantangannya memulai bisnis itu kita harus siap untuk menjadi semua bagian dari bisnis kita, dari A sampai Z. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu kan oke, ada bagian sales department, ada bagian marketing, ada bagian finance, ada bagian production misalnya. Nah, kalau di pengalaman aku, tantangannya waktu aku memulai bisnis, semua departemen itu aku handle sendiri dan mengurus customer service, berhubungan dengan bagaimana kita melayani customer, bagaimana kita membuat customer kita happy, itu dilakukan sendiri. Lalu yang kedua, kita juga harus mengerti bagaimana cara produk ini agar diterima di masyarakat. Jadi banyak banget aspek yang harus dipelajarin. Jadi kayak semacam bisa dibilang tuh harus jadi serba bisa dulu at the beginning, sampai kalau kita sudah bisa punya tim, sudah bisa meng-hire bantuan dari luar untuk membantu usaha yang sedang kita bangun, itu mau nggak mau kita harus serba bisa dulu. Dan harus banget mau belajar walaupun kita nggak tahu, karena dari experience atau journey aku yang aku dapatkan banget, building a business from zero adalah bukan sesuatu yang tidak mungkin asalkan kita ada kemauan, dan kemauan itu diturutkan dengan action. Kalau kita sudah action, yang penting kita sudah action, kita nanti sambil berjalan kita tahu what to improve, apa yang harus kita perbaiki dari sekarang kondisi yang kita jalankan. Kira-kira begitu tantangan awalnya. Luar biasa, ini cerita yang pastinya dapat menginspirasi ya bagi para Sobat Genbi semua. Dan itu cerita dari Kak Linda Anggrea selaku Kreatif Director Batanskaf saat memulai bisnisnya. Tapi ini apa sama nih kira-kira dengan Kak Arya Rezeki yang pastinya ini menjadi yang sebelumnya, apakah juga sempat bekerja di corporate Kak ataupun tidak, dan seperti apa Kak saat memulai bisnis sebagai Selanin Scarf? Oke, terima kasih sebelumnya. Wah, ini luar biasa sekali nih, suatu kehormatan buat saya, apalagi bisa ketemu sama Kak Linda sebagai salah satu inspirasi dalam kita berbisnis juga. Nah, tadi pertanyaannya apakah pernah bekerja di corporate? Nah, kebetulan saya dulu kuliah di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Jadi sekarang saya seorang PNS. Nah, saya membangun Senalin Scarf awalnya dulu sebenarnya Senalin ini adalah penggabungan dari idealisme dan mimpi saya gitu. Jadi dulu saya ingin Aceh memiliki produk yang khas, unik dan berkualitas gitu. Nah, di tahun 2015 saya sempat membuat produk brand Double R, yaitu produk yang hijab, maksudnya yang daily sifatnya, simple. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, perubahan pola pikir dan gaya hidup, saya cukup tercengang melihat fakta bahwa adanya isu lingkungan, bahwa tren fast fashion cukup berdampak buruk terhadap lingkungan, memiliki dampak ya. Nah, di mana di tahun 2015 industri fashion menyumbang 92 juta ton sampah
Dan sayangnya hanya 1% saja yang bisa benar-benar didaur ulang. Hal tersebut tentu bikin, wah ternyata apa yang saya lakukan, saya juga turut berkontribusi seperti itu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, berubah pola pikir, melalui proses berpikir akhirnya saya mengeluarkan Senalin Scarf, yaitu hijab organik yang mengusung konsep sustainable fashion. Seperti itu. Luar biasa ya. Dua narasumber kita menceritakan bagaimana awal mula keduanya menjadi entrepreneur dan terbukti saat ini menjadi entrepreneur sukses ya. Nah tadi untuk Kak Linda kita udah juga tanya nih Kak Rian untuk tantangan-tantangannya. Kalau untuk Kak Rian sendiri ada gak sih tantangan tersendiri sebagai pengusaha dari asal Aceh nih terutama? Oh tentunya tantangannya banyak sekali, terutama ketika kita baru meluncurkan produk nih di pasaran, bagaimana kami harus mengedukasi masyarakat mengenai konsep sustainable fashion itu sendiri gitu. Nggak semua orang familiar dengan hijab organik, hijab dengan material organik, natural, hah itu apa? Emang sayur? Jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat itu merupakan suatu tantangan bagi kami. Harapannya apa yang kami sampaikan itu dengan Senalin bisa memberikan referensi dan alternatif kepada masyarakat agar bisa lebih berkesadaran ketika berbelanja, terutama produk fashion. Ini luar biasa, berarti ada ya Kak ya untuk hijab organik gitu ya Kak ya. Ya. Ini berarti jadi pengenalan juga untuk semuanya ya. Dan terus harus dipromosikan terus gitu ya Kak ya. Insya Allah, tantangan. Baik. Ya Kak Linda juga kita mau tanya nih Kak. Luar biasa sih Button Scarf sendiri kan bisa juga dibilang jadi pionir ya Kak ya. Untuk para hijab-hijab lainnya gitu. Nah boleh sedikit cerita Kak, kira-kira apakah saat Button Scarf itu dibentuk, produk ini langsung diciptakan dipasarkan secara online ya melalui e-commerce atau memang pertama itu dari langsung ke toko gitu Kak? Boleh sedikit diceritakan gitu Kak Linda? Nah jadi pada awal aku bikin Button Scarf itu memang dari awal kepengen mendigitalisasikan proses pembelian gitu. Jadi awalnya aku langsung bikin website di mana Button Scarf itu di launching di website dan dijual secara online langsung waktu pertama kali launching. Kenapa pilihannya online? Karena at that time di saat awal memulai bisnis untuk bisa masuk ke offline retailer seperti misalnya Sogo Department Store, Metro Department Store yang memang ada di Indonesia, kita tuh butuh reputasi dulu. Nah untuk itu, di saat itu aku memutuskan untuk build reputation first secara online. Dan selain itu juga pengen banget bikin masyarakat Indonesia jadi melek belanja online. Jadi bisa loh ternyata kita itu membeli sesuatu via online dengan melihat gambar dan katalog yang jelas. Jadi kita cukup di rumah saja ataupun kita bisa belanja dari manapun gitu. Untuk tujuannya itu bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas juga. Karena di awal-awal waktu kita bikin brand, kalau brandingannya belum tahu, ibaratnya gini, orang-orang tuh belum tahu brand kita, jadi kita perlu mengenalkan dulu nih ke mereka. Nah, cara memperkenalkannya kepada mereka itu via apa? Selain tadi kita misalnya bisa ada official offline store, juga bisa melalui website. Nah, website tersebut bisa juga kita push untuk bagaimana caranya supaya dimarketingkan di Google atau gimana supaya orang jadi lebih mudah untuk get to know our brand. Nah, dengan kita punya website itu, jadinya customer atau teman-teman yang tadinya mau bisa tertarik untuk beli, mereka akan explore. Jadi kayak website ini semacam toko kita, tetapi di online atau secara digital. Di situ akan ada informasi tentang brandnya. Di situ juga customer bisa tahu pilihan apa saja sih produk yang ada di brand ini. Selain itu juga di situ juga informasinya jelas. Jika aku membeli ini, kira-kira pengirimannya akan berapa lama. Jadi semacam toko yang isinya semua informasi. Selain untuk berjualan, customer bisa tahu, get to know us lebih jelas, lebih dekat. Kayak misalnya kayak filosofinya Button Scarf apa,
produk detailnya seperti apa, kenapa kita memilih packaging atau laser cut atau pinggirannya itu detailnya semuanya dijelaskan di website. Jadi tujuan awalnya itu tidak hanya untuk jualan di website, tapi juga untuk product knowledge, untuk juga branding juga di website. Dan kenapa langsung website tidak WhatsApp atau personal order? Alasannya karena simply waktu itu aku ngejalanin ini serba sendiri semuanya. Jadi yang packing juga aku, terus yang photoshoot juga aku, yang admin juga aku. Kalau misalnya tidak punya suatu platform yang mempermudah kita untuk collect order, nanti kita akan terlalu sibuk dengan melayani customer manual via handphone. Kemudian pekerjaan lainnya terbengkalai. Makanya aku langsung mikir dari awal, oke, walaupun brand ini masih bayi, masih kecil, aku pengen langsung punya website biar bisa terima orderan via website tersebut. Di waktu itu, waktu tahun 2016 awal, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia itu belum ngetren untuk produk fashion gitu. Jadi memang di saat itu waktu itu kalau untuk online itu untuk e-commerce hanya ada kalau nggak salah Hijab sama Hijabenka. Dan untuk masuk ke sana, untuk kita bisa masuk berjualan ke mereka, kita itu harus setidaknya dikenal dulu nih, oh bener nih penjualannya ada loh brand ini, supaya mereka retailer itu tertarik untuk memasukkan produk kita ke platform mereka gitu. Jadi aku caranya itu nge-build reputation itu dari website sendiri. Baru di tahun 2018 setelah 2 tahun lebih berjalan brandnya, akhirnya memutuskan untuk mencoba untuk offline presence tadi. Itu pun setelah kita analisa bahwa customer kita ini sudah cukup kuat untuk kita layani secara offline dan mendapatkan experience yang lebih dapat lagi, yang tadi di digital kita bawa ke toko secara offline biar mereka bisa memilih langsung, nyobain langsung gitu. Jadi from online to offline, dan sekarang kita itu omni channel, offline juga iya, online juga iya, kira-kira gitu. Berarti memang harus melek sebenarnya ya di era digital ini ya Kalinda ya. Ini luar biasa sebenarnya, tantangan juga di era digital yang begitu canggih. Para entrepreneur juga dituntut untuk juga dapat mengikuti era digital. Nah tapi boleh cerita gak sih Kak Linda dibanding dengan corporate dulu. Sebagai entrepreneur itu ada keuntungannya gak sih? Kelebihannya apa gitu sebagai pengusaha nih Kak? Jadi sebenarnya every profession apapun yang kita lakukan itu ada keuntungan, ada kekurangannya, semuanya punya plus minus. Waktu aku kerja di korporasi, ada hal-hal yang aku cintai di sana, dan waktu jadi entrepreneur tuh kehilangan itu gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi sebenarnya begini, tergantung not everyone itu meant to be entrepreneurs. Itu hal yang pertama yang harus kita camkan dulu atau harus kita pahami banget. Karena menjadi entrepreneur itu orang-orang kalau ngelihat jadi entrepreneur tuh enak ya. Tapi kalau misalnya kita tidak siap untuk kehidupan as entrepreneur itu yang harus kita siapkan dulu, mentalnya. Kalau misalnya ditanya keuntungannya itu of course banyak banget. Kita bisa, kalau aku what I love about being entrepreneur adalah bisa banyak berperan atau bisa banyak turut andil kepada masyarakat sekitar. Simple, misalnya dengan aku jadi entrepreneur, aku jadi bisa menciptakan lapangan kerja buat orang-orang di sekitar. Waktu itu, waktu production masih dilakukan di home industry, pekerjaannya itu adalah ibu-ibu atau para perempuan yang memang mereka itu tidak bekerja dan jadinya bisa dapat penghasilan tambahan dengan bantu untuk misalnya packing atau bantu untuk pasang labelnya atau bantu any part of production lah gitu. Nah, aku merasa itu suatu privilege karena kalau aku bekerja di a corporate, that is something yang aku nggak bisa lakuin buat give impact to society yang ada di sekitar aku. Terus selain itu lagi, menjadi entrepreneur itu kalau kita benar-benar make it, kalau kita benar-benar lakukan dengan serius dan kita akhirnya bisa scale up,
kita bisa ibaratnya itu naik level, bisnisnya juga bagus, kita itu juga tidak hanya membantu society yang dekat kita, tapi kita juga membantu perekonomian kita secara keseluruhan. Jadi bisa bantu menaikkan GDP itu kalau kita udah gede banget ya mimpinya. Nah tapi aku emang selalu pengen banget build bisnis itu yang bring big impact gitu loh. Karena dulu waktu di korporasi ngelihat bisnis CT Corpora itu sangat besar, di mana aku melihat wow banyak banget ya masyarakat Indonesia yang terbantu dengan adanya bisnis ini. Aku juga pengen do the same, pengen do the same impact kepada negara juga. Nah, kalau misalnya aku lihat lagi lebih jauh lagi nih, ternyata dulu tuh waktu aku jadi kerja di corporate, aku nggak mikir tuh ya, taunya kan kita terima gaji. Nggak tahu nih ternyata dari gaji kita itu ada income tax atau pajak yang kita sumbangsihkan ke negara untuk digunakan untuk kayak semacam any infrastructure atau apapun untuk kebutuhan negara ini. Nah dengan menjadi entrepreneur dan jadinya melek bahwa wow ternyata contributionnya tadi bisa juga impact ke negara, di mana dengan kalau bisnis kita maju, pendapatannya bagus, ada lagi nih semacam kita sumbangsih kita kepada negara berupa pajak. Nah hal-hal itu yang tadinya tuh gak kepikiran, tapi ternyata waktu jadi entrepreneur semakin ngerasa semangat karena wow, banyak banget yang bisa kita lakuin sebenarnya hanya dengan simple bantu usaha kita jadi maju. Jadi banyak banget orang yang jadi terimpact. Selain itu, kalau dari segi Button Scarf juga looking at the customer, ngelihat dari customer happy pakai produknya, mereka they feel good about themselves, happy, dan testimoni-testimoni yang masuk bilang aku suka banget, thank you banget udah bikin produk sebagus ini. Aku tuh jadi kayak ngerasa tuh kepuasannya tuh tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jadi kayak semua perjuangan, semua lelah itu jadi terhapus kalau misalnya udah denger customer happy. Jadi banyak banget sih sebenarnya kalau diceritain plusnya, dan kalau mau diceritain minusnya itu juga pasti banyak, dan semua profesi itu ada konsekuensinya. Itu tinggal kita mengukur diri kita, apakah aku siap. Kalau misalnya kamu merasa darah entrepreneurship itu ada di dalam diri kamu, ya please go for it, karena nothing is impossible. Semuanya itu bisa dan mungkin bisa. Bahkan aku juga yang tidak punya modal yang besar waktu memulai, tapi punya keinginan dan tekad yang kuat. Luar biasa, itu dia tadi ya, berarti seorang pengusaha itu juga membuka lapangan kerja tadi ya Kak Linda ya. Dan sebenarnya ada kepuasan tersendiri, nah itu tadi karena passion dari Kak Linda juga. Dan akhirnya juga menjadi pengusaha yang sukses. Nah ini para Sobat Genbi, juga bagi Anda yang nanti yang ingin bertanya, para Sobat Genbi boleh disiapkan ya. Nanti kita akan langsung bertanya dengan kedua narasumber kita. Silakan disiapkan dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang bagi para Sobat Genbi yang ingin menjadi entrepreneur muda. Nah tapi balik lagi ke Kak Rian nih Kak. Apa jadi sama nih sama Kak Linda, menjadi pengusaha tuh apa sih Kak kelebihannya gitu? Ya mungkin kurang lebih sama dengan seperti apa yang sudah dipaparkan Kak Linda tadi. Bahwa yang pertama selain kita bisa memberikan dampak, bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa bisa membantu meningkatkan perekonomian, menjadi entrepreneur juga salah satu bentuk kita mendukung program pemerintah terutama dalam membuka lapangan pekerjaan itu sendiri dan meningkatkan perekonomian. Dan yang terpenting adalah meningkatkan value dari diri kita sendiri dan kita bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat dan bisa menebar kebaikan. Ya mungkin itu aja yang lebih siap Kak Rian. Dan untuk para Sobat Genbi sekali lagi yang punya pertanyaan boleh ya dicatat aja pertanyaannya. Sesaat lagi nanti kita akan tanya ke dua narasumber kita. Namun sedikit informasi nih untuk para Sobat Genbi bahwa memang ingin menjadi seorang entrepreneur pastinya juga
punya kendala dan juga tantangan tersendiri. Namun juga bagi para entrepreneur muda di sini pastinya yang sudah punya ide dan juga sudah punya modal, kemudian juga sudah siap untuk menjalankan usahanya dan sudah berpikir nih akan seperti apa nih usahanya, baiknya dimulai dari sekarang gitu ya, karena tidak ada kata yang paling pas tanpa dimulai dari sekarang. Kalau misalnya hanya dipikir-pikir saja idenya, ya nggak jalan-jalan ya untuk jadi seorang entrepreneur. Dan pas yang hadir di sini di Hermes Palace Hotel, para sobat Genbi yang hadir pastinya juga sudah mempunyai pertanyaan-pertanyaan. Kita akan buka dulu untuk sesi pertanyaan 3 orang ya yang hadir di sini. Boleh nanti akan ditunjukkan kepada siapa? Apa kepada Kak Linda Anggres selaku Creative Director dari Button Scarf, atau oleh Kak Rian Rezeki selaku founder Senalin Scarves. Kami persilahkan, mungkin ada 3 pertanyaan, boleh? Silahkan sebutkan namanya ya dan pertanyaannya untuk siapa. Baik, silahkan mohon dibantu. Ini luar biasa sih, terlihat para entrepreneur muda kita dari para sobat Genbi. Dan perlu kami informasikan juga ya yang hadir secara Zoom juga boleh nanti, karena nanti akan kita buka juga pertanyaan untuk para sobat Genbi yang hadir secara Zoom interaktif. Dan silahkan untuk pertanyaan pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Junia Ningsih, saya dari Komisariat Abuliatama. Di sini saya ingin bertanya kepada Kak Linda. Tadi kan sudah disebutkan strategi strategi cara memajukan suatu usaha. Tadi disebutkan kan mempromosikan. Di sini jika dengan cara tersebut masih juga belum ada hasilnya, atau bisa dibilang masih belum mencapai target, 50% dari target kita belum mencapai. Jadi ini pertanyaan saya, apa sih strategi lain yang menurut Kak Linda bisa kita lakukan agar usaha kita ini bisa mencapai target walaupun tidak 100%, minimal itu 60 atau 70%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi pertanyaan pertama kita untuk Kak Linda ya Kak ya. Dan untuk selanjutnya untuk pertanyaan kedua kita silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Noval Muhana. Berasal dari Genbi Komisariat Universitas Syah Kuala. Terima kasih sebelumnya atas materi yang sudah diberikan baik dari Kak Linda maupun dari Kak Rian, yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja mungkin pertanyaan saya tujukan kepada Kak Rian dan juga Kak Linda ya. Mungkin untuk yang pertama kepada Kak Rian. Nah, jadi kemarin Kak, kami dari Genbi Komisariat Universitas Syah Kuala itu ada berkunjung ke Gampong Nusa. Nah, di Gampong Nusa itu ibu-ibu di situ ada punya sebuah produk dari kain perca yang yang kemudian dijadikan tas, dijadikan kotak pensil dan lain sebagainya. Namun yang kami lihat di sini adalah kendala dari ibu-ibu ini sendiri dalam melihat value proposition dari produk mereka itu. Mungkin dari tadi kan Kak Aryan ada menjelaskan bahwa hijab organik ya. Nah, itu kan jadi kelebihan tersendiri dari produknya Kak Aryan gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan pertama kepada Kak Aryan, bagaimana caranya kita bisa mengedukasi ibu-ibu ini untuk bisa melihat gitu value proposition dari produk mereka. Nah, kemudian yang kedua kepada Kak Linda, mungkin sedikit pertanyaan tentang digital marketing gitu. Jadi kekurangan di marketing di ibu-ibu ini juga mereka belum menyentuh ke arah digital, itu yang pertama. Nah, tentunya untuk promosi di digital itu kan harus memerlukan modal yang cukup banyak gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan iklan baik itu di Instagram Ads mungkin dan lain sebagainya dengan melihat customer segmen dari produk kita, begitu Kak. Jadi supaya lebih maksimal. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua kita tadi ya, masih dari Universitas Syah Kuala. Yang lain mana nih, boleh yuk pertanyaan nomor 3 silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Andri Febrianda dari Komisariat UIN Araniri. Ingin bertanya kepada kedua narasumber, baik Kak Linda dan Kak Rezki, yang dimana salah satu untuk memulai sebuah usaha ataupun dalam mengembangkan sebuah usaha itu adalah inovasi dan kreativitas. Nah, dimana bagaimana kakak-kakak ini yang luar biasa ini dalam mengembangkan produknya itu, mengikuti perkembangan zaman agar tidak ketinggalan zaman atau menjadi suatu pilihan yang utama di masyarakat itu. Karena seperti yang kita lihat, salah satu produk yang ternama pun dapat jatuh gara-gara tidak mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu langsung ya 3 pertanyaan. Tahan dulu, tadi kelihatan banyak sih yang mau bertanya ya. Satu lagi boleh karena sudah ada di depan, boleh satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lara Pujina Rizky, saya dari Komisariat UIN Araniri. Saya ingin bertanya kepada Kak Linda. Dalam menciptakan produk Buttonscraft, mengacu pada permintaan pasar atau mengacu dengan selera pribadi untuk menjadi trendsetter? Kenapa? Baik, itu saja yang mau saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Kak Linda, Karian, pastinya banyak yang ingin menjadi entrepreneur muda dan ingin langsung berdialog dengan para narasumber kita yang luar biasa, itu Kak Linda dan juga Karian. Kak Linda boleh Kak untuk pertanyaan pertama terkait target tadi tuh. Nah, seperti apa tuh Kak agar bisa mencapai ini? Tadi pertanyaannya apa ya, saking? Mungkin sedikit ya, mungkin boleh diralat nanti kalau salah ya. Terkait bagaimana mencapai target yang mungkin ternyata baru 50% begitu ya. Pasti punya target-target tersendiri dari entrepreneur yang pastinya penjualannya harus banyak seperti itu atau bagaimana. Nah tapi kalau Kak Linda sendiri gimana nih? Sebagai entrepreneur itu mencapai target yang diinginkan dari usahanya seperti apa Kak? Oke. Jadi inget. Nah tadi pertanyaannya kan gini ya, Kak saya kan udah promosi tapi belum mencapai target yang diinginkan. Bahkan gak nyampe 50% dari target. Padahal kita udah melakukan aktivasi kegiatan promosi untuk usaha kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah kita sebenarnya yang pertama kita harus, aku tarik mundur jauh deh sebelum kita bikin bisnisnya atau bikin produknya. Kita harus tahu dulu target market kita siapa. Karena dengan kita tahu target market kita, misalnya target marketnya perempuan, usianya misalnya antara 20 sampai 30 tahun, gaya hidupnya seperti apa, segala macam. Nah, itu kita harus pakemkan dulu. Dengan target marketnya sudah pakem, kita jadi tahu produknya apa sih yang bisa kita sajikan untuk target market yang kita inginkan ini. Jadi kita nggak bisa tuh nargetin semua orang seluruh Indonesia, harus tahu segmen kita tuh di area mana. Dengan begitu kita bisa kasih mereka produk mix yang tepat. Dengan produk mix yang tepat, winning produk itu akan menjadi juga promosi bagi dirinya sendiri. Produk itu bisa berjualan bagi dirinya sendiri kalau tepat untuk konsumen yang dimaksud gitu. Nah jadi kalau dulu aku bahkan tidak melakukan kegiatan promosi yang berupa iklan sampai dengan 2 tahun. Jadi pertama yang aku benerin itu evaluasi dari segi target marketnya dulu nih. Target marketnya udah jelas, aku maunya customernya itu profilnya seperti ini, A misalnya. Nah dari situ pelajarin banget tuh si customernya itu. Misalnya jangan ujuk-ujuk kamu bikin produk kamu nggak tahu mau jual ke siapa gitu. Kamu harus tahu dulu jualnya ke siapa sih. Misalnya orang yang misalnya gini, kamu mau jual ke orang yang seperti Kak Linda. Kak Linda ini misalnya kamu harus pelajari banget. Sukanya misalnya pakai sesuatu yang mengkilat atau yang warna-warna merah, gonjreng atau apa ya. Profilnya kita harus pelajarin. Dari situ nanti kasih produk yang kira-kira sesuai dengan profil target market yang kamu tuju tadi. Dengan demikian semoga tanpa marketing atau kegiatan promosi yang aneh-aneh, produk itu sendiri akan memikat target customer kamu atau target market kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya udah punya budget marketing, udah bisa budget promosi, udah melakukan kegiatan promotion,
tapi itu ternyata nggak works, kamu harus evaluasi lagi promosi tersebut. Jangan bukan berarti kita tambah budgetnya, tetapi kita evaluasi caranya. Apakah cara berpromosi seperti ini sudah benar gitu? Apakah dengan ibaratnya diskon 50% itu sudah cukup menarik? Belum tentu diskon 50% customer beli loh gitu. Jadi kita harus evaluasi cara berpromosinya. Nah, kalau misalnya teknik promosi yang tepat, biasanya itu akan kelihatan di awal, akan ada respon baik dari market. Begitu ada respon baik dari market, bisa lebih digencarkan lagi cara promosi tersebut. Tapi kalau di awal kamu ngelakuin promosi terus ngelihat responnya kok kayaknya nggak oke, melempem, jangan terlalu jauh habisin waktu untuk teknik itu. Kamu harus langsung evaluasi, ganti cara lain. Itu bisa jadi cara lainnya yang tadi. Dan lagi-lagi evaluasi selalu produk kita dan lihat lagi apakah sesuai target market. Atau kalau sudah punya produk yang fix, evaluasi lagi, oh berarti mungkin target marketnya salah nih, atau orang-orang yang harusnya saya tuju bukan orang-orang di range usia itu gitu. Jadi mungkin coba geser ke target market range usia yang lebih dipelajarin lagi. Oh kayaknya yang bakal pakai produk aku ternyata bukan orang 20-30 tahun ya. Ternyata tuh yang bakal pakai produk aku ini ternyata ABG, anak-anak SMA. Nah itu mungkin digeser, yang tadi kegiatan promosinya untuk yang 20-30 tahun kamu pindahkan ke yang range usia mungkin 18 atau 17 sampai 25. Nah, mungkin itu bisa jadi lebih works. Jadi basically jadi kalau misalnya kayak entrepreneurship itu trial and error. Banyak hal yang harus kita coba, tapi kamu harus tahu kapan harus change the path kalau misalnya kamu ngerasa something is not right. Kalau misalnya kamu ngerasa kok kayaknya apa yang aku lakuin kok kayaknya kita makin ke arah yang nggak menunjukkan tanda-tanda baik ya, harus langsung cepat berubah. Nah jadi prinsipnya juga dalam entrepreneurship ini kita harus punya mindset bahwa kita harus adapt to change. Kita harus cepat bisa berubah, beradaptasi dengan current condition. Kalau current condition promosi yang kamu rasa bagus ternyata tidak bagus, ternyata tidak bisa kena ke target marketnya, berarti kamu harus cari cara lain yang lebih efektif, yang lebih kekinian, dan mungkin saja kalau setelah kita evaluasi itu cara berpromosi itu udah zaman dulu gitu. Jadi kita harus tetap keep update dengan anything happen surrounding itu, kayak marketing teknik yang terbaru, harus rajin kepo apa sih yang sekarang lagi dipakai oleh jenis usaha yang sama kayak aku, mereka teknik promosinya seperti apa ya, itu banyak-banyak lihat kiri kanan aja. Terus habis gitu kalian harus dengan lihat kiri kanan, si A ngelakuin ini, si B ngelakuin ini, terus kalian pelajarin lagi untuk dipraktekkan di bisnis kalian atau di produk kalian. Kira-kira apa hal-hal baiknya yang bisa kalian ambil intisari untuk dilakukan, dipraktekkan di bisnis kita sendiri. Kira-kira begitu, dan harus continuous evaluation. Dan jangan terlalu lama mengambil keputusan. Kalau misalnya nggak bagus, ganti gitu. Nah itu dia tadi ya jawaban dari Kak Linda untuk pertanyaan pertama ya. Ternyata juga harus tahu nih target market kita siapa gitu ya. Nah itu tadi yang paling penting, kepo ya. Kita harus cari tahu begitu, dan terus evaluasi dengan promosi yang kita lakukan. Mungkin kalau dari Kak Rian gimana Kak? Apa ada tips and trik lain untuk mencapai target tersebut dalam penjualan? Iya, jadi memang tadi sudah diuraikan cukup panjang ya. Mungkin saya akan memberikan contoh yang lebih spesifik ini. Misalnya teman-teman ketika di tahun 2017 dulu, saat ini konten di sosial media, contohnya aja Instagram, di 2017 kita foto produk, ceklek, jadi langsung bisa jualan. Tapi sekarang itu nggak bisa lagi seperti itu di tengah persaingan yang cukup luas, di mana banyak pesaing-pesaing kompetitor yang produknya juga bagus-bagus, mereka menciptakan konten yang terbaik gitu. Di masa era sekarang ini
terutama kayak Instagram gitu ya. Sekarang konten video itu menjadi primadona gitu. Jadi silakan beradaptasi, silakan menyesuaikan, bikinlah video-video kreatif yang mungkin bisa mencuri perhatian dari marketnya teman-teman gitu. Nah itu juga salah satu tips dan trik dari Kak Rian ya. Dan untuk selanjutnya tadi ada pertanyaan nomor 2 juga dari Bang Maulana dari Syahkuala ya. Dan ini tanya juga tadi lebih spesifiknya ke Kak Rian juga sih. Terkait produk lokalnya Kak Rian nih ya yang ditanya nih. Dan gimana cara promosiin di era digital ini dengan digital marketing, gimana Kak? Iya. Terkait dengan produk Senalin ya, tadi kalau nggak salah ada nyebutin value. Nah, ketika saya menciptakan produk Senalin, saya terlebih dulu meng-create value dari produk saya sendiri gitu. Jadi sebelum saya menciptakan produk, saya udah memikirkan apa-apa saja value yang akan saya masukkan ke dalam produk itu. Yang pertama tadi sesuai dengan latar belakang yang perubahan gaya hidup tadi, yang mengusung konsep sustainable, saya ingin produknya itu gak hanya baik untuk masyarakat, baik ke pelanggan, tapi juga baik ke lingkungan. Maka saya memilih produk, memposisikan produk saya itu di hijab organik. Kemudian saya juga berpikir mengenai nilai dan budaya sejarah Indonesia yang cukup menarik, yang cukup banyak bisa kita explore. Kenapa enggak? Nah, untuk tahap awal karena memang saya sendiri dari Aceh, kenapa kita enggak mengangkat nilai sejarah dan budaya lokal Aceh untuk diangkat tapi tetap dengan mengikuti perkembangan zaman. Jadi enggak terasa kuno gitu kalau kita gunakan hijabnya misalnya. Nah kemudian saya juga ingin memberdayakan dan meningkatkan perekonomian dengan cara berkolaborasi dengan UMKM lokal. Yaitu salah satu komitmen kami untuk mengurangi sampah plastik, packaging yang kami gunakan berupa tikar pandan. Tikar pandan ini kami bekerja sama dengan ibu-ibu pengrajin lokal di Aceh Jaya untuk menciptakan produk yang eksklusif dan menarik yaitu box yang masih bisa dipergunakan lagi dan kalau memang cukup estetis gitu untuk jadi pajangan atau difungsikan sebagai yang lain. Jadi sebelum kalian ingin membuat sesuatu produk, membuat brand atau menjadi entrepreneur, create dulu value-nya, apa yang kalian mau agar produk kalian itu berbeda, jadi enggak rata-rata gitu, jadi berbeda dengan yang lainnya. Mungkin cukup sekian. Nah itu dia tadi jawaban dari Kak Rian juga para Sobat Genbi ya untuk pertanyaan dari Bang Maulana. Nah tapi juga mungkin sebenarnya dari pada kesempatan kali ini berbagai pertanyaan-pertanyaan juga sudah muncul. Cuman Rita mau ingatkan juga nih untuk para Sobat Genbi yang hadir secara Zoom interaktif. Untuk jangan lupa juga memberikan pertanyaannya jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan dengan dua narasumber hebat kita. Ya. Dan untuk itu kita tanya lagi juga untuk Kak Linda Anggria. Kak izin Kak terkait pertanyaan dari Bang Maulana juga. Sebenarnya tadi sudah dibahas juga sih sebenarnya oleh Kak Linda. Tapi mungkin boleh sedikit diberikan sebenarnya rahasianya apa sih Kak sesukses itu Button Scarf dalam pengembangan di era digitalnya gitu Kak. Promosinya juga yang luar biasa. Kami persilakan Kak. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau bicara soal the key of success itu banyak banget faktor yang harus kita lihat. Tidak hanya teknik pemasarannya, tapi tadi winning product itu akan sangat berbicara produk yang sesuai, target market yang tepat, produk yang sangat sesuai dengan target market kita akan memasarkan dirinya sendiri. Jadi banyak-banyaklah invest waktu di produk development yang kira-kira sesuai dan tepat. Karena dengan produk development yang matang, kita bisa menghasilkan produk yang sesuai yang diinginkan oleh customer kita sehingga bisa mengurangi kalau produknya berupa fisik barang, mengurangi dead stock, mengurangi inventory yang tidak terjual kalau produknya tepat. Sehingga
bisnisnya bisa terus bergulir menjadi lebih baik lagi, menjadi maju, volumenya tambah besar. Kalau dari segi produk seperti itu. Kalau dari segi marketing mix, itu tadi sekali lagi sekarang ini di era digital ini kita tidak bisa menghindari lagi untuk ikut turut serta bermarketing dengan cara digital. Nah, kalau tadi aku lihat pertanyaannya itu terkait juga dengan ibu-ibu yang sebenarnya mereka itu nggak punya budget nih untuk memasarkan produknya secara digital. Nah, sekarang itu udah sangat jauh lebih mudah dibandingin dulu. Sekarang kita yang penting ngerti main internet. Sekarang udah bisa jualan, buka toko atau buka lapak di baik Tokopedia ataupun Shopee e-commerce. Dengan kita punya berdagang di situ, secara otomatis customer seluruh Indonesia bisa lihat produk kita. Yang penting kita tahu caranya keywords masukin produk description-nya harus benar, judul produknya harus memang sesuai. Sehingga waktu orang melakukan pencarian, orang bisa menemukan produk kita secara mudah. Dan lagi pertanyaannya juga tadi ada aku dengar bagaimana sih caranya untuk bisa marketingnya itu menargetkan orang yang tepat. Kalau misalnya kita Instagram Ads gitu. Nah, itu supaya nggak salah langkah, supaya budgetnya itu nggak sia-sia, lagi-lagi kita harus belajar target market kita kira-kira sukanya apa sih gitu. Misalnya kalau kayak button scarf, target market kita itu sukanya orang-orangnya itu suka traveling, suka pastinya fashion, suka hal-hal yang berbau dengan misalnya selebriti atau berita. Nah, 3 kata kunci itu kita jadikan semacam keyword untuk menarget marketkan orang-orang yang bisa melihat iklan kita, sehingga diharapkan orang yang bisa melihat iklan tersebut, orang yang punya interest ke traveling adalah orang-orang yang punya interest ke produknya button scarf juga, which is lifestyle product. Jadi itu sesuai. Nah, jadi waktu kita mau doing marketing mix di maupun itu platform apapun, baik Instagram atau Facebook atau apa, kita pelajarin dulu target market kita kira-kira main interestnya apa. Dengan kita menghubung-hubungkan main interest itu dengan produk yang ingin kita tempelin, itu kalau misalnya tepat insya Allah hasilnya bagus. Jadi tidak terlalu banyak burn money untuk iklan, tapi hasilnya ada, hasil mereka belanjanya ada. Nah itu, tapi kalau untuk ibu-ibu di Aceh yang kayak mereka masih levelnya pengrajin, terus mereka taunya bikin produk aja, menurut saya itu harus ada yang bantu mereka pengrajin itu harus dibantu oleh anak-anak muda yang ngerti digital, bantu memasarkan di digitalnya. Jadi mereka bisa fokus di memproduksi produk-produk yang terbaik. Nanti anak-anak muda yang ngerti digital meracik marketing mixnya untuk produk tersebut sehingga mempunyai nilai jual yang baik di mata konsumen. Terus kalau anak-anak muda ini juga bisa seperti kalian bisa dari produk yang misalnya dari kain perca, apa yang bisa dijual dari nilai jualnya. Misalnya tadi kayak sustainability, bisa mengedepankan menjual juga bahwa kita harus melindungi lingkungan, makanya kita pakai bahan-bahannya dari reuse produk gitu. Jadi ibu-ibu tadi mungkin nggak ngerti tuh cara untuk menjualnya dengan cara-cara seperti itu. Mereka taunya ya udah bikin dan gimana caranya produk itu terjual. Harus ada extension hand yang bantu untuk ke digitalnya, karena di masa sekarang ini dengan kita semuanya bisa berjualan di digital, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan market yang sangat luas. Tinggal bagaimana caranya kita memanfaatkan kesempatan itu gitu. Jadi collaboration is the key. Berkolaborasi dengan orang yang mampu memproduksi produknya, yang mempunyai nilai jual lebih, dan kalian juga harus tahu cara menjualnya, harus tahu cara memasarkannya. Foto yang bagus, konten video yang bagus, sehingga tanpa memegang langsung pun produknya, customer-nya itu bisa tahu betapa produk yang kalian jual itu adalah memang worth it untuk dibeli. Kira-kira begitu.
Kalinda, mungkin juga kita sambung dengan pertanyaan ketiga dan keempat tadi. Ada juga pertanyaan terkait bagaimana pengembangan produk nih, terutama di button scarf. Dan sebenarnya menurut Kalinda, kenapa nih kira-kira button scarf ini sendiri bisa menjadi trendsetter nih? Gitu, mungkin bisa menjadi pemicu juga bagi para entrepreneur muda. Iya. Nah jadi ya tadi kayak pertanyaannya, kalau waktu bikin produk itu kita ikutin tren atau ya udah ikutin selera sendiri biar jadi trendsetter gitu. What I do adalah lagi-lagi mengkombinasikan apa yang dikatakan oleh trend report fashion. Misalnya 2022 itu akan ngetren warna orange misalnya. Nah, aku pakai guideline itu untuk dimasukkan ke product development team. Tetapi tetap saja produk DNA itu harus sesuai dengan karakter brand kita sendiri. Dengan kita punya karakter yang kuat, jadinya itu kita maju ke pasaran itu tidak takut dengan berbagai macam produk yang banyak kompetisinya. Pastinya selama yang namanya bisnis itu ada profit di dalamnya, pasti akan ada pendatang baru yang datang yang akan menjual produk yang sama atau mirip. Nah, jadi bagaimana caranya kita stay di DNA kita, di karakter kita, kuatnya, strongnya di mana sih kita? Kayak misalnya kalau button scarf tuh udah kuat, strong di printed scarf di watercolor teknik. Nah, tetap pada teknik watercolor itu, tapi kalau misalnya trennya sekarang lagi arahnya misalnya ke flowers atau ke geometrical, itu tetap mengkombinasikan tren tersebut dengan brand DNA kita. Jadi kita nggak ketinggalan zaman, tetapi juga tetap punya karakter kita sendiri. Sehingga orang beli produk kita itu, oh iya ya bener nih button scarf banget nih gitu. Atau benang jarum banget nih. Atau apa brand lainnya juga misalnya yang punya karakter sendiri. Sehingga kita tetap tidak ketinggalan zaman, tetap ikutin tren, tapi tidak terbawa arus terlalu jauh, harus sesuai dengan guideline kita yang awal, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Kak Linda. Itu dia tadi sudah menjawab ya, insya Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para Sobat Genbi sekalian. Dan juga mungkin sedikit diinformasikan juga ya para Sobat Genbi. Mungkin juga sebenarnya banyak sekali ketakutan-ketakutan untuk memulai menjadi seorang entrepreneur. Apalagi pada saat ini ya, dan menurut survei juga bahwa hampir 20% dari para entrepreneur muda itu gagal dalam setahun. Dan itu terus bertambah menjadi 50% dalam 5 tahun. Dan ini menjadi hal yang menjadi gamang ya bagi para Sobat Genbi untuk dapat memulai menjadi entrepreneur muda. Apalagi media lebih menyoroti para pengusaha sukses ketimbang para pengusaha yang mungkin sebelumnya gagal. Dan pada kesempatan kali ini juga dengan masa-masa pandemi COVID-19 ini menjadi dampak yang luar biasa bagi para entrepreneur. Ini menjadi tantangan tersendiri dan tidak ada yang siap untuk menghadapi COVID-19. Nah, ini juga mau Rita tanya nih ke Kak Rian nih. Kalau dari Kak Rian sendiri Kak, seperti apa nih menghadapi dari dampak COVID-19 ini Kak? Ya oke. Pandemi, justru Senalin Scarf itu kita luncurkan di masa puncak pandemi, yaitu di Mei 2020. Jadi memang benar-benar luar biasa sekali tantangannya di saat itu, di mana orang-orang itu masih bingung, masih belum tahu harus bagaimana menghadapi situasi tersebut. Nah, yang kami lakukan adalah tetap ikhtiar untuk melakukan promosi, memang masih promosi secara organik, secara online. Jadi di saat itu kami masih menggunakan pengaruh-pengaruh dari para influencer untuk memberikan brand awareness produk kami. Nah, memang sejujurnya ketika saat di awal kami luncurkan produk itu penjualannya masih sangat minim. Karena memang kondisi tidak ada orang yang keluar, tidak ada orang yang pergi kemana-mana. Siapa juga mau pakai jilbab bagus di rumah kan. Nah, yang kami lakukan adalah menghemat semua biaya-biaya yang tidak perlu gitu. Jadi lakukanlah penghematan, nggak usah mikir
mau strategi marketing yang muluk-muluk, mau iklan di sana, iklan di sini, lakukanlah secara organik yang kita bisa. Karena makin kesini orang-orang juga, masyarakat udah lebih pintar ya gitu. Maksudnya terlalu banyak gimmick dalam promosi juga udah nggak relate lagi dengan kehidupannya. Jadi kami berupaya agar apa yang kami sampaikan itu bisa relate dengan masyarakat. Ya itu. Itu ya berarti masa-masa pandemi baru Ya. diluncurkan ya Kak Betul ya. sekali. Itu luar biasa, tantangannya besar pastinya. Nah tapi kalau dari Kak Linda Kak gimana Kak? Apakah dampak dari COVID-19 ini berdampak juga nih di pemasarannya atau penjualan produk dari Button Scarf Kak? Ya, pastinya di awal COVID waktu itu di 2020 ya Maret itu berdampak banget. Di mana Button Scarf itu sales channelnya itu selain online sekarang ada offline yaitu toko-toko kita. Dengan adanya pandemi semuanya harus tutup. Terus jadinya besar banget tantangan di mana harus memindahkan orang-orang yang tadinya belanja di toko semuanya harus kita tarik secara online. Banyak juga kan orang-orang yang nggak melek online, ibu-ibu, apalagi target marketnya Button Scarf ini kan ibu-ibu yang most of them adalah sukanya ke mall, sukanya belanja pilih-pilih langsung. Nah itu tantangan berat banget. Di awal 1-2 bulan pertama penjualan kita bisa turun sampai 60% turunnya. Tapi di bulan ketiga itu we manage to bounce back karena kita akhirnya beradaptasi dengan cepat dengan keadaan kondisi COVID ini. Jadi yang tadinya serba ada yang offline sales channel kita banyak, kita akhirnya alihkan ke live shopping. Terus juga ada yang namanya kemudahan baru yang kita ciptakan buat mereka, yaitu mereka bisa belanja melalui aplikasi handphone. Jadi dengan buka apps aja itu mereka udah bisa belanja, terima produknya di rumah. Sehingga yang tadinya penjualan lost sales di toko-toko tadi bisa kita recover tadi dengan adanya pembelanjaan secara live shopping tadi dan lewat aplikasi. Selain itu website kita juga alhamdulillahnya sudah ready untuk transaksi online tadi. Dan selain daripada itu perubahan tantangannya juga itu adalah di perubahan cara bekerja dengan tim yang sudah tidak sedikit, yang tadinya kita koordinasi serba meeting bertemu langsung. Masalahnya itu adalah tidak mudah untuk menyesuaikan dengan serba online ini. Jadi sekitar 2 bulan pertama sangat-sangat struggling. Kita tuh sampai nggak tahu jam kerja kita tuh jam berapa, jam 1 malam pun kadang-kadang kita meeting karena saking bingungnya dengan kondisi ini. Akhirnya lama-kelamaan semakin seiring berjalannya waktu penyesuaian juga terjadi. Sekarang kita semacam ambil hikmah baiknya dari COVID ini. Dengan seperti itu dari segi usaha memang ada masa-masa downturn-nya, tapi itu membuktikan lagi kalau kita tetap kreatif, tetap berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, kita meyakinkan juga tim kita untuk tetap berjalan, tetap continuously walking di kondisi yang ketidakpastian ini. Ternyata semuanya bisa terhadapi dan terlewati dengan baik. Dan harapan aku sih mudah-mudahan ya kedepannya sudah tidak ada lagi kita kembali ke masa-masa seperti puncak-puncaknya COVID, dan harapannya semoga kita benar-benar semua sektor bisnis ini sudah mulai recover ke kondisi yang seharusnya di mana bisnis ini berada dan semakin growth-nya semakin baik. Gitu. Amin, semoga juga COVID-19 segera berlalu ya gitu ya Kak Linda ya. Dan pastinya para Sobat Genbi yang hadir di sini pasti juga sudah punya banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang ingin ditanya kepada kedua narasumber kita. Namun sebelum itu Kak Linda, Karian, ini juga ada pertanyaan langsung dari Sobat Genbi kita yang hadir secara Zoom interaktif. Boleh saya bacakan untuk yang pertanyaan pertama, ini dari Siti Mariam Genbi Komsat Win Araniri, dan dia ingin bertanya kepada kedua pemateri, yaitu bagaimana cara mengatasi rasa takut akan setiap resiko yang mungkin akan ditimbulkan dari usaha yang akan dijalankan. Boleh dari kalian dulu mungkin Kak, gimana nih Kak? Bagaimana mengatasi rasa takut ya.
Sebenarnya rasa takut itu adalah hal yang wajar gitu. Kita berani itu bukan berarti kita tuh nggak punya rasa takut, tapi bagaimana cara kita mengelola rasa takut itu menjadi suatu peluang. Yang terpenting ketika memang ingin berusaha atau memulai sesuatu, lakuin aja dulu gitu. Nanti seiring berjalan kita akan bisa menyesuaikan gitu, menyesuaikan dan kemudian trial dan error nggak masalah gitu. Kalau kita biasanya kalau orang ingin menjadi entrepreneur adalah takut gagal ya. Yang saya ingin sampaikan adalah bersabar akan proses. Nah, ketika kita sukses itu pasti kita akan mendapatkan sesuatu. Tapi ketika kita gagal, kita akan belajar sesuatu. Jadi nggak ada sesuatu yang sia-sia gitu. Luar biasa, itu jauh dari Karian ya. Luar biasa hadir juga di sini, seluruh sobat Genbi juga mendengarkan ya. Dan tapi kalau dari Kak Linda gimana nih Kak, kira-kira menghadapi rasa takut dari resiko-resiko menjadi entrepreneur Kak? Iya, kalau dari aku tipsnya itu you have to exercise it. Jadi kayak kita itu bisa karena biasa gitu. Jadi kalau misalnya kita takut, kita harus mengeksersis diri kita untuk menerobos rasa takut kita itu. Jadi dengan kita ibaratnya gini, kayak semacam kita berenang lah. Kalau berenang awal-awal cuma bisa berani pakai pelampung dulu, terus lama-lama bisa nyelam, terus bisa 20 meter, bisa 30 meter. Itu tuh nggak langsung tiba-tiba risk appetite kita sampai di sana. Nggak tiba-tiba aku bisa berenang 30 meter. Nah, tapi harus melatih diri kita untuk push lebih dan lebih gitu. Jadi kalau misalnya kayak risk taking itu memang adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari entrepreneurship. Kalau misalnya menurut aku ada memang orang-orang yang dari awal aja oke, gue udah tahu risk appetite gue tuh 0, gue nggak mau ambil resiko. Dan jangan jadi entrepreneur karena menurut aku sekali lagi entrepreneurship is not for everyone. And it's okay. Jadi tidak semua orang harus menjadi entrepreneur. Tapi kalau kamu punya the guts to become the entrepreneur, please do it, terjunlah dan jangan setengah-setengah. Jadi kalau misalnya kayak tadi, oke, aku udah punya gutsnya nih jadi entrepreneur. Aku setidaknya sudah ada toleransi resiko. Itu harus ada dulu dari awal. Kalau nggak berani ambil resiko sama sekali, berarti kamu nggak cocok untuk jadi entrepreneur. Kalau ada berani sedikit untuk ambil resiko, itu bisa di-exercise. Jadi bisa di-exercise gimana caranya? Kalian ambil resikonya, resiko risk appetite-nya itu ditambah seiring kalau misalnya kayak levelnya udah bisa, oh sekarang aku udah berani ya, misalnya kayak produksi dulu sebelum ada customernya 50 piece. Itu kan resiko juga, tapi kan resiko yang ibaratnya bisa terukur. Kalau misalnya sudah melewati titik itu dan ke depannya supaya bisa maju, jangan stay di level 50, kalian harus tambah levelnya. Jadi 100, jadi 200 gitu. Jadi tapi kalian itu akan bisa nambah level itu di saat udah melewati level yang basic, advance. Makanya game itu juga ada level-levelnya, nggak langsung kalian level 20, harus lewatin level 1, 2, 3, 4 dulu baru bisa level-level berikutnya. Begitu juga kemampuan kita untuk melawan rasa takut kita dalam mengambil resiko. Ambillah resiko yang terkecil terlebih dahulu dan secara bertahap meningkatkan appetite resikonya. Secara bertahap, karena dengan begitu ibaratnya kayak kita udah punya resepnya untuk mengatasi resiko itu yang sebelumnya sudah pernah terjadi di kita, sehingga kita sudah bisa mengambil atau membesarkan ruangan yang untuk tadi menampung resiko-resiko tersebut gitu. Jadi prinsipnya harus tanya pada diri sendiri dulu, apakah aku punya the guts to take the risk. Kalau emang iya, barulah terjun menjadi entrepreneur dan lakukan yang terbaik. Tapi kalau misalnya pun ngerasa kalian, aku mau jadi pekerja aja, do the best, dan itu juga akan bermanfaat bagi kamu dan orang-orang sekitar kamu. Jadi kayak pelajari banget diri kalian masing-masing, dari situ
explore banget potensi-potensinya bisa sejauh mana, itu tidak ada batasnya asal kalian berani mencoba. Nah itu dia tadi ya, itu juga pertanyaan atau jawaban dari Kak Linda ya, bagaimana menghadapi rasa takut dari resiko-resiko ya dari seorang pengusaha. Tapi ada satu lagi nih Kak Linda, mungkin boleh ada dari Genbi kita yang hadir secara Zoom interaktif juga ingin bertanya. Dari Cut Khairunisa dari Komsat Unmuha ingin bertanya kepada Kak Linda langsung, yaitu bagaimana cara menjadi entrepreneur yang bisa merambah pasar nasional dan juga internasional, yang selain menggunakan website adakah cara lain seperti bekerja sama menjual atau melalui pasar kontainer atau mungkin ikut kerjasama berjualan itu dengan pasar yang ada di Malaysia maupun di Singapura. Boleh Kak sedikit diceritakan? Ya. Nah, untuk kalau secara nasional itu pasti menjadi target pertama kita ya. Kita kan mulainya di Indonesia. Jadi sebelum pergi atau berangkat ke global market, ke international market, ke negara tetangga, I want to make sure kita bisa nge-serve dulu market Indonesia secara luas gitu. Nah, caranya kalau untuk nasional itu tadi kalau dari awal kalian misalnya kemampuannya masih terbatas, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan target market yang meluas secara nasional. Karena sekarang dipermudah dengan itu tadi website, digital, semua misalnya kalian base-nya di Jawa Tengah tapi mau jualan ke Papua itu tetap bisa dengan mudah karena ada sekarang teknik pengiriman. Terus ada website, mereka bisa belanja dari manapun di seluruh dunia. Jadi kalau secara nasional itu seperti itu caranya, dan kalau Buttonskap sendiri secara bertahap buka offline store di kota-kota yang ada di Indonesia. Dengan adanya offline store itu semacam iklan juga sih, karena kita kayak semacam pasang banner secara permanen di toko fisik kita itu. Di setiap kali orang lewat, orang akan tahu, oh ada Buttonskap ya di sini. Oh ada loh brand yang namanya Buttonskap di mall ini, di mall itu, di kota ini, di kota itu word of mouth akan dengan sendirinya meningkatkan awareness terhadap brand kita secara nasional di dalam negeri. Kalau untuk internasional, kita sebelum masuk ke market itu atau negara itu, misalnya contoh Malaysia, kita harus pelajari dulu bagaimana doing business in other country. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk enter market itu. Yang pertama bisa dengan cara partnership dengan misalnya pelaku bisnis di sana, kita bisa bekerja sama dengan mereka untuk memasarkan produk kita. Jadi misalnya kayak misalnya let's say Sogo di Malaysia, kita kontak mereka untuk saya punya produk, produknya ini sesuai dengan target market di sana, kita presentasikan, kasih tahu sebesar apa market cap kita di lokal, dan dengan harapan mereka akan tertarik untuk membawa produk kita di platform mereka di sana. Itu cara pertama. Cara kedua, kita masuk sendiri. Nah, itu cara kedua yang dilakukan oleh Buttonskap, masuk sendiri dengan mempelajari teknik-teknik doing business di negara sana. Contohnya, kalau misalnya kita orang asing harus punya entity dulu di sana gitu. Jadi itu mulai dari belajar dari nol banget. Kalau aku harus punya entity, berarti kita harus bikin perusahaannya di sana. Ternyata bikin perusahaan di sana itu harus ada orang lokalnya gitu. Jadi harus cari tahu lah banyak hal, do and don'ts-nya. Setelah tahu dan matang dan sudah siap, baru kita bawa produk kita ke sana. Nah, jadi proses untuk go global itu perjalanannya panjang, tapi once kita sudah unlock the door, itu insya Allah yang lain-lainnya jadi ikutan menjadi lebih mudah. Apalagi kalau misalnya kayak kita bilang, oke, saya brand Indonesia, tapi keberadaannya sudah ada di negara-negara A, B. Jadi kalau kamu mau ke negara C dan D, mereka akan lebih mudah untuk menerima kita karena sudah ada buktinya. Begitu juga contoh kalau secara lokal aja, nasional. Misalnya pertama kali Buttonskap misalnya ada toko di, let's say misalnya Plaza Senayan atau Senayan City. Nah, untuk mall-mall lainnya di kota lain, itu akan lebih mudah menerima kita di saat kita sudah punya footprint di mall lain gitu. Jadi kita buktikan dulu satu titik
untuk menarik titik-titik yang lain menjadi jalannya lebih mudah. Dan memang untuk goal pertama kali go internasional itu tidak mudah tapi worth it untuk dicoba kalau scale-nya kalian sudah cukup besar. Kira-kira begitu. Luar biasa Kak Linda. Terima kasih Kak, itu pertanyaan langsung dari Sobat Genbi kita ya yang hadir secara Zoom interaktif. Dan sedikit informasi nih untuk Kak Linda, untuk Karian dan juga untuk seluruh Sobat Genbi yang hadir di Hermes Palace Hotel dan juga di secara Zoom interaktif. Tentunya luar biasa sekali hadir pada acara hari ini juga merupakan Bank Indonesia yang cukup mensupport dari UMKM. Luar biasa dukungan penuh diberikan Bank Indonesia. Salah satunya adalah pada sistem pembayaran yang luar biasa yang dikenal dengan KRIS atau QR Indonesian Standard. Dan ini terbukti karena di tahun 2021 seluruh Sobat Genbi, Kalinda dan juga Karian, itu sebanyak 12 juta merchant di seluruh Indonesia itu sudah menggunakan KRIS dan ini memudahkan sekali untuk akses pembayaran secara digital. Dan jumlah ini juga signifikan sekali di tahun 2020 di mana 5,8 juta merchant ya. Dan ini menjadi target yang pastinya melebihi ekspektasi juga, yaitu penggunaan dari KRIS yang dicanangkan oleh Bank Indonesia itu bersama industri pada Februari 2021. Sobat Genbi, juga nilai transaksi yang dihasilkan dari KRIS ini luar biasa, yaitu ada 7,6 triliun. Tepuk tangan dulu dong untuk Bank Indonesia. Luar biasa ya. Akhirnya menghadirkan KRIS ini semakin mengembangkan dari para UMKM, apalagi di era digital ini. Bank Indonesia juga pastinya memiliki strategi nasional dalam pengembangan UMKM yang berdaya saing untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui inklusif 3 pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, kapasitas, dan juga pembiayaan. Ini luar biasa, Bank Indonesia menghadirkan para Sobat Genbi juga hadir di sini yang tentu saja pada talk show di hari ini ya, dengan leadership practice Genbi Provinsi Aceh di tahun 2021. Namun terakhir nih untuk Kalinda dan juga Karian, boleh sedikit diberikan tips dan juga triknya dan juga pesan-pesan kepada para Sobat Genbi agar semakin termotivasi menjadi seorang entrepreneur. Kami persilahkan, mungkin dari Karian dulu boleh Kak? Oke, mungkin buat sobat-sobat Genbi yang ada di sini, dari tadi mungkin hampir 2 jam talk show kita sudah banyak sekali tips-tips yang diberikan. Mungkin yang bisa menambah insight dari teman-teman semua. Tapi mungkin pesan aja dari saya gitu. Yang adik-adik mahasiswa Genbi, Sobat Genbi, silahkan memaknai dan menanamkan kata-kata ini di pikiran kalian. Karena saya tahu ketika kita masih mahasiswa, semangat dan gairah kita itu masih membara ya. Pesan saya, tunda cinta demi cita-cita. Kejarlah cita-cita demi cinta. Ya, itu saja. Luar biasa. Habis ini kayaknya followers Karian makin banyak nih ya. Wow. Banyak nih yang suka sama Karian. Nah untuk Kak Linda Kak, gimana Kak, ada tips dan triknya yang untuk dapat memotivasi para Sobat Genbi? Kamu persilakan Kak. Iya, nah untuk teman-teman Sobat Genbi yang mostly kalian semua masih pada kuliah. Satu hal yang menurut aku yang membawa aku ke titik ini. Waktu zaman kuliah I never waste my time. Jadi manfaatkan banget waktu yang kalian punya. Every minute itu counts untuk masa depan kalian. Jadi seberapa besar, seberapa bisa kalian memanfaatkan waktu kalian sekarang, itu adalah yang kalian investasikan untuk masa depan kalian. Apapun in the end kalian, baik jadi entrepreneur ataupun jadi seorang yang bekerja di corporate, itu akan sangat kalian rasakan manfaatnya di kemudian hari apa yang kalian tanam sekarang. Jadi tuailah ilmu sebanyak-banyaknya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya di masa muda kalian untuk sebagai bekal nanti memulai bisnis kalian, bekerja dengan baik, mencapai prestasi. Karena percayalah, kalau kalian lakukan yang terbaik dari sekarang, kalian akan punya culture untuk selalu melakukan yang terbaik. Dan itu akan terbawa-bawa sampai
nanti ke bisnis kalian. Kalau sudah biasa melakukan yang terbaik untuk bisnis kita, insya Allah hasilnya juga baik. Jadi time management, manfaatkan waktu kalian dengan yang sebaik-baiknya untuk yang bermanfaat, untuk menjadi bekal di masa depan. Itu yang paling bisa kalian lakukan sekarang untuk forming your own goal di masa yang akan datang. Kira-kira begitu. Semangat semuanya. Aku doakan semoga kita semua, kalian semua nanti bisa sukses di perjalanan berikutnya. Terima kasih. Luar biasa. Itu dia tadi ya, merupakan pesan ya dan motivasi pastinya untuk para entrepreneur muda kita, Sobat Genbi ya. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk Kak Linda Anggrea selaku Kreatif Director Button Scarf dan juga Kak Rian Rezeki selaku founder Senalin Scarf. Luar biasa. Terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan motivasinya luar biasa di hari ini. Masih tetap di Leadership Practice Genbi Provinsi Aceh di tahun 2021. Sedikit closing statement dari saya. Seluruh Sobat Genbi sekalian yang ingin menjadi entrepreneur muda pastinya banyak sekali tantangan dan juga resiko yang akan dihadapi. Namun jangan takut untuk mengambil resiko tersebut, mulailah dari sekarang. Dan pastinya menjadi entrepreneur muda bisa tidak harus bermodal besar. Bisa dari kecil-kecilan dulu atau dari rumah dan semoga dengan usaha dan tekad yang kuat akan menjadi entrepreneur muda yang sukses. Baik para Sobat Genbi, terima kasih banyak atas talk show di hari ini dan tentu saja luar biasa kepada para kedua narasumber kita dan terima kasih tentunya yang paling besar adalah untuk Bank Indonesia. Dan untuk talk show di sesi pertama telah selesai dan kita kembalikan kepada MC. Kami persilakan. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk pemateri kita dan juga moderator kita di sesi pertama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Linda Anggrea yang tadi sudah memberikan materi secara virtual. Kemudian juga kepada narasumber kita yang kedua, Kak Rian Rezeki selaku founder Senalin Scarf. Dan juga tak lupa kepada moderator kita tadi Kak Cutrita yang sudah memandu acara dengan sangat hangat. Senang sekali tadi diskusi kita yang pertama berlangsung informatif dan juga membangkitkan semangat kita. Sebelum kita lanjut ke diskusi yang kedua, boleh saya bertanya terlebih dahulu di sini siapa ya yang udah punya bisnis? Ada yang udah punya bisnis? Tadi kita udah ngobrol banyak soal membangun bisnis. Siapa nih di sini yang udah punya bisnis? Belum ya? Ada? 1, 2, nah sudah ada. Boleh dong tepuk tangan buat kawan-kawan yang sudah mulai bisnis. Yang pengen bangun bisnis siapa? Nah ini baru rame ya. Baik, mungkin terima kasih sudah angkat tangan. Mungkin karena kita masih mahasiswa jadi masih semangatnya dulu yang membara-bara, tapi nanti eksekusinya sesudah selesai pendidikan di perguruan tingginya baru mungkin eksekusi. Sekarang nggak apa-apa, kita perbanyak dulu materi-materi supaya nanti ketika kita mulai membangun bisnis sudah benar-benar matang. Dan selanjutnya selain kita butuh informasi terkait bisnis, kita juga butuh informasi terkait personal branding. Nanti kita akan langsung berdiskusi lebih lanjut di sesi kedua bersama kedua narasumber kita yang akan dipandu oleh moderator. Namun sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu video performance dari Genbi, Komisariat Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga Komisariat IAIN Lok Semawe. Selalu ada rumah untuk kembali. Baitur Rahman menjadi bukti dan saksi bisu Aceh tetap berdiri kokoh. Setelah badai berlalu, keharmonisan bersama. Pertemanan ke arah ilahi Rabbi selalu menjadi dasar keberlangsungan wilayah ini.
Inilah Aceh, Nanggro Serama Mekah, yang menyimpan keunikan dan cita rasa yang tidak akan dijumpai di tempat lain. Dijaga dan dilestarikan agar apa yang sudah ada tidak habis ditelan zaman, agar ketika pulang ke kampung halaman kerinduan masih dapat diobati, bukan hanya dikenang dalam gambar. Dengan semangat kebersamaan, menjaga keberagaman, melestarikan keindahan adat dan budaya. Siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Genbi Komisariat IAIN Loksmawe ingin mempersembahkan sebuah video performan yang berjudul
Aceh jite dengan berbagai macam adat istiadat yang luar biasa. Dari bahasa, baju adat, makanan, hingga kebiasaan. Dan juga tari pemulia jamu. Akan tetapi dengan perbedaan ini yang menjadikan Aceh jite di kancah internasional. Kami bangga menjadi putra urun putri Aceh. Urun perbedaan ini kita pas menjadikan Aceh ini lesi nomor satu. Satu kebanggaan, satu kesatuan, urun satu tujuan. Yaitu Aceh maju. Murung kita bersatu, murung-murung kita bangun Aceh ini. Kita Aceh bermesapat, kita bersaudara. Ya, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk performance dari Komisariat Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga dari Komisariat IAIN Loks Mawai. Luar biasa dua-duanya mengangkat nilai budaya yang sangat kental. Dan di sesi 2 diskusi kita pada hari ini, kita akan mengangkat tema Build Your Personal Branding in the Digital Disruption Era yang akan dipandu oleh moderator kita yang baru saja membawa kebanggaan nama Aceh di mata nasional sebagai Duta Wisata Indonesia 2021. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Langsung saja saya persilahkan kepada moderator kita, Saudara Muhammad Akral. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada MC yang telah mempersilahkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali, senang rasanya saya Muhammad Akral bisa memandu acara pada hari ini pada Leadership Practice Gembi Provinsi Aceh tahun 2021. Dan benar sekali KIB, alhamdulillah Akral baru terpilih menjadi seorang Duta Wisata Indonesia 2021 berkat kerja keras serta bantuan dan support teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah sekali juga Akral diberikan kepercayaan oleh Bank Indonesia serta panitia pada hari ini untuk menjadi moderator yang sangat berharga. Dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi Akral dan ini merupakan juga pengalaman pertama sekali Akral menjadi seorang moderator. Dan hari ini berbicara tentang personal branding, banyak dari sahabat Genbi sekalian berbicara dan bertanya apa sih personal branding. Nah, personal branding pada dasarnya adalah cara seseorang untuk menunjukkan serta mempromosikan jati diri mereka sebagai seorang individu. Orang lain bisa melihat perpaduan antara keahlian dan pengalaman kamu yang bikin Sobat Gembi semakin menarik tentunya di mata masyarakat lainnya. Nah Sobat Gembi, karena hari ini sudah siang, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua agar kita semakin semangat. Sobat Gembi bisa memperlihatkan nilai unggul, keunikan, dan value yang berbeda dari orang lain. Karena penting bagi seorang untuk membangun personal branding. Karena dari personal branding bisa menemukan pekerjaan, karir, klien, atau membangun bisnis. Dan hari ini sudah ada di hadapan kita dua orang narasumber yang sangat inspiratif. Dan pertama sekali saya akan memperkenalkan yang sudah terhubung melalui Zoom, yaitu Bang Panji Pragiwaksono. Halo, apa kabar? Halo Bang Panji. Bang Panji merupakan seorang komika dan stand up komedian dan merupakan aktor Indonesia yang sangat populer pada saat ini. Halo Bang Panji, gimana kabarnya Bang? Baik, tapi kayaknya sebagai aktor nggak populer-populer amat deh hari ini. Tapi bagi saya dan sobat-sobat Gembi sekalian, Bang Panji merupakan seorang yang sangat populer pada saat ini. Tidak basa-basi pasti. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dosi Elvian. Beliau seorang founder Dosi Elvian Smart Speaking dan juga dosen Prodi Komunikasi UIN Araneri. Assalamualaikum Bang Dosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akral, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Bang Dosi gimana kabarnya? Mantap betul. Harus semangat pagi ya Bang? Harus dong. Semangat pagi. Ya, takutnya lapar waktu siang. Bener Bang Dosi, karena sudah siang Bang Dosi. Iya. Dan mari sekarang pertanyaan pertama, mungkin sudah waktunya tidak lama. Saya akan bertanya pada Bang Panji dulu nih. Ya. Banyak dari sobat Gembi sekalian serta masyarakat bertanya, apa sih itu personal branding?
Mungkin dari pendapat Bang Panji, personal branding itu seperti apa sih Bang? Silakan Bang Oke, Panji. Terima kasih banyak. Kalau dari saya sendiri sih, pemahaman saya terhadap personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa, supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Saya ulangin, personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa, supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Kenapa? Karena untuk teman-teman atau siapapun yang udah mulai bekerja pasti akan sadar bahwa nyari uang itu susah, nyari peluang itu susah, kita samperin dia pergi, kita kesana dia ngilang. Jadi tentu kita inginkan uang dan peluang datang ke kita. Tapi kan orang aja kalau nyamperin kita itu kan karena kenal kita siapa. Orang tuh nyamperin kita karena kita kenal, mereka kenal kita siapa. Jadi supaya peluang datang ke kita, kita bilang sama dunia kalau kita menginginkan peluang tersebut dengan cara ya udah cerita aja apa yang kita inginkan. Kalau misalkan peluang yang kita inginkan adalah diajak berlibur keliling dunia, dibayarin hotelnya, dibayarin nginepnya, ya berarti kita bilang sama dunia kalau itu peluang yang kita pengen. Kita kasih tahu kalau kita senang traveling, kita kasih tahu kalau kita senang review, kalau kita senang meliput sebuah restoran atau apa segala macam, sehingga orang tahu gitu. Kalau kita berharap dapat peluang tapi kita nggak pernah ngasih tahu kita pengen peluang itu, ya peluang itu nggak akan datang. Di pekerjaan saya stand up comedian, kalau ada orang bilang peluang yang diharapkan adalah dapat job stand up, tapi kemudian Instagramnya isinya tiap hari soal main kucing gitu misalnya, ya dia jangan kaget kalau yang datang ke dia adalah endorsan makanan kucing, bukan job stand up, karena peluang datang tergantung sama apa yang kita ceritakan kepada dunia. Jadi personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Itu dari saya. Oke, terima kasih Bang Panji, suatu yang sangat luar biasa. Yang saya tangkap bagaimana cara kita untuk bisa memperkenalkan diri kita sebagai seorang individu di tingkat dunia. Karena personal branding bagi saya sangat penting Bang Panji. Karena dari personal branding lah kita bisa membentuk jati diri kita, apakah sisi positif maupun negatif. Dan dari personal branding juga kita harus bisa memilah. Kita harus mau nonjolin apa nih personal branding kita sebagai seorang yang positif maupun atau negatif. Dan selanjutnya kepada Bang Dosi. Mungkin pertanyaan sama Bang Dosi nih. Oke. Karena kan setiap dari pendapat Bang Panji dan Abang tentunya berbeda mengenai personal branding. Pendapat Abang, personal branding itu seperti apa? Silakan Bang Dosi. Baik, terima kasih Akral. Kalau menurut saya sih sama seperti kata Bang Panji tadi ya. Teman-teman, saya tanya terlebih dahulu, ada 3 pertanyaannya, tinggal dipilih salah satunya ya. Anda itu menyebut diri Anda lemah, biasa saja atau luar biasa? Angkat tangan yang lemah. Oke, 1, 2. Oke, angkat tangan yang biasa saja. Angkat tangan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Terima kasih teman-teman sekalian. Jadi menurut saya personal branding, menurut saya nih ya, personal branding ini adalah misi menjaga kemuliaan dan kehebatan. Jadi misi menjaga kemuliaan dan kehebatan seorang manusia. Dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada yang hafal ayatnya? Ayat keempat. Angkat tangan yang hafal, surat At-Tin. Oke, coba dibacakan saja dekat ke mic boleh? Dekat aja ke mic, silakan. Ya biar nggak tidur yang siang-siang begini kan, ya silakan. Surat At-Tin ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillah, dengan siapa? Noval. Nova, alhamdulillah. Nova ada Al-Quran kecil untuk Anda nanti. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Nanti jangan lupa kita ketemu ya. Sepertinya lupa pula bawa pulang lagi. Baik teman-teman sekalian, singkat saja. Ini adalah misi menjaga kemuliaan dan kehebatan. Jadi kalau pertanyaannya Anda lemah, biasa saja atau luar biasa? Menurut saya jawaban yang tepat adalah Anda luar biasa. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Anda diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Itu keluar biasaannya. Misinya adalah menjaga kehebatan itu sepanjang kehidupan kita. Bagaimana kemudian kehebatan manusia? Saya ingin pastikan terlebih dahulu, semua kita hebat di sini, kita luar biasa dengan kemampuannya, jaga terus. Sampai kapan? Sampai kemudian husnul khatimah. Menjaga kebaikan itu dengan baik. Jadi proses kita menjaga kebaikan dan kehebatan kita, ya kemampuan kita, kelebihan kita, kebaikan kita, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, itu mutlak harus dilakukan. Dan itulah personal branding, menurut saya. Dan mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk menjaga kemuliaan itu teman-teman. Seperti Rasulullah SAW. Rasulullah itu gelarnya apa? Apa gelar Rasulullah?
Al-Amin, benar sekali. Gelarnya Al-Amin, jangan lupa ya nanti kalau gelarnya orang Korea, teman-teman cepat ngafalnya. Rasulullah SAW itu gelarnya adalah Al-Amin. Personal branding Rasulullah adalah Al-Amin. Bagaimana kemudian itu terus dijaga, konsisten dijaga terus supaya kemudian orang mengingat Muhammad Al-Amin. Kalau Anda seperti apa? Jagalah kehebatan Anda hingga kemudian hayat menjemput kita. Itu menurut saya, Akral. Wah, luar biasa sekali Bang Dosi. Misi menjaga kemuliaan dan juga kehebatan seperti Bang Dosi ya. Nah, dalam setiap hati diri Sobat Gembi pasti memiliki tingkat minat, kelebihan, dan kepercayaan diri yang berbeda-beda tentunya ya. Banyak yang sudah mengetahui tentang dirinya, namun ada beberapa yang tidak mengetahui Bang Dosi. Dan pertanyaan saya kepada Bang Panji, bagaimana sih Bang cara kita sebagai Sobat Genbi bisa menemukan jati diri kita untuk menjadikan suatu personal branding kita Bang Panji? Silakan Bang. Sebenarnya sih singkatnya adalah dengan memperkaya diri dengan pengalaman. Kan kalau kita beli barang itu kan memperkaya kepemilikan. Tapi kalau kita beli pengalaman kita memperkaya wawasan. Nah, jadi yang kita cari adalah pengalaman seluasnya. Dimanapun, kapanpun kita punya kesempatan untuk memperluas pengalaman, kita ambil. Karena ya orang kalau ditanya makanan favoritnya apa, nasi goreng, pernah makan apa lagi? Nggak ada, cuma pernah makan nasi goreng. Ya itu bukan favorit dong kalau taunya cuma nasi goreng. Jadi emang kita mesti perluas pengalaman kita, perluas wawasan kita. Karena dari situ kita jadi tahu gitu. Dan seringkali, walaupun tentu nggak ada yang mau ya, tapi seringkali kita jadi tahu prinsip-prinsip kita dalam keadaan kita terdesak. Ketika kita lagi terdesak, kita jadi tahu apa yang kita nggak bersedia untuk lakukan bahkan dalam kondisi terdesak. Dalam kondisi terdesak kadang-kadang kita jadi tahu apa yang oke, kalau ini mungkin saya mau lakukan dalam kondisi terdesak. Nah, kadang-kadang kondisi terdesak itu datang karena kita masuk ke area-area yang baru, area-area yang kita nggak pahami, area-area yang kita nggak kenal, area-area yang kita mesti pelajari ulang, kita amati ulang. Kalau misalkan kita cuma ngelakuin yang kita pahami, ya nggak gitu banyak ilmu yang kita bisa dapatkan. Jadi sebenarnya sih cara untuk kita kenal kita siapa, emang harus memperluas pengalaman, memperluas cerita dalam hidup kita, memperluas kejadian-kejadian. Dan itu butuh perjuangan, karena teman-teman mungkin masih studi juga, masih belajar juga, masih kuliah juga. Cuman saya selalu ngasih masukan yang mungkin nggak lazim, yaitu saya selalu nyaranin untuk jangan cuma banyak belajar, tapi banyak main. Karena bermain adalah belajar yang dilakukan secara sukarela. Silakan. Wow, luar biasa sekali Bang Panji. Bagaimana cara kita memperkaya serta pengalaman kita dan serta juga wawasan. Dan Sobat Genbi, setiap ada kesempatan serta kelebihan apapun, mari kita upgrade diri kita. Karena saya yakin dan saya percaya jikalau kita punya wawasan, pengalaman, kita bisa membentuk personal branding kita di mata dunia dengan yang sangat positif. Bang Dosi. Dan pertanyaan Bang Dosi nih, kira-kira sebagai Sobat Gembi harus melakukan personal branding melalui sosial media atau bagaimana? Apa pembentukan personal branding harus ada detail atau kekhasan tertentu Bang Dosi? Baik, terima kasih Akal. Cukup menarik ya pertanyaannya. Banyak masih pertanyaannya ya? Banyak sekali Bang Dosi Ya. masih. Baik, saya mau lebih sederhana lagi teman-teman sekalian. Jadi personal branding itu adalah bagaimana kemudian kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Siapapun di dunia nyata, di dunia maya saat sekarang ini kita bisa dikenal orang lebih luas ya seluruh dunia. Jadi dalam ilmu komunikasi ada komunikator, ada komunikan. Oke, saya sedang berbicara berarti saya komunikator dan Anda adalah komunikan. Ketika Anda berbicara, Anda komunikator, saya komunikan. Masing-masing kita punya persepsi namanya. Persepsi. Jadi Anda sedang mempersepsi saya, itu pasti. Ya, Bang Dosi pakai kacamata, jamnya warna biru. Ya, itu membranding saya sendiri sebenarnya. Pakainya sepatunya warna merah, gitu ya. Kira-kira cocok lah usianya mirip-mirip dengan teman-teman lah di sini. Supaya lebih cocok saya menggunakan seperti ini. Supaya persepsi teman-teman menganggap saya itu masih muda. Kira-kira seperti itu. Itulah personal branding sebenarnya. Nah persepsi tadi tidak bisa serta-merta kita atur teman-teman. Oh saya mau kalau saya sedih orang tetap menganggap saya senang. Nggak mungkin, itu mustahil. Karena itu persepsi, nggak bisa diatur persepsi ini. Tapi kita bisa mengarahkan. Nah personal branding adalah upaya untuk mengarahkan persepsi orang lain terhadap kita. Semua orang di dunia ini sangat saya yakin, teman-teman yang di sini juga saya sangat yakin, teman-teman menginginkan personal branding atau brand yang hadir dari diri teman-teman adalah seseorang yang baik,
punya potensi, punya keteguhan. Oleh karena itu, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, teruslah memberikan informasi tentang diri, tentang kebaikan dan kekuatan, kemampuan, ciri khas dengan apa? Seperti kata Bang Panji tadi adalah salah satunya dengan pengalaman, kerja keras, ya kerja cerdas dan semua hal yang teman-teman mau bangun. Jadi galilah potensi sebaik mungkin dengan keluar biasaan teman-teman. Oleh karena itu akan terbentuk ciri khas teman-teman masing-masing. Hati-hati di dunia disrupsi saat sekarang ini ya, luar biasa kan. Orang kadang-kadang ngeluh terus di media sosial, betul? Nah nanti Anda jadi masternya ngeluh. Siapa si Andi? Oh yang itu yang ngeluh-ngeluh itu. Nah gitu. Jadi itu personal branding. Anda pasti tidak menginginkan, mungkin menginginkan pada saat itu karena masih galau-galau. Tapi kalau misalnya sudah lama-lama, tiba-tiba teman-teman ingin dirubah persepsi orang lain terhadap teman-teman, agak sulit dibentuk. Oleh karena itu, Anda sebesar apa yang Anda pikirkan dan Anda sekecil apa yang Anda pikirkan. Kira-kira seperti itu, Akram. Bang Dosi, berarti saya tangkap nih. Dari pakaian kita sehari-hari, mulai dari kita keluar sampai dengan kita pulang lagi, itu menunjukkan personal branding kita. Benar Bang Dosi? Benar. Semuanya, gerak tubuh ya. Jadi dalam komunikasi itu teman-teman sekalian, bukan hanya verbal seperti ini. Ada komunikasi non-verbal. Anda tidak berbicara pun itu adalah komunikasi. Anda bayangin saja lah kalau saya datang kemari memberikan materi public speaking, materi personal branding misalnya, dengan menggunakan sendal jepit, celananya ponggol agak naik ke atas lutut, jauh di atas paha. Kalau di Aceh tidak terbiasa seperti itu dan mungkin melanggar ya. Kalaulah saya datang seperti itu, Anda kira-kira akan berpersepsi seperti apa terhadap saya? Keliru kan pastinya. Nah oleh karena itu saya menggunakan pakaian yang baik karena ini adalah komunikasi. Dalam undang-undang keprotokolan itu juga diatur. Salah satunya adalah tata busana. Makanya teman-teman menggunakan pakaian kebesaran teman-teman. Itu untuk apa? Untuk personal branding, tidak hanya bagi diri teman-teman, tapi juga branding bagi lembaga dan juga kampus teman-teman. Nah menarik sekali teman-teman pada hari ini personal branding. Dari kita sendiri mungkin kita bertanya nih, apakah kita bagusnya melakukan personal branding melalui online ataupun offline? Karena kan sekarang ini sudah zamannya online semua. Dari setiap kegiatan kita pasti semua diposting di online. Nah ada pertanyaan nih. Menurut teman-teman dan menurut juga saya, seberapa pentingkah personal branding melalui online maupun offline? Ini pertanyaannya khusus untuk Bang Panji. Silakan Bang Panji untuk dijawab. Mungkin Bang Panji lagi reconnecting ya. Mungkin untuk pertanyaan ini, untuk yang online atau offline, mungkin bisa dijawab oleh Bang Dosi. Seberapa penting sih personal branding yang online maupun offline Bang Dosi untuk membentuk jati diri kita sebagai seorang individu? Baik, ini cukup menarik juga untuk dijawab ya. Dua-duanya itu adalah kesempatan kita. Jadi kalau dalam media, ya kami di salah satu media nasional, media itu teman-teman adalah alat. Jadi dia adalah tempat, wadah. Kalau teman-teman lihat gelas, nah ini media. Ini media, Anda mau ngisinya dengan teh, kopi, atau dengan air khamar misalnya ya. Itu terserah teman-teman dan itu akan membranding diri teman-teman masing-masing. Oleh karena itu media dunia nyata ini adalah tempat kita untuk personal branding. Memperkenalkan diri kita siapa dengan keluar biasaan teman-teman sekalian. Di media sosial juga sama, tinggal pertanyaannya teman-teman. Di media sosial itu teman-teman dikendalikan atau teman-teman yang mengendalikannya. Kalau teman-teman sudah dikendalikan oleh media sosial, wah kasihan sekali. Akhirnya kita membranding diri kita keliru. Tapi kalau misalnya teman-teman menjadikan media sosial sebagai sebuah alat yang teman-teman kendalikan untuk kemudahan teman-teman, insya Allah ini akan lebih baik. Demikian ya, Akral. Melalui online personal branding dan juga offline personal branding juga sama-sama penting Bang Dosi ya. Bagaimana kita bisa menunjukkan personal branding kita yang sisi positif. Benar sekali. Dan banyak dari beberapa kita juga berpikiran jika personal branding hanya dibentuk untuk kalangan tertentu. Benar nggak teman-teman? Hanya dibentuk untuk selebritis, hanya dibentuk untuk orang yang memiliki networking yang luas dan juga politisi dan lain sebagainya. Dan sebetulnya apakah seperti itu? Personal branding hanya dibentuk untuk kalangan tertentu dan bagaimana sih respon Bang Panji terhadap pertanyaan tersebut? Silakan Bang Panji. Jawabannya kalau menurut saya tentu tidak. Kalau kita balik ke definisi awal, personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia, sama semua orang kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Berarti kan peluang apapun yang teman-teman inginkan bisa dicapai salah satunya dengan melakukan kegiatan personal branding.
sekiranya ada seorang dosen yang ingin dipercaya sebagai pembantu dekan 3 atau pembantu dekan 2, kalau itu adalah sesuatu yang diinginkan, maka personal brandingnya diarahkan ke arah sana. Kalau ada seseorang yang kerja di karyawan dan dia adalah seorang sales dan dia ingin mendapatkan peluang untuk dipercaya jadi head of sales atau sales manager, kalau itu peluang yang dia inginkan, maka dia lakukan personal branding untuk menunjukin dia ingin dapat itu dengan cara dianya tentunya tepat waktu, dianya juga selalu hit target, dianya selalu kolaboratif, dia juga bisa memimpin. Nah, jadi apapun peluang yang teman-teman inginkan, peluang itu datang kalau teman-teman bilang bahwa teman-teman layak dan mau dapat peluang tersebut. Nah, jadi peluangnya bisa apapun, nggak harus kaitannya sama dunia hiburan, nggak harus kaitannya dengan dunia politik, apapun itu. Bahkan kalau dipikir-pikir, kalau peluang yang teman-teman inginkan adalah mendapatkan jodoh dari orang yang teman-teman taksir gitu misalnya ya, atau teman-teman suka, ya lakukan personal brandingnya gitu. Jodoh nggak akan datang kalau mandi aja jarang, kerjanya ngomel mulu, kerjanya ngomel-ngomel mulu, ya gimana dong? Siapa yang mau deket-deket sama orang kayak gitu? Nah, jadi kalau balik ke definisi awalnya, personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan, maka itu berlaku untuk apapun selama teman-teman tahu peluang apa yang teman-teman inginkan. Nah, itu kata kuncinya. Tahu peluang apa yang teman-teman inginkan. Wah, sangat luar biasa hari ini dari Bang Panji. Kita sebagai Sobat Genbi harus tahu potensi apa serta keinginan apa yang akan membentuk kita sebagai seorang personal branding yang baik. Nah, karena hari ini sudah siang, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua agar semakin semangat. Sepertinya ini sudah pada ngantuk Bang Dosi dan juga Bang Panji. Pertanyaan terakhir, mungkin untuk Bang Dosi. Apa serta bagaimana cara mengukur keberhasilan satu orang dalam membuat personal branding, Bang Dosi? Gimana maksudnya? Apa serta bagaimana mengukur keberhasilan satu orang dalam membuat personal branding? Oke, bagaimana mengukurnya? Kalau di media ya biasanya harus ada lembaga survei untuk mengukur itu ya, supaya kita tahu ukurannya seperti apa, jumlah keberhasilan dari personal branding kita. Tapi saya menarik perhatian saya terkait dengan hal ini. Jadi personal branding ini kan komunikasi ya, ilmu komunikasi, kita menyampaikan informasi tentang diri kita kepada khalayak. Jadi agak sulit mengukur apakah kemudian kita sudah berhasil membranding diri kita sebaik mungkin atau tidak. Tapi tugas kita, saya mau lebih fokus itu bagaimana kemudian kita bersemangat untuk memberikan informasinya lebih banyak. Jadi kalau teringat hal itu, saya teringat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika menyampaikan labbaik Allahumma labbaik, mengajak orang supaya beribadah haji waktu itu disampaikan di sebuah batu dan naik di atas batu, kemudian menyerukan kalimat tersebut. Bahkan tidak ada orang di sana. Tapi kemudian Nabi Ibrahim berargumentasi, bagaimana saya menyampaikan padahal orang tidak ada di sini. Kemudian Allah mengatakan tugasmu hanya menyampaikan saja, nilai dan tambahannya nanti akan Allah urus, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana kemudian teman-teman baik di dunia nyata, dunia maya gitu ya, teruslah memberikan informasi-informasi sebaik mungkin. Kalau saya sih mengikatnya dengan 3 cara. 3 cara saja. Yang pertama, thabit qalbi. Pastikan dalam hati kita itu betul-betul kita berniat untuk memperlihatkan sesuatu kebaikan dan kemudian juga menjaga kemuliaan kita tadi. Yang kedua adalah mengucapkannya dengan lisan kita. Dan yang terakhir adalah melaksanakan. Dan kunci dari personal branding itu adalah konsisten. Ya, konsisten. Mustahil teman-teman kalau cuma untuk satu buah Instagram saja kemudian selesai. Sampai 2 hari, 5 hari selesai kemudian gak ada lagi. Kemudian Anda ingin dikenal sebagai seseorang seperti yang Anda gambarkan dalam Instagram Anda. Bukan, pasti itu akan berlanjut terus. Anda seperti apa di dunia nyata, Anda seperti apa di dunia maya. Dan sampai kapan Anda terus bertahan, itulah personal branding Anda. Dan saya berharap mudah-mudahan dengan konsistensi itu akan menjadi sebuah keberhasilan bagi personal branding Anda sendiri. Luar biasa Bang Dosi, dari dunia nyata dan juga dunia maya, kita harus bisa membentuk personal branding yang kita yang baik. Karena setiap gerak-gerik kita dari ujung kepala sampai ujung bawah, kita bisa dinilai oleh masyarakat lain. Dan bisa juga dilihat oleh orang lain. Penampilan kita seperti apa, apakah mungkin kita pakai celana pendek, ataukah kita memakai dengan pakaian yang sopan, itu bisa membentuk personal branding yang kita yang sangat baik. Dan seperti yang kita ketahui masyarakat, Indonesia dikenal sebagai pengguna aktif media sosial. Dan namun pada saat ini media sosial belum banyak secara sadar digunakan oleh
masyarakat kita untuk membentuk personal branding. Hal ini patut disayangkan masyarakat karena media sosial membuka peluang besar untuk membentuk personal branding yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan profesi anak bangsa tentunya. Terbuka jalur komunikasi interaktif secara aktif di media sosial dan fitur-fitur yang dapat menampilkan identitas data diri, foto dan video merupakan peluang yang terbuka yang harus dimanfaatkan dengan baik-baik mengembangkan industri kreatif dan branding instance kreatif yang Indonesia. Terdapat 3 dimensi utama pembentuk personal branding yaitu kompetisi atau kemampuan individu, gaya atau style personal, dan juga standar personal seseorang. Dan pastinya Sobat Gen B, menurut Bang Panji, apa sih manfaat utama dapat membentuk personal brandingnya? Silakan Bang Panji. Sebenarnya sih manfaat paling utama dan paling mudah adalah ya dia bisa jadi apapun yang dia cita-citakan gitu. Saya sering pakai contoh kayak, karena saya sukanya sepak bola Manchester United ya. Saya tahu ini bukan tim yang berprestasi amat belakangan ini. Cuman kalau misalkan ada orang bilang dia pengen banget dikirim call Trevor untuk nonton, ya kalau peluang itu yang dia inginkan ya personal branding adalah jalan yang dia ambil gitu. Jadi manfaat terbaik adalah dia bisa dapat apa yang dia inginkan. Tapi tentu ini nggak terlalu mudah untuk orang yang nggak tahu dia maunya apa. Nggak mudah untuk orang yang nggak punya pengalaman, nggak tahu preferensinya. Orang sering lalai bahwa bagian terpenting dari personal branding justru personal brandnya. Karena adalah kegiatannya kan. Tapi orang nggak tahu personal brandnya apa, orang nggak punya pengalaman hidup. Nah jadi dia harusnya kenal dulu dia siapa, kemudian dia jadi apa yang dia mau, apa yang dia nggak mau, lalu itu yang dia komunikasikan kepada dunia. Dan manfaat terbaiknya adalah jadi dia dapat apapun yang dia inginkan, dia bisa hidup dari apa yang dia cintai. Tapi tentunya harus melewati proses yang disiplin. Itu sebenarnya. Baik, terima kasih Bang Panji. Jadi Bang Panji, jikalau berbicara nih, jikalau saya ingin buka suatu bisnis, berarti apakah saya harus terlebih dahulu membentuk personal branding saya atau personal brand saya terlebih dahulu Bang Panji? Nah, tapi kan pertanyaan menarik, bisnisnya apa? Karena kan bisnis juga banyak, orang juga pengen tahu gitu. Orang juga sebaiknya ya, ini menurut saya tentu banyak orang yang nggak setuju. Saya sih nggak setuju kalau misalkan bisnisnya hanya untuk nyari uang gitu. Karena uang mah banyak, uang mah banyak jalan pintasnya. Orang sering datang ke saya, Bang Panji gimana caranya kaya? Kaya itu dampak karena kita ngelakuin sesuatu begitu baiknya, orang menghargai kita begitu tingginya. Karena kalau misalkan uang dijadikan tujuan, maka ada banyak jalan pintasnya, nyuri, korup salah satunya. Tapi kalau uang adalah dampak, maka yang kita pikirkan adalah kita nih apa ya yang bagus banget, yang kita bisa lakukan dengan bagus banget sehingga orang mau mengapresiasi kita dengan baik. Sama dengan bisnis, orang lihat bisnis, lagi ini nih, trennya lagi kopi nih, gue bikin kedai kopi gitu. Tapi dia nggak begitu cinta sama dunia kopinya. Padahal bisnis mah pasti ada pasang surutnya. Ketika surut, cintanya nggak ada, duitnya nggak ada, ya dia cabut. Dulu zaman saya ada bisnis distro tuh. Distro lagi kencang, terus udah gitu, oh iya saya mau bikin bisnis distro gitu. Tapi dia nggak peduli fashion, nggak peduli subculture-nya. Bisnis naik turun, ketika naik duitnya ada dia happy, tapi ketika turun nggak happy sama dunianya, nggak happy sama duitnya, kemudian dia cabut. Lebih dulu lagi, dulu ada bisnis warnet zaman saya ya. Dulu internet tidak ada di handphone, soalnya baru ada handphone. Nah jadi balik lagi pertanyaannya adalah bisnisnya apa dulu? Kalau bisnisnya kopi, ya berarti tunjukin kalau kamu senang kopi. Dan emang benar kopi gitu. Kalau misalkan bisnisnya adalah saya pengen jadi pengusaha yang mengajar public speaking. Ya kalau gitu kasih tahu sama orang kalau kita memang senang public speaking dan kita bisa public speaking dan kita senang belajar soal public speaking tanpa henti senang mempelajari. Jadi terkait bisnisnya dulu, bisnisnya apa? Pengennya apa? Baru kemudian kita bisa tahu terkait dengan bisnis ini, maka secara brand apa yang saya mesti lakukan. Tapi mau ngingetin aja sedikit aja, kurang aman kalau misalkan bisnis kita ditopang oleh personal brand kita. Kurang sustainable, kurang berkelanjutan. Karena A, kalau misalkan kita kenapa-kenapa dari sisi reputasi akan terdampak kepada bisnis. Dan B, kalau kita pengen bikin bisnis yang selamanya, seperti bisnis besar yang ada di Indonesia, maka dia nggak bisa hanya bergantung kepada satu sosok aja. Dia harus bergantung kepada pengelolaan bisnis yang baik.
Sangat luar biasa Bang Panji. Jadi seperti juga Aceh, kita ketahui bahwa Aceh merupakan dengan sebutan 1001 warung kopi. Dan banyak sekali masyarakat Aceh serta pemuda-pemuda Aceh mulai membangun brandingnya sendiri dengan membuka warung kopi. Dan menurut Bang Panji sendiri, tidak bagus jika personal branding ditopang dengan digital branding. Benar Bang Panji? Dan Betul. bagus sekali jika kita bisa membentuk diri kita sebagai personal branding yang berbeda dan juga dengan brand yang berbeda. Dan seperti Bang Panji katakan, hal ini sangat bagus untuk kita dibentuk. Dan selanjutnya, pertanyaan untuk Bang Dosi, Bang. Siap-siap Bang Al? Iya siap. Kayak tidak cermat gitu kayaknya. Apa sih strategi yang bisa dilakukan untuk menciptakan personal branding yang kuat Bang Dosi? Oke. Yang paling penting teman-teman yakin dan percaya diri terlebih dahulu ya. Saya tes dulu lah yang sebelah kanan, paling kanan ya. Dari meja ini sampai ke belakang. Satu kata saja, sebutkan yang kenceng. Ya, satu kata bagi diri Anda sendiri. Anda itu seperti apa? Saya apa? Begitu ya. Kalau saya hitung nanti 3, 2, 1. Saya apa? Oke. Ada yang mengatakan hebat, saya luar biasa, saya pemimpin di apa semuanya ya. Oke, sip. Yang satu garis ini. Baik. 3, 2, 1 silakan. Semangat dong supaya percaya diri. Oke, kita mulai lagi ya. Yang lain nanti bisa latihan lah. Oke, yang di ujung sana. 3, 2, 1 silakan. Oke, 1, 2, 3 silakan. Amin, mudah-mudahan begitu. Oke, tepuk tangan dulu dong sebelah sana. Nih, yang garis 2, garis 2. Oke, siap-siap sampai ke belakang ya. Oke, yang kenceng. Mana tahu Anda jadi seperti yang Anda sebutkan. Harus yakin dulu. Sebut, ini nyebutin aja ragu-ragu. Kan gimana mau menjadi seperti itu. Oke, saya mulai. 3, 2, 1. Wah, mantap, tepuk tangan dulu dong. Garis ini, saya mau. Itu sebutan. Jangan main-main sama sebutan. Malaikat menyaksikan dan kemudian Allah mengijabahnya. Oke, ini garis ini ya. Oke, siap-siap teman-teman, harus lebih kenceng lagi. 3, 2, 1. Oke, ya. Itu dia, itu doa teman-teman ya. Oke, garis berikutnya. 3, 2, 1 silakan. Mantap, tepuk tangan dulu dong. Tadi terngiang-ngiang paling besar itu adalah saya sukses. Mantap, mudah-mudahan. Yang paling terakhir, siap-siap harus lebih kenceng. 3, 2, 1 silakan. Wow, kalah kita semua. Tepuk tangan dulu dong. Gitu dong teman-teman, harus lebih semangat gitu ya. Anda itu luar biasa, jangan sepelekan. Diciptakan luar biasa dengan kemampuan luar biasa. Include semuanya. Ini sekarang saya tanya, ada yang lahir di sini 2 giga enggak? Otaknya 2 giga ada enggak sini? Enggak ada kan? 1 tera ada enggak 1 tera? Enggak ada juga teman-teman. Jadi mulai dari sekarang sebutkan. Kan ada motivator yang mengatakan itu. Kalau Anda melakukan 1 hari, 1 jam, sesuatu bermanfaat ya, sesuatu. Dan kemudian Anda ulang selama 5 tahun, insya Allah Anda akan ahli. Sekarang kita mulai saja. Saya mau sukses. Lakukan langkah-langkah sukses itu 1 jam atau 30 menit setiap harinya. Insya Allah saya yakin itu akan diijabah oleh Allah. Dan itu merupakan sebuah personal branding yang membawa keberhasilan bagi Anda. Itu dia. Luar biasa Bang Dosi, seperti juga saya pelajari yaitu teknik Kensen Bang Dosi. Yaitu bagaimana kita bisa mensugesti diri kita untuk membentuk personal branding. Karena dari sugesti kita teman-teman, kita bisa membentukkan jati diri kita yang positif. Jika setiap hari kita mensugesti saya bisa, saya sukses, maka saya yakin dan saya percaya kita akan bisa dan kita juga akan sukses tentunya. Namun jikalau kita membentuk sugesti pada diri kita, saya tidak bisa, saya malu, saya tidak bisa berbicara di depan umum, saya tidak mau mencoba, maka sampai kapanpun sugesti yang tersebut akan masuk ke jati diri kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Tepuk tangan buat Akral dulu. Karena memang sudah membuktikan itu ya, dia sudah mensugesti dirinya sendiri dan kemudian juga sudah menjadi duta wisata Indonesia. Oke, Cie. Nah benar sekali Bang Dosi, saya juga mensugesti diri saya sendiri ketika saya mengikuti ajang lomba nasional. Banyak sekali kontestan-kontestan yang sangat luar biasa dari daerahnya Bang Dosi. Sedikit bercerita ya, namun saya mensugesti diri saya sendiri bahwasanya saya bisa untuk menaklukkan semua kontestan. Dan saya bisa membawa pulang juara 1 ke Aceh, karena sudah 15 tahun tidak pernah bawa pulang ke Aceh. Oke. Namun sugesti tersebut bisa dan membuahkan hasil yang sangat menguntungkan bagi saya dan juga bagi Aceh.
Dan kita beralih ke Bang Panji nih. Mungkin Bang Panji sudah pengen ditanya-tanya lagi Bang Panji ya. Tentang personal branding juga Bang Panji, tidak berbicara tentang lain Bang Panji. Menurut Abang, ada nggak sih Bang tips-tips yang bisa dibagikan kepada Sobat Genbi yang terkait atau pada saat membentuk personal branding mereka sebagai bekal di masa depan Bang Panji? Oke, ini kalau kita ngomongin tips ya, diomong tuh gampang benar, tapi memang aplikasinya dan eksekusinya ini yang jadi kunci. Tapi yang pertama adalah, tadi sempat saya bilang, yang paling pertama harus tahu dulu personal brand kita tuh apa. Orang semuanya pada personal branding, tapi semuanya cuman pengen gitu. Ya kalau mau pengen mah banyak, tapi kita nih siapa? Kita mesti kenal diri kita siapa dulu gitu. Itu melewati proses, itu melewati pengalaman, itu melewati waktu. Jadi pertama kita mesti kenal dulu kita siapa supaya tahu personal brand kita apa. Udah tahu personal brand kita apa, lalu kita tentukan sebenarnya peluang yang kita harapkan untuk terjadi sama kita itu apa. Lalu kita pikirkan supaya peluang itu datang, maka apa yang harus saya tunjukkan secara konsisten. Tadi kita sempat ngomongin soal konsistensi, itu krusial sekali. Karena orang menang main catur sekali mah nggak disebut jago catur. Orang menang mulu kalau main catur, disebut jago catur. Kalau saya lupa naruh kunci mobil di mana cuma sekali, ya nggak dibilang pelupa. Tapi kalau selalu lupa di mana naruh kunci, ya itu pelupa banget. Gitu. Nah, jadi konsistensi dari komunikasi yang kita lakukan, itu akan menentukan hasil akhirnya. Nah, sisanya penuh dengan iterasi gitu. Jadi artinya kita lakukan, kita evaluasi, kita lakukan, kita evaluasi, kita perbaiki, kita lakukan, dan ada waktunya juga. Ini proses ya, baik itu proses penemuan diri kita maupun proses melakukan personal branding adalah sesuatu yang tampaknya susah sekali untuk dijalankan sama banyak teman-teman karena emang teman-teman hidup di era yang semuanya serba cepat. Kalau kita mau makan mie bisa cepat. Kalau kita mau mencari informasi bisa cepat via Google. Banyak hal yang kita bisa lakukan bisa terjadi dengan cepat. Tapi kalau proses itu memang butuh waktu dan nggak bisa dilangkaui, nggak bisa dilampaui. Jadi harus bersabar. Dan kalau misalkan teman-teman nggak mau sabar, ya semua kan datang dengan konsekuensi dan itu akan terjadi dengan sendirinya. Kalau teman-teman ngambil jalan pintas, ya nanti akan kelihatan juga hasilnya seperti apa. Almarhum ayah saya bilang cepat boleh, buru-buru jangan. Jadi tentu kita pengennya cepat, tapi bedanya cepat dengan buru-buru adalah buru-buru itu adalah kecepatan yang tanpa mempertimbangkan efek dan tanpa berhati-hati. Jadi proses itu harus dilampaui. Gitu kurang lebihnya. Akrab. Terima kasih Bang Panji, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang sudah saatnya untuk sesi tanya jawab. Mungkin untuk dari Zoom dulu sudah ada satu pertanyaan dari Zoom. Dan untuk yang hadir langsung pada Hermes pada Barum ini saya buka untuk dua sesi pertanyaan. Dua pertanyaan. Turun tangan dulu, jangan dulu. Harap turun tangan dulu semuanya. Saya hitung ya. 1, 2, 3 baru tunjuk tangan. Sebentar. Sebentar teman-teman. Boleh panitia mungkin dibantu panitia ya untuk 2 orang. Turun tangan dulu semuanya. 1, belum. 2, 3. Panitia yang mana panitia? 1 yang laki-laki pakai almet hijau, 1 lagi dari kuning. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Arfansyah, saya Ketua Genbi Aceh Komisariat Universitas Teguh Umar. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit, saya mempunyai produk yaitu minuman herbal peti Cina yaitu biasa disebut dengan Numbel Peci. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasannya minuman herbal peti Cina ini adalah minuman herbal yang benar-benar kita petik dari pinggiran jalan ataupun tumbuhan yang benar-benar tanam hidup di mana saja. Jadi khasiatnya itu yang pertama bisa memutihkan kulit dan juga untuk menuruni gula darah dan juga buat kecerahan mata.
Nah, jadi yang saya tanyakan dan juga saya cerita sedikit lagi nih, bahwasanya saya masih berada di fase tangga yang benar-benar masih di luar ruang lingkup masyarakat sekitar rumah saya, dan juga ada 3 desa yang benar-benar ngambil numbal peci itu ke saya. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana cara kita mengetahui bahwasannya bisnis kita ataupun minuman kita itu mempunyai personal branding yang benar-benar berkualitas. Ini saya lontarkan pertanyaan kepada Mas Panji dan juga Mas Dosi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pertanyaan untuk Bang Panji dan juga Bang Dosi, berdua atau sendiri? Benar, berdua. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Munazir Al-Madali dari Komisariat Unimal Universitas Maliku Saleh. Saya ingin bertanyakan, di Instagram kan kita gini, contohnya seperti kita mencintai nih suatu misalnya postingan kita tentang sistem alam gitu. Nah, kita postingan alam semua gitu. Nah, ketika seketika kita memiliki hobi baru gitu, ataupun kita melihat konten-konten yang lain, kita tertarik ikut. Nah, yang saya tanyakan tidak jauh lagi dengan branding juga, apakah itu akan berpengaruh terhadap personal branding kita dalam postingan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan untuk siapa? Mohon maaf, pertanyaan untuk siapa? Untuk Bang Panji atau Bang Dosi? Untuk Bang Panji. Untuk Bang Panji? Ya. Oke, baik, terima kasih. Dan satu pertanyaan sudah dapat saya kumpulkan dari Zoom. Saya bacakan ya. Untuk Bang Dosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silma dari Genbi UIN Araneri. Ingin bertanya khususnya kepada Bang Dosi yang merupakan dosen UIN. Dalam ranah syariah, bagaimana cara brand syariah menjadi kuat sehingga tidak mudah dilupakan oleh konsumen muslim? Dan juga pengaruh apa yang dilakukan dalam branding syariah agar mudah dikenal oleh konsumen. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Rumit ya pertanyaannya. Ini mahasiswa saya ya, bukan? Benar, Bang Dosi. Baik, bagaimana brand syariah gitu ya pertanyaannya? Iya, Bang Dosi. Bagaimana brand syariah? Kalau pertanyaannya seperti itu kita harus urai lagi ya. Kalau kita di kampus biasanya kalau pertanyaannya ada istilah bahasa serapan seperti itu harus kita jelaskan dulu. Syariah itu sebenarnya artinya adalah hukum, ya, aturan-aturan itu syariah. Syariat Islam adalah hukum-hukum Islam. Nah, saya nggak tahu nih pertanyaannya ke ranah hukum Islam atau ekonomi Islam atau perbankan Islam terkait dengan hal itu. Baik, secara general saja. Bagaimana kemudian pelaksanaan syariat Islam, misalnya kita brand supaya baik, supaya orang lain bisa menerima hal tersebut. Salah satu caranya adalah bagaimana kemudian orang lain mendapatkan informasi secara jelas tentang brand tersebut. Memberikan informasi secara jelas ini akan meminimalisir kemungkinan dari miskomunikasi atau salahnya komunikasi yang diperoleh orang lain. Jadi berikan informasi-informasi tentang kebaikan kita sendiri, tentang syariat Islam, syariat itu sendiri ya, supaya pelaksanaan itu benar-benar dilaksanakan secara tepat dan kemudian mendapatkan informasi itu secara benar. Sekarang kan pelaksanaan syariat Islam, kalau saya lari sedikit ya, pelaksanaan syariat Islam itu sudah ada landasan hukumnya. Ya, landasan hukumnya. Jadi syariat itu di Aceh sendiri itu sudah ada landasan hukumnya, mulai dari Undang-Undang Dasar itu sendiri, turunannya ada UUPA, ya kan? Ada Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang lahir dari MOU Helsinki dan kemudian disepakati itu menjadi undang-undang dan itu kita laksanakan. Jadi itu tidak ada bertentangan dengan undang-undang di atasnya, itu dulu terlebih dahulu kita pahami. Teman-teman, saya tanya terlebih dahulu, teman-teman tahu tidak berapa lama konflik di Aceh? Berapa coba? Berapa lama konflik di Aceh? Jawab aja, gak apa-apa, boleh salah. Berapa? 30? Oke. 30 tahun? Oke, ada lagi jawaban yang lain? Berapa? 6. 6 tahun. Lagi yang lain? Berapa tahun? Berapa? 5 tahun. Yang benarnya adalah 30 tahun lebih teman-teman sekalian. Oke? Ya. Nanti diingat ya, jangan sampai nanti
konflik dan tsunami jadi dongeng. Saya takut begitu, Bang. Jadi takutnya itu konflik dan tsunami itu jadi dongeng, teman-teman sekalian. Itu adalah UPA itu bagian dari konsekuensi dari perjanjian kita antara Aceh dan Indonesia. Pelaksanaannya adalah syariat itu. Bagaimana kemudian kita menginformasikan kepada masyarakat tentang hal tersebut supaya informasi itu tepat, dan itu juga menjadi bagian branding Aceh itu sendiri di mata masyarakat, bahwa pelaksanaan syariat Islam di sini, kemudian hukuman cambuk dan segala macam itu adalah hal biasa. Itu sama seperti orang di penjara, kira-kira seperti itu. Begitu Akral, informasinya cukup menurut saya, lebih pas lah. Berarti sudah saatnya dan sudah sepantasnya kita sebagai pemuda ya Bang Dosi untuk memperkenalkan branding syariat Islam Aceh ke tingkat dunia. Karena banyak sekali dari mata-mata luar Aceh tersebut mengatakan bahwasanya syariat Islam itu menghambat sektor pariwisata Bang Dosi. Padahal tidak Bang Dosi kan? Oh iya enggak dong, masa sih? Kan sama dengan daerah yang lain ya, biasa saja lah teman-teman. Tapi bagaimana kemudian informasi itu kita sampaikan secara menyeluruh ya. Tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang yang lain, tidak bentrok dengan yang lain, menghambat yang ini, yang itu. Tidak dong, ini kan rahmatan lil alamin ya. Pasti akan punya rahmat dan kebaikan tersendiri. Tugas teman-teman sebagai orang Aceh, lung awa Aceh, beraguron. Nama saya Dosi Elvian. Ya, tadi ada yang panggil Mas ya, saya lucu aja ya. Oke, Bang aja. Jadi bagaimana kemudian tugas kita adalah memperkenalkan itu. Kita menjelaskan itu. Supaya apa? Supaya pelaksanaan syariat Islam ini tetap ada. Aceh dikenal punya kewibawaannya, punya branding di mata masyarakat dunianya dan juga Indonesia terutama ya. Baik, saya mau kasih pertanyaan pertama tadi yang di Zoom. Mudah-mudahan panitia bisa menyampaikan Al-Quran kecil bagi yang bertanya tadi, karena itu pertama bertanya untuk saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Dosi. Mari kita sapa dulu Bang Panji, apakah masih tersambung dengan Zoom? Bang Panji. Masih dong. Bang Panji, ini ada pertanyaan di Bang Panji dari UIN, dari Komsat Kumar. Bahwasanya bagaimana membentuk personal brand bisnis yang baik, bahwasanya brand beliau tersebut bergerak pada bidang kesehatan. Benar seperti itu pertanyaannya? Ya, nanya sama siapa? Sama Bang Panji. Benar begitu pertanyaannya? Sama penanyanya Bang Panji. Oh, ya enggak. Yang tadi sempat nanya dijawab juga nggak tuh? Tadi kan dia ada 2 orang nanya tuh belum sempat dijawab kan ya? Pertanyaan seperti itu atau bisa diulang? Hah? Boleh diulang, silakan. Boleh dipersingkat saja Bang mungkin. Apa nih? Jadi saya tanya, bagaimana cara mengetahui bahwasannya produk kita atau bisnis kita itu mempunyai personal branding yang benar-benar berkualitas? Oke. Sebenarnya pertanyaannya aneh kan, dia nanya gimana produk kita punya personal branding. Personal itu ke kita, ke manusianya. Personal branding itu ke pengusahanya. Kalau yang dia ngomongin adalah produknya, berarti bukan personal brandnya, tapi branding produknya. Nah, jadi ada 2 hal. Kalau personal branding itu personal, lebih ke kita, lebih ke pengusahanya. Tapi kalau yang ditanya adalah produk, berarti kan branding terhadap produknya. Nah, kalau misalkan pengen tahu branding produk yang efektif seperti apa, ada banyak tentunya. Cuman patokannya sih gini. Kebanyakan orang atau kebanyakan brand itu terlalu ngelihat dari perspektif dia yang bikin, bukan ngelihat dari perspektif orang yang akan beli. Kayak tadi si mas-mas bersuara bulat tadi, bersuara bulat, kayak penyiar suaranya. Bagus jadi penyiar Anda. Tapi tadi yang si mas-mas bersuara bulat itu tadi ketika dia berbicara kan membuka omongannya dengan ngasih tahu soal produknya. Dan yang dia kasih tahu tentang produknya itu sudut pandang dia. Produk saya itu begini. Padahal orang beli bukan atas alasan-alasan yang disebut sama yang jualan gitu. Kita mesti tahu dulu orang yang mau beli produk kita ini kira-kira beli atas alasan apa? Kenapa dia pengen? Apakah karena dia haus? Apakah karena dia pengen kelihatan keren? Apakah karena apapun itu yang kita mesti pahami. Jadi sebenarnya branding itu juga dimulai dari tahu konsumen kita itu siapa. Tadi dia sempat cerita saya yang beli masih sekitar rumah saya aja, belum meluas gitu. Ya oke, kalau gitu, kalau misalnya emang pengen diperluas, emang yang kita targetin siapa? Karena nggak mungkin semua orang, bukan nggak mungkin, saya itu terlalu keras, tapi sulit sekali untuk semua orang dan nggak perlu semua orang kita targetkan.
semakin spesifik target market kita, semakin efektif komunikasi kita. Jadi kalau misalkan emang pengen lebih luas dari rumah, maka kita mesti pikirin dulu, emang orang di luar rumah kita yang kita harapkan untuk beli produk kita itu siapa? Dan kenapa dia beli? Jangan push produk. Kalau misalkan kita ambil contoh sedikit soal iPhone tuh nggak pernah bilang, handphone kita itu kameranya begini-begini, teknologinya begini-begini, nggak ada. Coba lihat aja dari iPhone pertama sampai dengan iPhone sekarang ngomongnya cuma kameranya lebih bagus, videonya lebih canggih, udah gitu doang. Dia nggak ngomongin spek-spek teknik, karena mereka tahu yang beli nggak peduli itu, yang beli cuma pengen bikin foto bagus, yang beli cuma pengen bikin video lebih canggih gitu, udah gitu doang. Nah jadi untuk brand yang efektif, kalau emang pengen lebih luas dari rumahnya, mulai dipikirin dulu, ini ketika saya bikin produk, ini sebenarnya produk untuk siapa? Dan kalau pada akhirnya dia beli, kenapa? Nah itu yang dipikirkan kemudian distrategikan dalam bentuk komunikasi. Nah kalau mau komunikasinya nyampe, mengingat ini adalah era yang begitu bising di sosial media, ini saya berasumsi pakainya sosmed ya, karena kan untuk bisa beriklan di TV, radio, koran kan datang dengan ongkos yang gede. Kalau mau pakai di sosmed, pegang prinsip ini baik-baik. Sedikit lebih beda, lebih baik dari sedikit lebih baik. Kalau cuma sedikit lebih baik, orang nggak akan ngeh, orang nggak akan nemu. Tapi kalau sedikit lebih beda, dikit doang aja tapi beda, orang nggak akan nemu. Ini kaitannya bukan cuma dengan produk, tapi strategi komunikasi. Kalau di tangan saya ada jarum jahit, tahu kan jarum jahit yang atasnya bolong gitu, yang kalau kita mau masukin benang, benangnya diginiin dulu terus dimasukin gitu, tahu kan jarum jahit itu. Terus jarum jahit ini adalah jarum jahit yang lebih tajam dari semua jarum jahit di dunia. Lalu di lantai ada 1000 jarum jahit. Saya lempar tuh ke lantai, gabung dengan ribuan jarum jahit. Saya acak-acak. Bisa ketemu nggak jarum jahit yang tadi saya pegang? Kasat mata. Susah sekali. Tapi kalau saya megang jarum jahit, tajamnya sama aja sama yang lain. Tapi dia cuma beda dikit, warnanya hijau. Di bawah ada 1000 jarum jahit, saya cemplungin, saya acak-acak. Ketemu nggak kasat mata? Ketemu. Bukan karena dia lebih tajam, tapi karena dia beda. Nah kalau komunikasi kita mau nembus kebisingan, komunikasi kita juga dilakukan dengan beda. Kalau teman-teman ingat ada sebuah produk kursi, awalnya ini ada di TikTok dan ada di Instagram. Awalnya tuh ada orang mau di swap gitu, kesel kemudian dia banting kursi. Lalu orang kedua mau di swap, kesel terus dilempar kursi. Saya pikir itu iklan tentang swap, ternyata adalah iklan kursi. Kursi ini kuat sekali, silakan beli di sini. Aduh itu lucu banget gitu. Siapa coba yang ngiklanin kursi dengan dilempar-lempar? Tapi itulah sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu jawabannya dengan asumsi yang ditanya adalah branding produk, bukan personal branding. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Panji. Berarti sobat GMB semua, antara personal branding dan branding produk itu berbeda. Personal branding itu bagaimana kita membrandingkan diri kita sendiri, dan branding produk itu bagaimana kita membrandingkan produk kita. Dan selanjutnya untuk Bang Panji, pertanyaan kedua dari Komsat Malikus Saleh. Dari postingan Instagram, apakah bisa membentuk personal branding kita Bang Panji? Ya bisa, ini tadi penanya kedua ya kalau nggak salah ya. Benar Bang Panji. Dia nanya apakah dari Instagram bisa, dan sebenarnya lebih lagi tadi dia nanya kalau saya tadinya branding personal branding tentang satu hal, terus saya tiba-tiba minat yang lain, terus saya cerita juga nggak tuh yang lain itu, dan apakah akan mengganggu personal branding saya yang awal, kurang lebih kan kayak gitu pertanyaannya. Nah sebenarnya gini, mas-mas yang juga suaranya bulat, saya lupa namanya tapi suaranya bulat juga tuh dia. Di sana banyak yang suaranya bagus ya, saya dengar-dengar ya. Pertama-tama nggak ada orang yang hanya satu hal. Jadi nggak ada orang, kalaupun dia senang suka soal lingkungan, nggak mungkin dia hanya suka lingkungan. Pasti dia adalah orang yang suka lingkungan, tapi juga suka sepak bola, tapi juga suka ngopi dan segala macamnya. Nggak apa-apa juga. Saya juga stand up comedian, tapi kalau misalnya dicek Instagram saya bukan cuma ngomongin soal stand up aja, saya juga ngomongin soal bola, ngomongin soal basket, ngomongin soal kewirausahaan dan banyak hal. Jadi nggak apa-apa. Yang penting jujur. Justru jadinya bahaya kalau kita nggak jujur dengan diri kita di sosmed gitu. Tapi nanti pada akhirnya dia mesti spesifik dalam konteks peluang apa yang dia inginkan. Kalau misalkan ada stand up comedian dan peluang yang dia inginkan adalah dapat job stand up, dia tetap boleh untuk posting soal dia suka main bola. Dia tetap boleh kalau dia suka gambar, tetap boleh. Cuman pada akhirnya kalau memang peluang yang diharapkan adalah dapat job stand up, maka secara proporsi soal stand up-nya jadi lebih banyak. Jadi kita ngomongin proporsi aja terkait dengan peluang yang diinginkan. Sebaliknya,
Kalau dia lagi ngomongin lingkungan, tiba-tiba dia suka hal yang lain, habis itu dia berpikir kayaknya saya mau juga ada dapat peluang yang ini, ya udah berarti banyakin juga. Ini masalah berapa banyak konten yang kita rilis dan apa yang kita harapkan dari konten tersebut. Gitu kurang lebihnya. Semoga menjawab. Makasih. Terima kasih Bang Panji. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mungkin sangat banyak sekarang ilmu yang kita dapati dari Bang Panji dan juga Bang Dosi mengenai personal branding dan juga branding produk yang sudah dikatakan oleh Bang Panji tadi. Dan saya harap teman-teman semua di sini dan Sobat Genbi bisa mempraktekkan bagaimana cara kita membrandingkan diri kita sendiri dan bagi yang punya UMKM atau bisnis bagaimana cara kita membrandingkan produk kita sendiri sehingga bisa lebih maju dan mudah dikenal oleh banyak orang lagi di Bang Dosi. Dan untuk pertanyaan terakhir nih untuk Bang Dosi dan juga Bang Panji. Boleh dong kasih pesan dan kesan terhadap acara ini dan juga terhadap Bank Indonesia sertanya Genbi Aceh Bang Dosi. Mungkin Bang Dosi dulu. Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi saya mau balik lagi tentang personal branding itu adalah menjaga kemuliaan dan kehebatan teman-teman. Kehebatan dan kemuliaannya. Jadi pastikan terlebih dahulu teman-teman kan udah nyebut tadi ya masing-masing ya sukses, hebat, mulia dan segala macam lah itu. Itu memang ciri khasnya teman-teman, perkenalkanlah itu, jagalah kemuliaan itu. Kalau dalam Al-Quran ada surat Al-Isra itu, in ahsantum li anfusikum. Berbuat baiklah karena kebaikan akan datang untuk dirimu sendiri. Jadi berbuat baik karena kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Fa'in asatum falaha, kalau Anda berbuat buruk teman-teman sekalian, maka keburukan juga akan bagi diri teman-teman. Jadi teman-teman mau buat baik aja banyak-banyak. Supaya apa? Supaya teman-teman tetap baik, dikenal baik dan punya potensi luar biasa. Dan itu akan jadi modal teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, kan dalam surat Al-Mulk ya, Al-Mulk alladzi khalaqal mauta. Ada yang bisa sambung ayatnya? Oke, silakan yang cewek di sebelah sana lebih dulu. Silakan ke mic langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallah. Dengan siapa, Adik? Latifani Welnar dari UIN Araniri. Panggilannya mohon? Tiffany. Tiffany, tepuk tangan buat Tiffany, subhanallah. Tiffany nanti ada Al-Quran kecil juga buat Tiffany. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jadi ajang silaturahmi kita. Paling enggak ingat Al-Qurannya, baca Al-Qurannya teringat saya juga gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang diciptakan kehidupan dan kematian dan kehidupan teman-teman supaya dilihat siapa yang baik. Oke, tadi misi pertama adalah menjaga kehebatan dalam perjalanannya terus berbuat baik supaya teman-teman tetap baik di dunia nyata maupun dunia maya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian nanti di akhir pun kita tetap harus baik. Oke, personal brandingnya jaga kebaikan itu seperti layaknya Rasulullah menjaga personal brandingnya sendiri. Jadikan nama teman-teman sebagai brand produk, oke, brand produk. Wajah teman-teman itu adalah logonya, oke. Respon teman-teman itu adalah sikap teman-teman atau budaya kerja kalau dalam budaya perusahaan kalau dalam perusahaannya. Kemudian kepedulian teman-teman itu menjadi CSR-nya teman-teman. Jadi teruslah melakukan yang terbaik, tebar manfaatnya. Kata Rasulullah, manusia sukses adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kira-kira seperti itu bagi saya. Terima kasih Bang Dosi. Teman-teman, ini terakhir untuk Bang Panji. Bang Panji boleh memberikan pesan, kesan, serta motivasi untuk teman-teman sekalian, serta untuk Sobat Genbi yang ada di sini. Silakan Bang Panji. Ya terkait acara sih saya selalu senang siapapun ketika bikin acara yang sifatnya pengembangan diri, membuat orang jadi lebih baik dengan tambahan ilmu yang mungkin dia nggak dapatkan di pendidikan formal. Leadership Practice 2021 untuk teman-teman Genbi ini moga-moga bisa jadi manfaat. Nah, untuk menutup ya, bukan menutup, maksudnya pesan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa sadarilah biasanya setelah tahu apa yang mesti dilakuin, memulai untuk melakukan itu adalah masalah yang berbeda lagi. Karena banyak orang baca buku, pengen dapat motivasi, pengen ikutan kelas dan segala macamnya, tapi terus kemudian nggak jadi apa-apa gitu. Buku dibaca kalau nggak dipraktekin juga nggak percuma, buat apa belinya gitu kan.
Nah, setiap kali saya mengamati kenapa mereka kemudian nggak melakukan apa yang mereka tahu mereka harus lakukan, jawabannya adalah takut jelek. Takut jelek, takut dibilang ikut-ikutan, takut garing, takut semualah pokoknya. Nah, kalau mau memulai sesuatu, mulai aja. Jangan takut dibilang jelek, karena pasti jelek. Nggak ada orang mau mulai sesuatu langsung bagus, nggak ada. Teman-teman Genbi, nggak ada, tidak ada. Saya yakin Leonardo da Vinci yang bikin lukisan Mona Lisa waktu kecil juga nulisnya pemandangan, tahu nggak? Ada gunung-gunung, ada matahari di tengah, ada sawah, dan ada burung angkat 3 tiduran. Artinya siapapun ketika memulai sesuatu ya udah pasti jelek dulu, karena kunci dari berkarya adalah bertumbuh. Maka mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Dalam konteks personal branding, mulai dulu aja. Nggak usah nunggu bagus, nggak akan bisa bagus kalau kita nggak mulai dari yang jelek. Justru kita mulai dulu aja. Habis itu lihat, aduh masih jelek lagi, bikin lagi yang lebih bagus. Udah bikin yang lebih bagus, pasti lihat emang lebih bagus tapi masih jelek. Ya udah bikin lagi, begitu aja terus. Karena dari proses itulah ketemu yang bagus. Banyak orang bilang nanti dulu bang, gue mulai nanti aja pas sudah bagus gitu. Loh gimana sih? Kan bagus datang dari proses. Mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Karena kunci dari berkarya adalah bertumbuh. Jangan takut dihina-hina, jangan takut dikomentarin orang. Karena orang-orang itu hidupnya terlalu instan untuk memahami pentingnya proses. Ya udah biarin aja. Kalau mereka hidupnya instan dan mereka pikir semua datang dengan instannya, itu salah mereka. Mereka nggak paham kalau kita ini butuh proses. Dan mereka nggak paham kalau kita belum barang jadi. Intinya kita belum barang jadi. Orang ngeliat kita seakan-akan mereka pikir kita udah jadi nih barangnya, kita lagi dalam proses. Tapi yang penting kita tahu kalau kita lagi berproses. Jadi udah diemin aja. Mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Sukses untuk teman-teman. Terima kasih Bang Panji. Sangat menarik pada hari ini teman-teman. Berarti ada beberapa hal yang saya tangkap dari Bang Panji dan juga Bang Dosi. Pertama sekali, mulai dulu aja dari nol. Karena kalau misalkan kita takut jelek, maka hasilnya akan jelek. Dan selanjutnya, bahwa personal branding bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita pada dunia. Dari dunialah bisa menimbulkan persepsi positif maupun negatif dari personal branding yang kita lakukan. Dan juga personal branding merupakan misi menjaga kemuliaan dan kehebatan kita sebagai seorang individu. Benar Bang Dosi? Dan selanjutnya juga memperkaya dan pengalaman serta wawasan. Karena dengan memperkaya serta pengalaman kita akan membentuk personal branding yang sangat menarik. Dan juga saya tangkap bahwasanya dari pakaian sehari-hari teman-teman semua bisa membentuk personal branding kita sebagai individu. Dan personal branding merupakan cara Sobat Genbi memasarkan diri ke orang lain entah di media sosial ataupun kehidupan nyata. Personal branding juga bukan lagi perkara soal bisnis dan untuk pebisnis. Tetapi sekarang personal branding merupakan meluas menjadi ajang perkenalan kemampuan, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki setiap orang. Terima kasih pada hari ini talk show yang sangat menarik bersama dengan narasumber kita yaitu Bang Panji dan juga Bang Dosi Elvian. Terima kasih saya ucapkan kepada Sobat Genbi dan juga kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Akhir kata saya Muhammad Akral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kedua pemateri kita dan juga moderator kita. Dan kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Bang Panji Pragiwaksono yang tadi sudah memberikan materi secara virtual dan juga Bang Dosi Elvian serta moderator kita Bang Muhammad Akral selaku Duta Wisata Indonesia 2021. Menarik sekali hari ini sudah kita dengar sama-sama ternyata Genbi itu hebat, sukses dan mulia. Sekali lagi Genbi itu hebat, sukses dan mulia. Luar biasa dan tadi kata Bang Panji mulai aja dulu. Jadi mulai aja dulu jadi hebat, mulai aja dulu jadi sukses. Nanti lama-lama hebat banget, sukses banget, mulia banget gitu ya. Jadi yang penting kita mulai aja dulu dari hari ini menjadi hebat, sukses dan mulia. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Genbi 2021. Udah pada lapar belum? Jujur ya, udah di sini yang cewek-cewek. Di sebelah sana udah lapar belum? Udah juga, ternyata semua udah lapar. Sebentar lagi kita akan isoma, tapi sebelum itu kita akan saksikan video performance Genbi Komisariat Universitas Samudra Langsa dan juga Komisariat Universitas Teguh Umar.
Wajahmu tidak cantik. Kenapa kulitmu begitu hitam? Mereka tanpa sadar mengatakan itu. Mungkin karena penampilan mereka lebih baik. Hentikan! Bahkan Sang Pencipta sendiri pun tidak menilai hambanya dari penampilan. Siapa kalian berani menghina ciptaannya? Cipit, cipit, cipit. Bolehkah meronta? Atau bertanya, apa aku pernah menggores lukamu? Apa kau bahagia kalau aku lara? Bukankah aku juga ciptaan Tuhan? Bukan salahmu. Jangan merasa bersalah, karena sebenarnya kamu tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Dasar gembel. Adakah kau merasa hebat? Adakah kau merasa suci dan murni dengan menindas, menghina, dan mencaci hanya karena perbedaan? Mungkin kesombonganmu tahap dewa dan merasa paling mulia. Dan mungkin kesombongan egomu jauh lebih besar dari ciptaan Tuhan. Mari sama-sama merenung jauh ke dasar hati, menerima perbedaan agar tiada yang tersakiti. Bukankah perbedaan suatu kewajaran? Mari kita bergandeng tangan, bersama kita raih kemenangan. Hentikan diskriminasi yang tak henti, toleransi menyatukan kita, hidup damai dan bahagia, bak bineka tunggal ika. Karena persatuan Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Tarian Rapai Geleng, sebuah tarian etnis Aceh dari wilayah Aceh bagian selatan. Tarian Tarik Pukat menggambarkan tradisi menarik jala yang sering dilakukan masyarakat Aceh. Jadi begini semuanya, kita akan mengadakan perang melawan Belanda besok di laut sana.
jam 8 pagi. Bagaimana semuanya setuju? Setuju. Senjata kita bagaimana? Aman. Singoh bengoh, getanyo jeb kupi di kedai Malabu, atawa ulun akan syahid. Pantai Suwa Ujung Kala menjadi saksi pertumpahan darah para pejuang serta syahidnya sang Pule Balang Teku Umar. Oke, luar biasa. Tadi katanya udah pada lapar, tapi ketika lihat teman-temannya acting tetap aja kuat sorain ya. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena semuanya udah pada lapar, kita akan istirahat, sholat, dan juga makan terlebih dahulu. Sebelum nanti kita melanjutkan dengan sesi diskusi yang ketiga. Dan diharapkan kepada teman-teman peserta untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan nanti kembali lagi ke ruangan ini pukul 14:15 atau pukul 2:15. Sampai jumpa nanti siang. Saya Nabila Khairazar mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalani semua 7 cinta Bank Indonesia sebagai pondasi kita berkarya. Jangan pernah ragu untuk melangkah, satukanlah hati, satukan arah, membangun negeri, ikhlas berbakti, mengabdi untuk Nusantara. Genggam tanganku kawan, menuju perubahan, meraih masa depan. Kita melangkah bersama, kita syukuri semua anugerah dari Tuhan, menjadi insan yang peduli, saling berbagi, satu dalam cinta. Oh, 7 cinta, 7 cinta, Bank Indonesia. Assalamualaikum, jame baru dah mencapi, doa ketika ranu kamu di bapa ne paju, anak kamu berat dengan tubar, racun menentu, anak bebas saja, salah batu, hanya berampun Indonesia. Satukanlah hati, satukan arah,
Sebagai daerah dengan persentase penduduk muslim terbanyak di Indonesia, Aceh telah menjadi daerah yang berani mengambil langkah besar dalam menjadi pelopor implementasi aturan kewajiban lembaga keuangan syariah di Indonesia. Keberanian ini tidak terlepas dari riwayat Aceh sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Perkembangan pesat yang dicapai kerajaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaan yang strategis, yang senantiasa berperan penting terhadap perkembangan Islam di Indonesia hingga saat ini. Ajaran Islam di Indonesia terus mengakar hingga saat ini. Di tengah perkembangan zaman berdampingan dengan keyakinan lainnya. Salah satu ajaran Islam yang dapat dirasakan seluruh insan adalah prinsip muamalah syariah. Yang mengedepankan win-win solution dalam penyelesaian urusan ekonomi. Di era modern ini, ajaran tentang muamalah syariah terus berkembang. Tidak hanya di dalam negeri, perkembangan muamalah syariah juga menjadi fenomena di dunia internasional. Berdasarkan data statistik global, muamalah syariah yang terkemas dalam ekonomi dan keuangan syariah terus menunjukkan tren pertumbuhan sejak tahun 2014. Tren tersebut utamanya dilihat dari sisi pertumbuhan aset keuangan syariah atau Islamic Finance Asset Growth yang diprediksi terus bertumbuh hingga tahun 2014 sampai dengan 3.472 miliar dolar Amerika. Sebagai salah satu ajaran penting yang banyak dibahas dalam kitab suci Al-Quran, penelitian saat ini menunjukkan bahwa muamalah syariah dapat tumbuh dan berkembang karena adanya pengaruh dari beberapa aspek, seperti ketersediaan lembaga keuangan, aturan keuangan, lembaga pendidikan, penyaluran dana hibah dan dana sosial, publikasi ekonomi dan keuangan syariah, serta didukung adanya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Aspek-aspek tersebut dapat dengan mudah dipenuhi secara nasional, sehingga menempatkan Indonesia ke peringkat 5 besar negara dengan Islamic Finance Development Index tertinggi di dunia pada tahun 2019. Capaian Indonesia atas Islamic Finance Development Index yang tinggi tidak terlepas dari dukungan masyarakat, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan sektor usaha yang berperan aktif mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia senantiasa memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui berbagai bentuk sinergi dengan kementerian, lembaga, serta penyelenggara event strategis berskala nasional maupun internasional. Aceh Syariah Festival 2021 hadir di tengah negeri dengan harapan dapat mengakselerasi peningkatan literasi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Populasi gajah Sumatera terus tertekan sejak habitatnya diserbu aktivitas manusia. Hutan yang menjadi rumah mereka beralih fungsi, bahkan mereka tidak jarang dianggap hama dan pengganggu di area yang sebelumnya merupakan hutan tempat mereka mendapatkan makanannya. Melihat gajah semakin terancam punah. Jadi mari sama-sama kita untuk menjaga kelestariannya supaya gajah agar tetap
bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Donasi untuk lestari. Kris, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Wastra atau kain tradisional sebagai produk budaya memiliki keunggulan ekonomi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kain tenun Aceh, Karawang Gayo, dan batik Aceh merupakan warisan leluhur budaya rakyat Aceh yang hingga saat ini masih menjadi salah satu wastra unggulan terbaik Nusantara. Perkembangan industri fashion Aceh diharapkan mampu mendongkrak penggunaan wastra Aceh sebagai bahan baku utama industri fashion melalui kolaborasi antara perajin wastra dan desainer Aceh demi terciptanya modest fashion yang premium. Muslim Fashion Collaboration merupakan program pengembangan fashion yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kinerja perajin tenun atau wastra, penjahit, fashion designer, dan fashion model sehingga dapat naik kelas serta mengembangkan produk wastra ready to wear unggulan daerah Provinsi Aceh. Pada tahun 2017, subsektor fashion tumbuh sebesar 3,87% dan jumlah total sumbangsi terhadap PDB nasional mencapai 177,885 triliun rupiah. Selama 3 tahun terakhir, ekspor produk fashion Indonesia terus meningkat. Bahkan pada tahun 2019, produk pakaian menjadi penyumbang devisa negara sebanyak 4,48 miliar US dollar. Tapi produk fashion Indonesia baru menguasai sekitar 1,9% pasar dunia. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi sentra ekonomi syariah dunia. Oleh karena itu, tren modest fashion sangat potensial untuk berkembang di Indonesia. Mengingat modest fashion dapat dipadukan dengan kain Nusantara atau wastra sebagai salah satu cara mengenalkan potensi industri dan ekonomi kreatif Indonesia pada dunia. Fashion adalah masa depan dan kunci bagi warisan masa lalu setiap bangsa. Subsektor fashion menjadi sektor unggulan dalam ekonomi kreatif. Together we create. Kepikiran gak sih gimana proses transaksi digital itu berjalan? Cara pembayaran yang cepat dan efisien menjadi salah satu faktor yang bikin pelanggan jadi makin nyaman bertransaksi. Karena itu, jawaban untuk transaksi cepat dan efisien telah dihadirkan oleh Bank Indonesia sejak 1 Januari 2020, yaitu KRIS. KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code. Dengan adanya standarisasi ini, penyelenggara QR Code bisa saling terhubung dan sistem pembayaran pun jadi lebih efisien. Ibaratnya, semua bahasa QR yang berbeda-beda diterjemahkan menjadi satu QR standar yang bisa di-scan dengan berbagai aplikasi. Sebelum ada KRIS, merchant harus menyediakan ragam QR dari berbagai penyelenggara sistem pembayaran atau PJSP, di mana satu aplikasi PJSP hanya bisa membaca QR miliknya sendiri. Hal ini kurang efisien, karena merchant dan konsumen harus memiliki berbagai akun di berbagai PJSP. Setelah ada KRIS, merchant dan konsumen cukup memiliki satu QR dari PJSP yang sudah memakai KRIS, sehingga bisa di-scan oleh berbagai aplikasi PJSP yang konsumen miliki. Merchant cukup memiliki satu akun PJSP aja, jadi nggak ada lagi tuh kejadian di mana transaksi batal karena aplikasi QR milik konsumen berbeda dengan yang dimiliki merchant atau pedagang. Manfaat pakai KRIS yaitu gak repot dengan uang kembalian, mengurangi risiko uang palsu, keamanan yang baik karena transaksi dilakukan melalui PJSP berizin, memudahkan pembukuan karena transaksi tercatat di aplikasi, murah dan universal karena merchant cukup memiliki satu akun yang bisa menerima pembayaran dari semua aplikasi PJSP. KRIS dibedakan menjadi 2 jenis. Pertama, Merchant Presented Mode atau MPM statis dan dinamis. KRIS MPM statis yaitu satu QR Code yang sudah disediakan merchant dan tidak akan berganti untuk semua pelanggan. Cara pakai KRIS MPM statis: cari kode QR merchant, scan QR Code-nya,
Masukkan nominal dan pastikan nama merchant sesuai dengan QR. Transaksi sukses. Berikutnya, Kris Merchant Presented Mode atau MPM dinamis, yaitu QR Code yang di-generate untuk setiap transaksi yang berbeda sehingga setiap pelanggan harus melakukan scan QR sekali pakai. Cara pakai Kris MPM dinamis. Kris ditampilkan oleh merchant pada layar atau stroke, scan QR Code, nominal transaksi akan muncul secara otomatis. Pastikan nominal dan nama merchant sudah benar. Transaksi sukses. Kedua, Customer Presented Mode atau CPM, yaitu QR Code dimiliki oleh akun pelanggan dan di-scan oleh merchant. Cara pakai Kris CPM. Tunjukkan QR Code pelanggan di aplikasi melalui menu QR saya. Merchant membaca QR Code pelanggan. Nominal transaksi akan muncul otomatis. Pastikan nominal dan nama merchant sudah benar. Transaksi sukses. Jika pelanggan memiliki masalah dalam bertransaksi, silakan hubungi kontak center aplikasi yang digunakan oleh pelanggan. Jika merchant memiliki masalah dalam bertransaksi, silakan hubungi kontak center PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Selain itu, transaksi pakai Kris juga menguntungkan dengan proses settlement yang langsung. Begini mekanisme pembayaran settlement dari pelanggan ke akun merchant. Settlement dilakukan setiap hari, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Langsung ke account yang terdaftar di PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Merchant hanya dikenakan biaya merchant discount rate atau MDR. Merchant dapat bertanya ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant mengenai besaran MDR. Yuk pakai Kris untuk usaha kamu. Begini cara daftar Kris sebagai merchant. Isi form dan siapkan dokumen pendukung yang diminta oleh PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Kirimkan dokumen yang dibutuhkan kepada PJSP. Tunggu verifikasi dari PJSP. Dapatkan QR dari PJSP. Lakukan tes transaksi. Dan periksa settlement uang masuk keesokan harinya di rekening yang terdaftar. Jika merchant telah memiliki QR Code sebelumnya, silahkan meminta penggantian QR Code menjadi Kris ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Jika merchant telah memiliki Kris dan ingin menambah kerjasama dengan PJSP lainnya, silakan infokan nomor merchant ID ke PJSP lainnya tersebut. Jadi, lebih enak pakai Kris kan? Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan konsisten menghadirkan inovasi telah menjadi bagian sepak terjang Bank Indonesia di era digitalisasi. Salah satunya melalui eksistensi Kris, cara bayar kekinian yang penuh kemudahan dan dapat meningkatkan transaksi jual beli. Bank Indonesia bersama-sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ini telah meluncurkan Kris yang merupakan game changer ya untuk pembayaran retail. Ya. Penggunaan transaksi digital dengan Kris ini kita yakini ini bisa mendorong transaksi UMKM bisa tercatat. Ya, dan tentunya transaksi-transaksi yang tercatat ini nantinya kita harapkan dia bisa membentuk kredit profile. Memasuki tahun kedua sejak resmi diluncurkan pada 17 Agustus tahun 2019 lalu, QR Code Indonesian Standard atau Kris terus bertransformasi untuk beri makna pada pelaku usaha maupun para pengguna. Tak heran jika inovasi yang terus mengiringi keberadaan Kris mampu meningkatkan jumlah penggunanya yang didominasi oleh merchant dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mari kita gunakan pembayaran digital QRIS di tempat wisata, penginapan, jasa pariwisata, kuliner, souvenir, pedagang kaki lima, dan lainnya. QRIS banyak manfaatnya buat pedagang, mudah digunakan, dan kekinian. Ayo pakai QRIS. Tak perlu buka dompet, tak perlu nunggu kembalian, atau repot-repot tukar uang kecil. Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS ini jadi pintu utama kita memasuki perekonomian digital. Dan ini sangat menguntungkan, bukan hanya konsumen, tapi juga pelaku usaha termasuk UMKM.
Kris sendiri kan sangat penting untuk memberikan kemudahan bukan cuma buat merchant tapi juga buat user kan. Kris ini sangat penting karena digunakan bisa lintas channel gitu, bisa pengusaha yang online, kemudian offline, baik pengusaha yang sudah mapan jadi outletnya juga sudah banyak maupun pengusaha yang masih rintisan atau UMKM gitu. Di PayTrend sendiri kita krisnya tidak hanya untuk belanja aja, tapi untuk zakat, untuk sedekah harian gitu. Apalagi sekarang kan masjid-masjid juga udah mulai go digital. Sekarang kita kalau Jumatan, apalagi di Masjid PayTrend, kotak amalnya nggak ada bolongannya. Nggak ada bolongannya? Nggak ada bolongannya. Jadi adanya barcode. Bisa sambil nonton Ikatan Cinta tuh, krisnya bisa muncul, langsung di-scan pakai SpinPay, atau karena kris kan, jadi sebenarnya terbuka ke e-money yang lain juga. Tentunya harus ada saldonya ya kan. Yes. Dan bisa di-scan, langsung belanja, langsung dikirim ke rumah. Kita ingin semua itu lebih efisien, apalagi di era sekarang ya kan. Kalau misalnya dulu orang masih bayar cash, tunai, kita masih harus setor ke bank, belum lagi ada perselisihan, ada yang kurang, ada yang ini. Dan itu kan membuang waktu. Kalau misalnya udah pakai kris kan langsung terverifikasi, nomornya semua udah ada. Tak berhenti menghadirkan inovasi, Bank Indonesia tengah melakukan uji coba kris TTS, tarik, tunai, setor, seiring dengan peluncuran Sandbox 2.0 pada 8 April 2021 yang menjadi ruang uji coba bagi para perintis usaha teknologi finansial, khususnya di sektor sistem pembayaran. Mau hidup makin praktis? Yuk bertransaksi pakai kris. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di zaman yang semakin maju membawa perubahan terhadap kebudayaan di Indonesia, terutama dalam hal bertransaksi. Kemajuan ini membawa pengaruh positif dan fleksibilitas bagi rakyat Indonesia dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang efisien dan dapat diterapkan secara nasional dan internasional. Sebagai bentuk peran serta Bank Indonesia dalam perjuangan memajukan negeri, bertepatan dengan momen kemerdekaan, Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Indonesian Standard atau disingkat KRIS untuk menjadi satu-satunya QR yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2020 di Indonesia guna mewujudkan kemerdekaan dan kebebasan dalam bertransaksi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan QRAS unggul diberlakukan secara nasional untuk memperlancar sistem pembayaran kita yang aman, lancar, efisien. 3, 2, 1. Mengusung tagline unggul, KRIS diharapkan mampu mendorong sistem keuangan digital yang inklusif sehingga dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Cukup dengan smartphone, transaksi dapat berlangsung secara cepat dan real time. Uji coba sistem KRIS untuk pertama kalinya dilakukan oleh internal Bank Indonesia melalui sebuah program bakti sosial yang dilakukan oleh karyawan Bank Indonesia. Karena sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci bagi Indonesia agar mampu bersaing menjadi negara yang tangguh di mata dunia. Melalui transformasi digital dalam bidang sistem pembayaran di Indonesia, diharapkan dapat membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.
pengalaman mengikuti UBI 2021, yaitu perubahan mindset pada diri saya untuk mengembangkan usaha. Banyak ilmu yang baru dan juga ilmu lama yang diriset kembali. Terus juga jadi yang selama ini sadar kekurangan itu apa, tapi dengan adanya kegiatan di UBI ini jadi tahu gitu mau ngapain untuk menghilangi kekurangan itu. Setelah selama 3 hari mengikuti kegiatan bootcamp UBI di Sabang, saya mendapatkan banyak hal, terutama nilai-nilai positif mengenai visi misi bisnis dan juga visi misi hidup. Rezeki itu sudah ditakar, tidak akan tertukar, dan pasti akan kita dapatkan bila kita mau berikhtiar. So, terima kasih buat Bank Indonesia and buat teman-teman UBI, good luck for your journey. Terima kasih Bank Indonesia. UBI Aceh 2021, bangkit! Helai per helai benang disisir di atas alat tenun tradisional Aceh. Tangan dan kaki yang sangat cekatan menunjukkan kekompakan dalam menenun songket motif Aceh. Proses menenun dilakukan dengan memperhatikan ketelitian dan kerapian. Menciptakan nilai tambah produk dari kualitas yang dihadirkan. Mutiara Songket menyulap untayan benang menjadi produk songket yang mewah dan menonjolkan kekayaan Aceh. Mutiara Songket terus berinovasi dan berkembang mengikuti tren masa kini, serta merawat tradisi tenun Aceh agar tetap diminati oleh masyarakat. Klasik dan elegan, memadukan motif etnik budaya dengan sentuhan modern masa kini. Itulah Ijakrung, kain sarung handmade asal Aceh. Kain sarung yang menjadi identitas bangsa sejak ratusan tahun lalu dilestarikan oleh putra Aceh Khairul Fajri menjadi gaya busana baru yang lebih trendy di kalangan masyarakat. Mengangkat kearifan lokal, Ijakrung menciptakan desain sarung khas Aceh yang inovatif dengan tampilan elegan dan menyimpan cerita menarik di setiap edisinya. Contoh desain khas Aceh tersebut diaplikasikan pada koleksi Pintu Aceh Rasta dan koleksi motif cap sikureng yang eksklusif. Produk yang ditawarkan berupa sarung, sarung celana, baju koko, dan shawl. Tampil menawan dan anggun dengan karya dari Surita Bordir. Kesan mewah yang dihadirkan melalui berbagai macam motif dan ornamen warna membuat produk karya Surita Bordir menjadi pilihan wanita Indonesia. Desain yang dihasilkan Surita Bordir beragam, antara lain motif floral, motif geometris khas Aceh, dengan berbagai macam model tas dan kain yang menunjang penampilan. Warna dan garis tegas kerawang melambangkan keberanian, keteguhan, dan kebijaksanaan. Dikerjakan secara manual oleh para pengrajin, hasil karya Surita Bordir bernilai jual tinggi dengan tingkat kerapian yang sudah terjamin. Produk-produk dari Surita Bordir sukses menggait pembeli tak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Memberi kesegaran dan keharuman sempurna sepanjang hari. Hadir dalam balutan parfum original Minyak Pret. Minyak Pret menghasilkan aroma parfum yang autentik dan tahan lama, memadukan kekayaan bahan baku nilam terbaik dunia dan mengangkat cerita dari nilai-nilai kearifan lokal Aceh. Minyak Pret berinovasi meluncurkan varian produk yang diminati semua kalangan. Hadir untuk menginspirasi kecantikan wanita dan menonjolkan kemapanan seorang pria modern. Nikmati sensasi aroma semerbak bunga selanga, jempa, melu, kafe, dan sanger espresso yang tertuang dalam kemewahan Minyak Pret.
Berbahan dasar ekstrak tanaman alami, Nilova memberikan keharuman yang menyegarkan. Balsam cair aromaterapi ini menggunakan kandungan minyak nilam Aceh dan minyak kayu putih. Proses ekstraksi minyak nilam diolah dengan teknologi tinggi untuk menjaga mutu minyak yang dihasilkan. Tidak hanya memberikan relaksasi, balsam cair aromaterapi Nilova berkhasiat untuk meringankan sakit kepala, perut kembung, pegal-pegal dan gatal. Nilova menambah semangat Anda menjalani aktivitas. Tersedia dalam berbagai varian seperti aroma kopi, selanga, dan lemon. Nilova, hangatnya pas, aromanya khas. Tampil etnik namun tetap terlihat modern. Ya, Galeri Bungong Aceh menyediakan koleksi cantik tas bordir buatan para pengrajin Desa Daya Dabo Aceh Besar yang lekat dengan nuansa budaya Aceh. Tas wanita masa kini dengan desain terbaru dan unik memberi kesan modern bagi pemakainya. Tas ini hadir dengan kualitas terbaik dan bernilai seni tinggi. Dipadu variasi motif khas Aceh dan gayo semakin menonjolkan khazanah kebudayaan. Kerajinan yang dihasilkan oleh pengrajin Desa Daya Dabo ini antara lain berupa tas, dompet, dan sejadah. Desain yang dimiliki beragam dan mereka juga menerima desain sesuai dengan permintaan pembeli. Peci bukan hanya menjadi identitas agama, tetapi bagian dari budaya yang syarat akan sejarah. Di bawah merek Al-Qarni, peci terus melahirkan inovasi melalui desain yang simpel dan juga menarik. Pemilihan warna yang kuat dipadukan dengan desain khas Aceh semakin mengantarkan kepercayaan diri bagi pemakainya. Beragam motif dibordir rapi seperti motif pintu Aceh, kopiah meketup, kerawang gayo, dan alam pedang. Al-Qarni selalu mengedepankan kualitas agar nyaman digunakan. Kini usaha Al-Qarni tidak hanya memproduksi peci, namun juga perlengkapan busana muslim seperti koko, kurta, jubah, gamis, dan sarung bordir. Menghadirkan sajian kelapa muda khas Kutaraja. Indatu Koko berinovasi membuat produk kelapa muda yang unik dan berbeda. Berdiri sejak tahun 2016, usaha yang bersertifikasi halal ini memadukan lembutnya jeli air dan daging kelapa ke dalam wadah kelapa. Indatu Koko diolah dengan memisahkan air kelapa, membuat jeli, memisahkan daging kelapa hingga pengemasan produk. Ini dilakukan untuk menjaga mutu dan kualitasnya. Nikmati gurih, segar, dan kenyalnya jeli air kelapa hanya di Indatu Koko. Sebagai komoditas unggulan di Aceh, coklat memiliki potensi dan peluang yang menggiurkan untuk dijadikan bisnis usaha. Inilah yang dimanfaatkan oleh Didi, seorang pengusaha coklat dengan merek dagang Cilet Coklat. Kreasi olahan coklat asal Aceh ini menghadirkan ciri khas dan wawasan etnik budaya melalui desain kemasan yang kekinian. Manisnya coklat juga dipadukan dengan berbagai makanan tradisional khas Aceh. Cilet Coklat telah mengembangkan berbagai varian produk seperti dark chocolate, milk chocolate, dan white chocolate. Cilet Coklat memperkenalkan ragam budaya Aceh kepada penikmat coklat.
Produk usaha Aslam Asli Lam Teba bergerak untuk mengubah stigma Lam Teba yang identik dengan penghasil ganja menjadi tempat budidaya kunyit. Kunyit yang memiliki segudang khasiat dan manfaat diolah menjadi rempah-rempah bumbu dapur. Kegiatan pemrosesan ini dimulai dari penyortiran, pencucian, penjemuran, penggilingan, hingga pengemasan. Tahapan ini akan menghasilkan bubuk kunyit yang halus, yang siap digunakan sebagai bumbu masak instan. Tanaman kunyit yang dihasilkan oleh Aslam berupa kunyit basah, induk kunyit, dan bubuk kunyit kemasan murni tanpa campuran bahan apapun. Berkat kerja keras Pak Sulaiman dan masyarakat Desa Lam Teba, hingga saat ini lahan kunyit produktif yang dirawat sudah mencapai 100 hektar lebih. Promosi dan inovasi membuat permintaan terhadap produk Aslam kian tinggi dan memberi manfaat bagi warga sekitar. Kelor Raya diproses dari 100% kelor organik. Tumbuhan kelor dengan nama latin Moringa oleifera memiliki beragam manfaat yang membantu mengatasi permasalahan pada kulit. Sifat antioksidan alami dan antiinflamasi dari tanaman kelor ini dipercaya membantu meningkatkan proses regenerasi sel, menjadikan kulit awet muda, kenyal, dan bebas iritasi. Daun kelor diolah secara alami tanpa campuran bahan kimia lainnya, mengandung protein, vitamin, dan mineral untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Kelor Raya menyajikan sejumlah solusi untuk perawatan kecantikan dan kesehatan Anda. Tersedia dalam bentuk serbuk, sabun, kapsul, minyak, dan masker kelor. Sehat, segar, dan praktis. Aneka jus buah segar dari Nozi Juice menjadi pilihan minuman sehat kaya nutrisi. Berdiri sejak tahun 2008, Nozi Juice menjadi pelopor minuman jus buah segar dalam kemasan yang higienis tanpa bahan pengawet. Hadir dalam kemasan botol, praktis dan mudah dibawa kemana saja, cocok menemani aktivitas harimu agar lebih semangat. Mengonsumsi Nozi Juice dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh melawan berbagai penyakit. Tidak hanya menyediakan produk minuman jus buah, Nozi Juice juga memiliki varian minuman berbahan susu, teh, dan kopi. Melalui berbagai proses yang steril dan bersih, Nozi Juice selalu mempertahankan kualitas produk hingga pelanggan dapat merasakan manfaat dan nutrisi yang diberikan. Melestarikan potensi kopi asli Aceh sejak tahun 2011.
Komos Coffee menjadi brand kopi lokal yang menjual kopi luwak khas Sumatera. Kopi luwak menjadi primadona karena kelezatan rasanya. Keunggulan kopi luwak selain pada rasa dan aromanya juga memiliki kadar kafein yang lebih rendah dan bebas dari pestisida karena sudah dicerna oleh luwak. Produk kopi yang dihasilkan oleh Komos Coffee adalah jenis kopi luwak gayo, lintong, dan mandeling. Kopi ini dihasilkan melalui binatang luwak liar yang ada di area perkebunan kopi sehingga kualitas dan cita rasanya terjaga. Selain dijadikan konsumsi pribadi, kopi luwak juga bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh karena produknya yang premium. Komos Coffee dan beberapa menu lainnya juga tersedia di Harvest Cafe. Aktivitas memasak kini menjadi lebih mudah dan praktis dengan merasa. Merasa yang bermakna terasa dibuat menggunakan bahan rempah kualitas terbaik yang diracik sendiri tanpa menggunakan bahan pengawet. Bumbu instan ini memudahkan dalam membuat menu masakan tradisional Aceh yang lezat dan sehat untuk keluarga. Produk dari Merasa memiliki standar dan proses pengolahan yang tinggi agar menghasilkan produk yang tahan lama. Merasa menyediakan berbagai pilihan bumbu untuk mengobati kerinduan kampung halaman, seperti bumbu mie Aceh yang fenomenal, masak putih, masak merah, ayam tangkap, nasi goreng, dan bumbu kari Aceh. Kini, mencoba masakan khas Aceh tidak perlu menggunakan bahan masak yang rumit. Cukup Merasa saja. Dijamin lezat, nikmat, mangatha. Harumnya aroma kopi menghadirkan sensasi rasa menenangkan. Kenikmatan dalam secangkir kopi tradisi Aceh menonjolkan nilai rasa dan karakteristik kopi gayo. Menggunakan biji kopi Arabica berkualitas, diolah secara benar untuk menghasilkan kopi bermutu tinggi. Usaha tradisi Aceh menawarkan berbagai jenis kopi premium, seperti Star King Coffee Espresso Arabica, Specialty Special Black, dan Sanger. Produk usaha tradisi Aceh cocok untuk dijadikan oleh-oleh dan memperkenalkan kopi khas Aceh kepada dunia. Tanaman amla, tumbuh subur di daerah pegunungan Aceh. Buah Malaka atau dengan nama lain gooseberry India ini mengandung vitamin C dan zat antioksidan tertinggi di dunia. Sebagai antioksidan, buah amla memiliki sejumlah khasiat yang baik untuk tubuh, di antaranya memperlambat penuaan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengontrol kadar gula dalam darah, dan melindungi sel-sel otak. Kebaikan yang terdapat pada buah amla ini kemudian dimanfaatkan oleh Amla Vita untuk menghasilkan produk teh yang praktis dan 100% organik. Produk teh Amlati memiliki 2 varian rasa, yaitu original dan rasa mint. Mengonsumsi minuman teh amla dipercaya dapat menyegarkan tubuh dan pikiran, serta mengusir rasa penat usai bekerja. Amlati membantu meningkatkan produktivitas. Manis legit pisang sale dari Binana Snack.
Binana Snack menggunakan bahan pisang alami tanpa tambahan pengawet dan pemanis buatan. Olahan pisang sale telah melalui proses pengeringan dan pengasapan untuk mengurangi kadar air dalam pisang. Ini membuat pisang sale lebih tahan lama dan autentik. Untuk menentukan mutu pisang sale yang berkualitas, usaha Binana memperhatikan konsistensi warna, rasa, aroma, kekenyalan, dan ketahanannya. Produk pisang sale masih diproduksi secara tradisional untuk menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas. Binana bertekad melestarikan cemilan tradisional khas Aceh, pisang sale, agar tetap eksis dan dinikmati dari generasi ke generasi. Daging berkualitas yang dikemas menarik dan mudah untuk dimasak, Dendeng Aceh Maja. Diproduksi secara tradisional dan diproses sesuai dengan syariat Islam. Dendeng Aceh Maja terbuat dari daging berkualitas pilihan terbaik dan menggunakan rempah-rempah alami. Produk Dendeng Aceh Maja tanpa bahan pengawet dan juga ramah lingkungan. Tekstur dagingnya yang lembut, siap memanjakan lidah Anda. Dendeng Aceh Maja, pilihan terbaik dalam rasa. Berdiri sejak tahun 2006, bisnis kue Wirda Cake berhasil mempopulerkan menu andalan Cake Tape. Wirda Cake banyak dinikmati pembeli karena rasanya yang lezat dan unik. Komposisi bahan yang digunakan membuat tekstur bolu gulung lembut dan moist, menawarkan sensasi meleleh di dalam mulut. Agar kue mengembang sempurna, proses pemanggangan memperhatikan tingkat kematangannya. Sejak awal, Wirda Cake memiliki konsep sebagai produsen kue berbahan premium. Wirda Cake menyediakan jenis kue beragam, seperti produk roll ice cake, cake tape, coklat natural, kue nastar, dan nastar arabica. Tentu saja, wangi coklat dan olahan Wirda Cake yang khas wajib dinikmati dan dijadikan oleh-oleh. Perkenalkan, salah satu produk UMKM unggulan, Bitata Food. Bitata Food merupakan pelopor bumbu masak dalam kemasan yang higienis dan tanpa bahan pengawet. Semua produk Bitata Food menggunakan 100% bahan terbaik asli Indonesia, sehingga dapat mempertahankan cita rasa khas yang mudah untuk disajikan di dapur Anda. Beberapa produk dari Bitata Food adalah bumbu nasi minyak, stik keju, dan keripik kentang. Semua produk ini sudah menggunakan kemasan food grade demi menjaga kualitas dan higienitas, sehingga produk ini aman untuk Anda nikmati. Bitata Food, selera khas Aceh. Gayo Land Coffee mempersembahkan keaslian kopi organik terbaik dunia. Proses pemilihan kopi Gayo dimulai dari pasca panen yang tepat untuk memilih biji kopi yang berkualitas. Biji kopi yang digunakan telah memenuhi ketentuan standar mutu biji kopi dunia. Agar cita rasanya tetap terjaga, kopi Arabica dan Robusta diolah secara modern dan higienis. Gayo Land Coffee menghadirkan kopi bubuk siap seduh dengan berbagai varian seperti Arabica Peaberry, Longberry, Luwak Arabica, Wine Coffee, Robusta Premium, dan kopi luwak. Untuk memperluas jangkauan pasar dan memposisikan diri, Gayo Land Coffee aktif ikut serta dalam berbagai event kopi.
Memanfaatkan kekayaan hasil budidaya pisang di Aceh, hadirlah sebuah produk unggulan, Kripet Aceh. Kripet Aceh dibuat dari pisang asli yang berasal dari tanah Aceh dan prosesnya juga sudah terjamin higienis. Kripet Aceh diproduksi dengan digoreng dan ditaburi berbagai varian bumbu untuk menambah cita rasa. Untuk pengemasannya juga sudah menggunakan food grade, sehingga gurihnya akan terjaga dan terasa di setiap gigitan. Kripet Aceh, cemilan istimewa untuk setiap suasana. Jalani semua, 7 cinta Bank Indonesia sebagai pondasi kita berkarya. Jangan pernah ragu untuk melangkah, satukanlah hati, satukan arah, membangun negeri, ikhlas berbakti, mengabdi untuk Nusantara. Genggam tanganku kawan, menuju perubahan, meraih masa depan. Kita melangkah bersama, kita syukuri semua anugerah dari Tuhan, menjadi insan yang peduli, saling berbagi, satu dalam cinta. 7 cinta, 7 cinta Bank Indonesia. Assalamualaikum jame baru dan menjapi doa ketika ranu kamu di bapa ne paju anak kamu pura dengan tubar rajun dengan tubar anak bebas saja salah batu hanya berampun Indonesia. Jangan pernah ragu untuk melangkah, satukanlah hati, satukan arah, membangun negeri, ikhlas berbakti, mengabdi untuk Nusantara. Genggam tanganku kawan, menuju perubahan, meraih masa depan. Kita melangkah bersama, kita syukuri semua anugerah dari Tuhan, menjadi insan yang peduli, saling berbagi, satu dalam cinta. 7 cinta, 7 cinta Bank Indonesia. Pernah ragu untuk melangkah, satukanlah hati, satukan arah, membangun negeri, ikhlas berbakti, mengabdi untuk Nusantara. Sebagai daerah dengan persentase penduduk muslim terbanyak di Indonesia, Aceh telah menjadi daerah yang berani mengambil langkah besar dalam menjadi pelopor implementasi aturan kewajiban lembaga keuangan syariah di Indonesia. Keberanian ini tidak terlepas dari riwayat Aceh sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara.
Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Perkembangan pesat yang dicapai kerajaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaan yang strategis, yang senantiasa berperan penting terhadap perkembangan Islam di Indonesia hingga saat ini. Ajaran Islam di Indonesia terus mengakar hingga saat ini. Di tengah perkembangan zaman berdampingan dengan keyakinan lainnya. Salah satu ajaran Islam yang dapat dirasakan seluruh insan adalah prinsip muamalah syariah. Yang mengedepankan win-win solution dalam penyelesaian urusan ekonomi. Di era modern ini, ajaran tentang muamalah syariah terus berkembang. Tidak hanya di dalam negeri, perkembangan muamalah syariah juga menjadi fenomena di dunia internasional. Berdasarkan data statistik global, muamalah syariah yang terkemas dalam ekonomi dan keuangan syariah terus menunjukkan tren pertumbuhan sejak tahun 2014. Tren tersebut utamanya dilihat dari sisi pertumbuhan aset keuangan syariah atau Islamic Finance Asset Growth yang diprediksi terus bertumbuh hingga tahun 2014 sampai dengan 3.472 miliar dolar Amerika. Sebagai salah satu ajaran penting yang banyak dibahas dalam kitab suci Al-Quran, penelitian saat ini menunjukkan bahwa muamalah syariah dapat tumbuh dan berkembang karena adanya pengaruh dari beberapa aspek, seperti ketersediaan lembaga keuangan, aturan keuangan, lembaga pendidikan, penyaluran dana hibah dan dana sosial, publikasi ekonomi dan keuangan syariah, serta didukung adanya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Aspek-aspek tersebut dapat dengan mudah dipenuhi secara nasional, sehingga menempatkan Indonesia ke peringkat 5 besar negara dengan Islamic Finance Development Index tertinggi di dunia pada tahun 2019. Capaian Indonesia atas Islamic Finance Development Index yang tinggi tidak terlepas dari dukungan masyarakat, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan sektor usaha yang berperan aktif mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia senantiasa memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui berbagai bentuk sinergi dengan kementerian, lembaga, serta penyelenggara event strategis berskala nasional maupun internasional. Aceh Syariah Festival 2021 hadir di tengah negeri dengan harapan dapat mengakselerasi peningkatan literasi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Populasi gajah Sumatera terus tertekan sejak habitatnya diserbu aktivitas manusia. Hutan yang menjadi rumah mereka beralih fungsi, bahkan mereka tidak jarang dianggap hama dan pengganggu di area yang sebelumnya merupakan hutan tempat mereka mendapatkan makanannya. Melihat gajah semakin terancam punah. Jadi mari sama-sama kita untuk menjaga kelestariannya, supaya gajah agar tetap bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Donasi untuk lestari. Kris, cepat, mudah, murah, aman, dan handal.
Wastra atau kain tradisional sebagai produk budaya memiliki keunggulan ekonomi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kain tenun Aceh, Karawang Gayo, dan batik Aceh merupakan warisan leluhur budaya rakyat Aceh yang hingga saat ini masih menjadi salah satu wastra unggulan terbaik Nusantara. Perkembangan industri fashion Aceh diharapkan mampu mendongkrak penggunaan wastra Aceh sebagai bahan baku utama industri fashion melalui kolaborasi antara perajin wastra dan desainer Aceh demi terciptanya modest fashion yang premium. Muslim Fashion Collaboration merupakan program pengembangan fashion yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kinerja perajin tenun atau wastra, penjahit, fashion designer, dan fashion model sehingga dapat naik kelas serta mengembangkan produk wastra ready to wear unggulan daerah Provinsi Aceh. Pada tahun 2017, subsektor fashion tumbuh sebesar 3,87% dan jumlah total sumbangsi terhadap PDB nasional mencapai 177,885 triliun rupiah. Selama 3 tahun terakhir, ekspor produk fashion Indonesia terus meningkat. Bahkan pada tahun 2019, produk pakaian menjadi penyumbang devisa negara sebanyak 4,48 miliar US dollar. Tapi produk fashion Indonesia baru menguasai sekitar 1,9% pasar dunia. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi sentra ekonomi syariah dunia. Oleh karena itu, tren modest fashion sangat potensial untuk berkembang di Indonesia. Mengingat modest fashion dapat dipadukan dengan kain Nusantara atau wastra sebagai salah satu cara mengenalkan potensi industri dan ekonomi kreatif Indonesia pada dunia. Fashion adalah masa depan dan kunci bagi warisan masa lalu setiap bangsa. Subsektor fashion menjadi sektor unggulan dalam ekonomi kreatif. Together we create. Kepikiran gak sih gimana proses transaksi digital itu berjalan? Cara pembayaran yang cepat dan efisien menjadi salah satu faktor yang bikin pelanggan jadi makin nyaman bertransaksi. Karena itu, jawaban untuk transaksi cepat dan efisien telah dihadirkan oleh Bank Indonesia sejak 1 Januari 2020, yaitu KRIS. KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code. Dengan adanya standarisasi ini, penyelenggara QR Code bisa saling terhubung dan sistem pembayaran pun jadi lebih efisien. Ibaratnya, semua bahasa QR yang berbeda-beda diterjemahkan menjadi satu QR standar yang bisa di-scan dengan berbagai aplikasi. Sebelum ada KRIS, merchant harus menyediakan ragam QR dari berbagai penyelenggara sistem pembayaran atau PJSP, di mana satu aplikasi PJSP hanya bisa membaca QR miliknya sendiri. Hal ini kurang efisien, karena merchant dan konsumen harus memiliki berbagai akun di berbagai PJSP. Setelah ada KRIS, merchant dan konsumen cukup memiliki satu QR dari PJSP yang sudah memakai KRIS, sehingga bisa di-scan oleh berbagai aplikasi PJSP yang konsumen miliki. Merchant cukup memiliki satu akun PJSP aja, jadi nggak ada lagi tuh kejadian di mana transaksi batal karena aplikasi QR milik konsumen berbeda dengan yang dimiliki merchant atau pedagang. Manfaat pakai KRIS yaitu gak repot dengan uang kembalian, mengurangi risiko uang palsu, keamanan yang baik karena transaksi dilakukan melalui PJSP berizin, memudahkan pembukuan karena transaksi tercatat di aplikasi, murah dan universal karena merchant cukup memiliki satu akun yang bisa menerima pembayaran dari semua aplikasi PJSP. KRIS dibedakan menjadi 2 jenis. Pertama, Merchant Presented Mode atau MPM statis dan dinamis. KRIS MPM statis yaitu satu QR Code yang sudah disediakan merchant dan tidak akan berganti untuk semua pelanggan. Cara pakai KRIS MPM statis: cari kode QR merchant, scan QR Code-nya, masukkan nominal dan pastikan nama merchant sesuai dengan QR. Transaksi sukses. Berikutnya, KRIS Merchant Presented Mode atau MPM dinamis, yaitu QR Code yang di-generate untuk setiap transaksi yang berbeda, sehingga setiap pelanggan harus melakukan scan QR sekali pakai. Cara pakai KRIS MPM dinamis: KRIS ditampilkan oleh merchant pada layar atau struk, scan QR Code, nominal transaksi akan muncul secara otomatis, pastikan nominal dan nama merchant sudah benar. Transaksi sukses.
Kedua, Customer Presented Mode atau CPM, yaitu QR Code dimiliki oleh akun pelanggan dan di-scan oleh merchant. Cara pakai kris CPM. Tunjukkan QR Code pelanggan di aplikasi melalui menu QR saya. Merchant membaca QR Code pelanggan. Nominal transaksi akan muncul otomatis. Pastikan nominal dan nama merchant sudah benar. Transaksi sukses. Jika pelanggan memiliki masalah dalam bertransaksi, silakan hubungi kontak center aplikasi yang digunakan oleh pelanggan. Jika merchant memiliki masalah dalam bertransaksi, silakan hubungi kontak center PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Selain itu, transaksi pakai kris juga menguntungkan dengan proses settlement yang langsung. Begini mekanisme pembayaran settlement dari pelanggan ke akun merchant. Settlement dilakukan setiap hari, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Langsung ke account yang terdaftar di PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Merchant hanya dikenakan biaya merchant discount rate atau MDR. Merchant dapat bertanya ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant mengenai besaran MDR. Yuk pakai kris untuk usaha kamu. Begini cara daftar kris sebagai merchant. Isi form dan siapkan dokumen pendukung yang diminta oleh PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Kirimkan dokumen yang dibutuhkan kepada PJSP. Tunggu verifikasi dari PJSP. Dapatkan QR dari PJSP. Lakukan tes transaksi. Dan periksa settlement uang masuk keesokan harinya di rekening yang terdaftar. Jika merchant telah memiliki QR Code sebelumnya, silahkan meminta penggantian QR Code menjadi kris ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Jika merchant telah memiliki kris dan ingin menambah kerjasama dengan PJSP lainnya, silakan infokan nomor merchant ID ke PJSP lainnya tersebut. Jadi, lebih enak pakai kris kan? Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan konsisten menghadirkan inovasi telah menjadi bagian sepak terjang Bank Indonesia di era digitalisasi. Salah satunya melalui eksistensi kris, cara bayar kekinian yang penuh kemudahan dan dapat meningkatkan transaksi jual beli. Bank Indonesia bersama-sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ini telah meluncurkan kris yang merupakan game changer. Ya, untuk pembayaran retail. Ya. Penggunaan transaksi digital dengan kris ini kita yakini ini bisa mendorong transaksi UMKM bisa tercatat. Ya. Dan tentunya transaksi-transaksi yang tercatat ini nantinya kita harapkan dia bisa membentuk kredit profile. Memasuki tahun kedua sejak resmi diluncurkan pada 17 Agustus tahun 2019 lalu, QR Code Indonesian Standard atau KRIS terus bertransformasi untuk beri makna pada pelaku usaha maupun para pengguna. Tak heran jika inovasi yang terus mengiringi keberadaan KRIS mampu meningkatkan jumlah penggunanya yang didominasi oleh merchant dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mari kita gunakan pembayaran digital QRIS di tempat wisata, penginapan, jasa pariwisata, kuliner, souvenir, pedagang kaki lima, dan lainnya. QRIS banyak manfaatnya buat pedagang, mudah digunakan, dan kekinian. Ayo pakai QRIS. Tak perlu buka dompet, tak perlu nunggu kembalian, atau repot-repot tukar uang kecil. Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS ini jadi pintu utama kita memasuki perekonomian digital. Dan ini sangat menguntungkan, bukan hanya konsumen, tapi juga pelaku usaha, termasuk UMKM. KRIS sendiri kan sangat penting untuk memberikan kemudahan bukan cuma buat merchant tapi juga buat user kan. KRIS ini sangat penting karena digunakan bisa lintas channel gitu, bisa pengusaha yang online, kemudian offline, baik pengusaha yang sudah mapan jadi outletnya juga sudah banyak maupun pengusaha yang masih rintisan atau UMKM gitu. Di PayTrend sendiri kita KRIS-nya tidak hanya untuk belanja aja, tapi untuk zakat, untuk sedekah harian, gitu. Apalagi sekarang kan masjid-masjid juga udah mulai go digital. Sekarang kita kalau Jumatan, apalagi di Masjid PayTrend, kotak amalnya nggak ada bolongannya. Nggak ada bolongannya? Nggak ada bolongannya. Jadi adanya barcode.
bisa sambil nonton Ikatan Cinta tuh Kris-nya bisa muncul langsung di scan pakai SpinPay, atau karena Kris kan jadi sebenarnya terbuka ke Imani yang lain juga. Tentunya harus ada saldonya ya kan. Yes. Dan bisa di scan langsung belanja, langsung dikirim ke rumah. Kita ingin semua itu lebih efisien, apalagi di era sekarang ya kan. Kalau misalnya dulu orang masih bayar cash, tunai, kita masih harus setor ke bank, belum lagi ada perselisihan, ada yang kurang, ada yang ini. Dan itu kan membuang waktu. Kalau misalnya udah pakai Kris kan langsung terverifikasi, nomornya semua udah ada. Tak berhenti menghadirkan inovasi, Bank Indonesia tengah melakukan uji coba Kris TTS. Tarik, tunai, setor. Seiring dengan peluncuran Sandbox 2.0 pada 8 April 2021 yang menjadi ruang uji coba bagi para perintis usaha teknologi finansial, khususnya di sektor sistem pembayaran. Mau hidup makin praktis? Yuk bertransaksi pakai Kris. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di zaman yang semakin maju membawa perubahan terhadap kebudayaan di Indonesia, terutama dalam hal bertransaksi. Kemajuan ini membawa pengaruh positif dan fleksibilitas bagi rakyat Indonesia dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang efisien dan dapat diterapkan secara nasional dan internasional. Sebagai bentuk peran serta Bank Indonesia dalam perjuangan memajukan negeri, bertepatan dengan momen kemerdekaan, Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Indonesian Standard atau disingkat KRIS untuk menjadi satu-satunya QR yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2020 di Indonesia guna mewujudkan kemerdekaan dan kebebasan dalam bertransaksi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan QRAS unggul diberlakukan secara nasional untuk memperlancar sistem pembayaran kita yang aman, lancar, efisien. 3, 2, 1. Mengusung tagline unggul, KRIS diharapkan mampu mendorong sistem keuangan digital yang inklusif sehingga dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Cukup dengan smartphone, transaksi dapat berlangsung secara cepat dan real time. Uji coba sistem KRIS untuk pertama kalinya dilakukan oleh internal Bank Indonesia melalui sebuah program bakti sosial yang dilakukan oleh karyawan Bank Indonesia. Karena sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci bagi Indonesia agar mampu bersaing menjadi negara yang tangguh di mata dunia. Melalui transformasi digital dalam bidang sistem pembayaran di Indonesia, diharapkan dapat membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.
pengalaman mengikuti UBI 2021, yaitu perubahan mindset pada diri saya untuk mengembangkan usaha. Banyak ilmu yang baru dan juga ilmu lama yang diriset kembali. Terus juga jadi yang selama ini sadar kekurangan itu apa, tapi dengan adanya kegiatan di UBI ini jadi tahu gitu mau ngapain untuk menghilangi kekurangan itu. Setelah selama 3 hari mengikuti kegiatan bootcamp UBI di Sabang, saya mendapatkan banyak hal, terutama nilai-nilai positif mengenai visi misi bisnis dan juga visi misi hidup. Rezeki itu sudah ditakar, tidak akan tertukar, dan pasti akan kita dapatkan bila kita mau berikhtiar. So, terima kasih buat Bank Indonesia and buat teman-teman UBI, good luck for your journey. Terima kasih Bank Indonesia. UBI Aceh 2021, bangkit! Helai per helai benang disisir di atas alat tenun tradisional Aceh. Tangan dan kaki yang sangat cekatan menunjukkan kekompakan dalam menenun songket motif Aceh. Proses menenun dilakukan dengan memperhatikan ketelitian dan kerapian. Menciptakan nilai tambah produk dari kualitas yang dihadirkan. Mutiara Songket menyulap untayan benang menjadi produk songket yang mewah dan menonjolkan kekayaan Aceh. Mutiara Songket terus berinovasi dan berkembang mengikuti tren masa kini, serta merawat tradisi tenun Aceh agar tetap diminati oleh masyarakat. Klasik dan elegan, memadukan motif etnik budaya dengan sentuhan modern masa kini. Itulah Ijakrung, kain sarung handmade asal Aceh. Kain sarung yang menjadi identitas bangsa sejak ratusan tahun lalu, dilestarikan oleh putra Aceh Khairul Fajri, menjadi gaya busana baru yang lebih trendy di kalangan masyarakat. Mengangkat kearifan lokal, Ijakrung menciptakan desain sarung khas Aceh yang inovatif, dengan tampilan elegan dan menyimpan cerita menarik di setiap edisinya. Contoh desain khas Aceh tersebut diaplikasikan pada koleksi Pintu Aceh Rasta dan koleksi motif cap sikureng yang eksklusif. Produk yang ditawarkan berupa sarung, sarung celana, baju koko, dan shawl. Tampil menawan dan anggun dengan karya dari Surita Bordir. Kesan mewah yang dihadirkan melalui berbagai macam motif dan ornamen warna membuat produk karya Surita Bordir menjadi pilihan wanita Indonesia. Desain yang dihasilkan Surita Bordir beragam, antara lain motif floral, motif geometris khas Aceh, dengan berbagai macam model tas dan kain yang menunjang penampilan. Warna dan garis tegas kerawang melambangkan keberanian, keteguhan, dan kebijaksanaan. Dikerjakan secara manual oleh para pengrajin, hasil karya Surita Bordir bernilai jual tinggi dengan tingkat kerapian yang sudah terjamin. Produk-produk dari Surita Bordir sukses menggait pembeli tak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Memberi kesegaran dan keharuman sempurna sepanjang hari. Hadir dalam balutan parfum original Minyak Pret. Minyak Pret menghasilkan aroma parfum yang autentik dan tahan lama, memadukan kekayaan bahan baku nilam terbaik dunia, dan mengangkat cerita dari nilai-nilai kearifan lokal Aceh. Minyak Pret berinovasi meluncurkan varian produk yang diminati semua kalangan. Hadir untuk menginspirasi kecantikan wanita dan menonjolkan kemapanan seorang pria modern. Nikmati sensasi aroma semerbak bunga selanga, jempa, melu, kafe, dan sanger espresso yang tertuang dalam kemewahan Minyak Pret.
Berbahan dasar ekstrak tanaman alami, Nilova memberikan keharuman yang menyegarkan. Balsam cair aromaterapi ini menggunakan kandungan minyak nilam Aceh dan minyak kayu putih. Proses ekstraksi minyak nilam diolah dengan teknologi tinggi untuk menjaga mutu minyak yang dihasilkan. Tidak hanya memberikan relaksasi, balsam cair aromaterapi Nilova berkhasiat untuk meringankan sakit kepala, perut kembung, pegal-pegal dan gatal. Nilova menambah semangat Anda menjalani aktivitas. Tersedia dalam berbagai varian seperti aroma kopi, selanga, dan lemon. Nilova, hangatnya pas, aromanya khas. Tampil etnik namun tetap terlihat modern. Ya, Galeri Bungong Aceh menyediakan koleksi cantik tas bordir buatan para pengrajin Desa Daya Dabo Aceh Besar yang lekat dengan nuansa budaya Aceh. Tas wanita masa kini dengan desain terbaru dan unik memberi kesan modern bagi pemakainya. Tas ini hadir dengan kualitas terbaik dan bernilai seni tinggi. Dipadu variasi motif khas Aceh dan gayo semakin menonjolkan khazanah kebudayaan. Kerajinan yang dihasilkan oleh pengrajin Desa Daya Dabo ini antara lain berupa tas, dompet, dan sejadah. Desain yang dimiliki beragam dan mereka juga menerima desain sesuai dengan permintaan pembeli. Peci bukan hanya menjadi identitas agama, tetapi bagian dari budaya yang syarat akan sejarah. Di bawah merek Al-Qarni, peci terus melahirkan inovasi melalui desain yang simpel dan juga menarik. Pemilihan warna yang kuat dipadukan dengan desain khas Aceh semakin mengantarkan kepercayaan diri bagi pemakainya. Beragam motif dibordir rapi seperti motif pintu Aceh, kopiah meketup, kerawang gayo, dan alam pedang. Al-Qarni selalu mengedepankan kualitas agar nyaman digunakan. Kini usaha Al-Qarni tidak hanya memproduksi peci, namun juga perlengkapan busana muslim seperti koko, kurta, jubah, gamis, dan sarung bordir. Menghadirkan sajian kelapa muda khas Kutaraja. Indatu Koko berinovasi membuat produk kelapa muda yang unik dan berbeda. Berdiri sejak tahun 2016, usaha yang bersertifikasi halal ini memadukan lembutnya jeli air dan daging kelapa ke dalam wadah kelapa. Indatu Koko diolah dengan memisahkan air kelapa, membuat jeli, memisahkan daging kelapa hingga pengemasan produk. Ini dilakukan untuk menjaga mutu dan kualitasnya. Nikmati gurih, segar, dan kenyalnya jeli air kelapa hanya di Indatu Koko. Sebagai komoditas unggulan di Aceh, coklat memiliki potensi dan peluang yang menggiurkan untuk dijadikan bisnis usaha. Inilah yang dimanfaatkan oleh Didi, seorang pengusaha coklat dengan merek dagang Cilet Coklat. Kreasi olahan coklat asal Aceh ini menghadirkan ciri khas dan wawasan etnik budaya melalui desain kemasan yang kekinian. Manisnya coklat juga dipadukan dengan berbagai makanan tradisional khas Aceh. Cilet Coklat telah mengembangkan berbagai varian produk seperti dark chocolate, milk chocolate, dan white chocolate. Cilet Coklat memperkenalkan ragam budaya Aceh kepada penikmat coklat. Produk usaha Aslam Asli Lam Tebah
bergerak untuk mengubah stigma Lam Teba yang identik dengan penghasil ganja menjadi tempat budidaya kunyit. Kunyit yang memiliki segudang khasiat dan manfaat diolah menjadi rempah-rempah bumbu dapur. Kegiatan pemrosesan ini dimulai dari penyortiran, pencucian, penjemuran, penggilingan, hingga pengemasan. Tahapan ini akan menghasilkan bubuk kunyit yang halus, yang siap digunakan sebagai bumbu masak instan. Tanaman kunyit yang dihasilkan oleh Aslam berupa kunyit basah, induk kunyit, dan bubuk kunyit kemasan murni tanpa campuran bahan apapun. Berkat kerja keras Pak Sulaiman dan masyarakat Desa Lam Teba, hingga saat ini lahan kunyit produktif yang dirawat sudah mencapai 100 hektar lebih. Promosi dan inovasi membuat permintaan terhadap produk Aslam kian tinggi dan memberi manfaat bagi warga sekitar. Kelor Raya diproses dari 100% kelor organik. Tumbuhan kelor dengan nama latin Moringa oleifera memiliki beragam manfaat yang membantu mengatasi permasalahan pada kulit. Sifat antioksidan alami dan antiinflamasi dari tanaman kelor ini dipercaya membantu meningkatkan proses regenerasi sel, menjadikan kulit awet muda, kenyal, dan bebas iritasi. Daun kelor diolah secara alami tanpa campuran bahan kimia lainnya, mengandung protein, vitamin, dan mineral untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Kelor Raya menyajikan sejumlah solusi untuk perawatan kecantikan dan kesehatan Anda. Tersedia dalam bentuk serbuk, sabun, kapsul, minyak, dan masker kelor. Sehat, segar, dan praktis. Aneka jus buah segar dari Nozi Juice menjadi pilihan minuman sehat kaya nutrisi. Berdiri sejak tahun 2008, Nozi Juice menjadi pelopor minuman jus buah segar dalam kemasan yang higienis tanpa bahan pengawet. Hadir dalam kemasan botol, praktis dan mudah dibawa kemana saja, cocok menemani aktivitas harimu agar lebih semangat. Mengonsumsi Nozi Juice dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh melawan berbagai penyakit. Tidak hanya menyediakan produk minuman jus buah, Nozi Juice juga memiliki varian minuman berbahan susu, teh, dan kopi. Melalui berbagai proses yang steril dan bersih, Nozi Juice selalu mempertahankan kualitas produk hingga pelanggan dapat merasakan manfaat dan nutrisi yang diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cuma di pojok sana aja. Yang lain belum makan? Udah kenyang? Belum kenyang, nanti kita makan lagi ya, makan snack. Oke, kita cek sound sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru kedengaran nih, baru kelihatan udah pada makan, udah kenyang semuanya. Sekali lagi deh kita cek sound ya. Kalau dibilang Gen B jawabnya gimana? Oke, udah tahu semua ya. Kita coba ya. Gen B. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalau kita lihat dari semangatnya kayaknya udah gak sabar untuk mendengarkan sesi diskusi kita yang ketiga. Yang mana tadi di pagi hari dan juga siang hari tadi kita sudah membahas mengenai digital entrepreneur, kemudian juga dilanjutkan dengan diskusi mengenai personal branding. Dan selanjutnya di sesi 3 kali ini kita akan membahas mengenai achieving successful study and career towards international linkage. Dan nantinya kita akan dipandu oleh moderator handal kita yang juga Kepala Unit Data Statistik dan Kehumasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Loksmawe. Langsung saja kita persilahkan kepada Saudara Zetra Isa Putra. Terima kasih Kakak MC Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menemani 2 tokoh public figure di Aceh. Yang satu mungkin nasional mungkin ya, yang satu Aceh gitu. Nah, tapi sebenarnya teman-teman di sini lebih kenal dua narasumber saya daripada saya gitu kan. Karena saya perkenalkan, saya Kepala UDSK Loksemawe. Jadi kalau mungkin Loksemawe sudah berapa kali bertemu gitu. Kalau yang di Aceh kita baru pertama salam kenal. Nah, jadi kita ingin membawa materi tentang pendidikan gitu. Pendidikan itu kan sejak dahulu sampai sekarang adalah hal yang sangat penting. Jadi apalagi di mana persaingan ke depan terus makin berat sehingga anak-anak muda itu harus sangat mementingkan pendidikannya gitu. Apalagi kita akan menghadapi namanya society 5.0 gitu kan. Saya juga nggak ngerti apa itu 3.0, 4.0, 5.0 gitu kan. Bahkan ntar begitu 5.0 udah mulai naik, ada 6.0 entah dari mana lagi gitu. Ya oke, kalau begitu agar tidak berlama-lama saya ingin memperkenalkan 2 narasumber saya untuk membahas materi terkait Achieving Successful Study and Career Towards International Linkage. Yang pertama ada Kak Shirley Anavita. Itu Kak Shirley ini... Assalamualaikum teman-teman semua. Biasanya jam-jam segini jam-jam rawan Bang. Iya nih. 1 baru selesai makan, yang kedua ngantuk, bener nggak? Iya bener nih, makanya nih. Gimana sekali lagi boleh ya, saya lihat kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk pengalaman dan nama, Kak Shirley ini sudah tidak perlu saya sebutin lah apa saja, teman-teman sudah tahu. Tapi kita ingin bacakan histori studinya. Kak Shirley ini lulusan S1 Hubungan Internasional di Universitas Paramadina Jakarta dan telah mengambil S2 Fakultas Hukum dan Bisnis di Swinburne University di Melbourne, Australia. Ya, tepuk tangan untuk Kak Shirley. Nah, yang kedua kita ada Kak Nifa Adilah yang gak kalah bekenya. Halo Kak Nifa, silakan sapa teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, jadi Kak Nifa ini sedang berkuliah di S1 Ilmu Hukum Universitas Syah Kuala Aceh. Tapi beliau ini punya pengalaman student exchange ke Asahigaoka High School di Nagoya, Jepang. Coba, hai Hajime Maste. Hajime Maste, konnichiwa. Oh, Nibasan, Nihongo Jozu desu ne. Hai, sugoi desu ne, Nihongo ne. Itu udah kayak dekiru. Nihongo sabete. Sugoi. Ya, jadi teman-teman sepertinya sudah pada mulai ya nih ya, sudah disapa oleh kedua narasumber kita. Kita mulai bahas masuk ke materinya nih. Jadi pertama kita bahas soal kuliah. Kuliah itu kan sesuatu yang berbeda dengan zaman SMA gitu. Kalau
Kalau SMA semua sudah terjadwal, sudah jelas, teman-temannya pun dari tahun pertama sampai tahun ketiga ya di situ-situ aja gitu kan, muter-muternya gitu, nggak akan terlalu jauh. Sedangkan kalau kuliah itu baik dari dosennya yang banyak, kuliahnya pun bisa memilih sendiri, dan mungkin teman-teman sudah mulai merasa punya otonom gitu kan, udah otonom, sudah bisa bergerak sendiri lebih bebas, itu pasti adalah pengalaman yang lebih menantang dan lebih membangun diri gitu kan. Nah kalau kita ada seorang ahli bernama Stephen Schwartz gitu kan, itu menjelaskan ada beberapa keahlian yang perlu dimiliki oleh mahasiswa gitu. Misalnya diantaranya itu fleksibel, tahan banting, adaptif gitu kan, menjadi kelompok yang baik, gitu, menjadi anggota masyarakat yang baik gitu. Ya sebenarnya kita pun sudah dewasa pun tidak butuh skill-skill itu ya. Pertama saya mau minta pendapat dari Kak Shirley nih. Kalau menurut Kak Shirley, kira-kira apa aja sih kemampuan yang perlu dimiliki oleh seorang mahasiswa? Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya Bang. Sally boleh tanya dulu nih ke teman-teman, rata-rata teman-teman di sini semester berapa, boleh tahu nggak? 7. Banyak, beda-beda. Yang 5 boleh angkat tangan? Yang 7? Yang udah lulus? Oke, yang di bawah 5 boleh angkat tangan? Nggak apa-apa, mungkin ada yang semester, ada? Oh ada, oke. Berarti kita beda-beda ya dalam hal ini. Saya ingin garis bawahi muda kali ya, karena di sini kita memang beda-beda secara spesifik mahasiswa. Saya yakin tidak ada jawaban 100% bisa kita copy paste antara satu orang dengan orang lain. Mungkin itu menjadi skill penting bagi si A, tapi belum tentu bagi si B, betul nggak? Untuk itu tahu sebetulnya target kita apa, itu menjadi hal pertama. Jangan-jangan kita manusia yang sibuk, bukan jadi manusia yang produktif. Jangan ulangi kesalahan Shirley teman-teman. Di tahun-tahun awal kuliah, dulu Shirley manusia yang sibuk. Semua diikutin. Hari ini tren A, ikut. Besok viral B, ikut juga. Lusa hype C, ikut juga. Alhasil capek sendiri, apalagi di zaman teman-teman Industry 5.0, too much information. Benar ya? Kalau di zaman orang tua kita mungkin tantangannya adalah mereka kesulitan nyari informasi. Di zaman kita mabok dengan informasi. Sulit membedakan ini mana yang betul, mana yang salah, mana yang penting untuk masa depan kita, mana yang sebenarnya nggak penting-penting kali juga sih. Cuma karena muncul aja di laman home, di laman search kita, akhirnya kita tonton, lihat, baca, dengar juga. Betul ya? Nah, saya ingin meng-highlight 3 poin yang kalau saya boleh flashback, 3 poin ini yang akan saya kencangin lagi, ikat kepala dan ikat pinggang Shirley saat di masa-masa kuliah. Yang pertama adalah tidak membatasi diri, keinginan untuk berkembang, untuk mencoba banyak hal positif justru sekarang, masa-masanya teman-teman menjadi mahasiswa. Teman-teman ini mendapat double privilege. Pertama, nggak semua ternyata orang punya kesempatan menjadi seorang mahasiswa. Sebutlah misalnya nanti kalau dari perspektif aja Kak Nifa bisa tambahkan, kalau di Indonesia sendiri generasi teman-teman, generasi Z sekitar sekarang 28-30%, 80-an juta anak muda seusia kita, ini nggak semuanya mendapat privilege seperti teman-teman. Yang kedua, teman-teman ini adalah selected lah bisa saya bilang, karena teman-teman berada di komunitas yang mendukung teman-teman untuk bertumbuh. Nggak semua anak muda, mahasiswa punya kesempatan untuk bisa ketemu kayak begini, difasilitasi dengan fasilitas yang baik, maka manfaatkan ini untuk terus keluar dari zona nyaman. Jangan terlalu cepat menutup diri pada kesempatan karena kita tidak tahu nih kesempatan mana yang akan mengantarkan kita pada level selanjutnya. Jangan-jangan selama ini kita sendiri yang bangun penjara untuk diri kita. Jangan-jangan selama ini kita yang membangun ceiling atau atap batasan atas pencapaian kita. Kayaknya kita nggak mungkin deh sampai ke sana. Orang tua aja lah, orang tua yang pintar-pintar, orang tua yang lebih dekat dengan akses informasi, orang tua aja Kak yang ke arah sana. Kayaknya tuh cita-cita terlalu tinggi Kak untuk kita. Jangan-jangan kita sendiri yang membangun batasan itu teman-teman. Karena kita manusia ini punya kelebihan dan potensi masing-masing, maka sekarang waktunya kita keluar dari zona nyaman. Gagal nggak apa-apa, gagalnya sekarang. Justru sekarang saat kita muda, habiskan jatah gagal kita. Yang kedua adalah persisten. Konsisten dengan apa yang kita udah mulai. Karena pekerjaan paling baik kata orang bijak adalah selesaikan pekerjaan itu, betul ya? Persisten ini sulit, menurut Shirley sulit. Karena namanya aja semangat naik turun, iman aja naik turun, apalagi semangat. Dan kalau berubah itu kan gampang ya, yang sulit apanya? Bertahannya, konsisten yang sulit. Shirley mohon izin, berhijrah itu gampang. Yang sulit adalah istiqomah yang sulit.
Orang optimis itu banyak teman-teman di awal, tapi yang akan sampai ke garis finish adalah mereka yang konsisten. Optimis nggak cukup tanpa konsisten. Dan Shirley Bang, dalam hal ini terinspirasi dengan perkataan dari seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, namanya Margaret Thatcher. Kurang lebih kayak begini. Setidaknya untuk Shirley ini mengubah pola pikir Shirley. Katanya kurang lebih begini. What's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan teman-teman. Dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan. Kalau bentuknya online, siap-siap dia akan viral. Perhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita diskusikan, baik online maupun offline. Karena dia akan keluar menjadi action, tindakan, pilihan sikap, keputusan. Perhatikan keputusan kita, action kita, pilihan-pilihan sikap kita. Karena kalau kita ulang-ulang terus tiap hari, dia bakal jadi habit, dia bakal jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi sampai pagi lagi, dari malam sampai malam lagi, mata terbuka, tertutup, terbuka lagi. Karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita, demikianlah kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi ke depan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan kita hadapi. Untuk itu memastikan bahwa mindset kita juga di-feeding dengan yang baik, yang positif, yang progresif itu menjadi penting. Yang ketiga terakhir adalah ikuti perkembangan zaman. Mantan Presiden Amerika Benjamin Franklin pernah bilang kurang lebih begini, if we are finished changing, then we are finished. Saat kita berhenti berubah, tentu kan harapan kita berubah ke arah yang lebih baik ya. Maka kita selesai. Mau nggak mau perkembangan zaman itu harus kita ikuti teman-teman. Karena kalau enggak, kita yang ditinggalkan oleh perkembangan zaman. Teman-teman bayangin nih. Kalau orang bijak bilang, orang yang paling berhak menyesal dalam hidupnya adalah dia yang punya kesempatan, tapi tidak memaksimalkan semaksimal-maksimalnya kesempatan yang dia miliki, maka kita semua yang hadir di sini, yang hidup di industri 5.0 adalah anak muda yang paling berhak menyesal saat kita nggak berkarya. Karena semua akumulasi benefit dari industri 1.0 sampai 4.0 ini ada di tangan teman-teman. Yang satu kali klik, we can connect to 1,000 of people. Satu kali klik jutaan informasi bisa kita sebar dan kita dapetin. Bukan hanya se-Aceh, se-Indonesia, se-Asia Tenggara, sedunia bisa menonton, melihat, mendengar karya teman-teman. Dengan kata lain, saat bicara industri 5.0, it's not about the gun, it's about the man behind the gun. Ini bukan lagi tentang senjatanya, ini bukan lagi tentang alatnya. Ini tentang siapa di belakang alat itu, siapa di belakang senjata itu. Pistolnya mau kita pakai membunuh atau membantu orang, pisaunya mau kita pakai untuk sesuatu yang bermanfaat atau mudarat, yang positif atau negatif, keputusannya ada di tangan kita. Saat kita berhenti melayakkan diri, berhenti meningkatkan kapasitas diri, berhenti bertumbuh, siap-siap kita yang dikendalikan oleh teknologi, bukan kita yang mengendalikan teknologi. Mungkin itu kali Bang dari Shirley. Great. Terima kasih masukannya Kak Shirley. Itu benar-benar apa ya, sangat menyadarkan kalau kita biasa ngelihat di internet gitu kan, di medsos. Kata Albar itu banyak orang itu perlu tiga yang tadi itu, perlu konsisten, perlu update dengan zaman gitu kan, dan perlu tidak membatasi diri. Jadi tidak optimis itu perlu gitu ya. Walaupun memang kita punya banyak tantangan, tapi itu adalah jalan untuk menuju hal yang lebih baik. Nah oke, selanjutnya menurut Kak Nifa sebagai mahasiswa aktif nih ya, dan juga didaulat sebagai Duta Earth Hour Aceh tahun 2021, kira-kira nih apa aja nih kalian yang diperlukan oleh anak muda sekarang? Ya, setuju banget ya sama Kak Shirley tadi. Kita itu sebenarnya perlu untuk bermimpi gitu ya, bermimpilah setinggi mungkin. Kayak tadi Kak Shirley bilang juga, what you think, you've become. Nah begitu juga dengan apa yang akan kita mimpikan, apa yang kita pikirkan dengan niat, nah bakalan kita menjadi orang seperti apa yang kita pikirkan. Yang pertama berarti jawabannya adalah bermimpi untuk kita sekarang seperti itu ya. Yang kedua adalah how to adapt with our environment. Kemampuan beradaptasi itu penting dan kita sebagai mahasiswa itu sudah harus tahu bahwa in order to achieve something we like, we need to do something we don't like. Jadi di mana kita saat kita ingin nih mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, terkadang
kita perlu untuk beradaptasi karena untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu harus melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan terlebih dahulu. Nah, jadi kita harus mulai beradaptasi dengan keadaan yang seperti itu gitu ya. Adapt with our environment, our society, seperti itu. Apalagi sekarang kita sudah berada di revolusi industri 5.0 di mana yang lagi marak saja yang 4.0, tapi sekarang udah 5.0. Jadi kita harus cepat-cepat beradaptasi nih dengan perkembangan zaman seperti itu. Dan yang ketiga, go out from our comfort zone gitu. Dimana kita tahu sekarang orang banyak bilang, ya udah keluar aja dari zona nyaman sendiri, keluar aja dari zona nyaman sendiri seperti itu. Tapi kita nggak tahu sebenarnya zona nyaman itu yang bagaimana. Nah, kita harus tahu lagi, be busy, be productive, not busy gitu ya. Kalau teman-teman sering nonton podcast Deddy Corbuzier, ada tuh di belakangnya tulisan be productive, not busy. Nah, begitu juga dengan apa yang ingin kita lakukan seperti itu. Gimana namanya keluar dari zona nyaman. Yang pertama itu ada dari comfort zone, terus ada fear zone. Fear zone di sini setelah kita keluar dari comfort zone, setelah kita keluar dari zona nyaman kita pasti akan mulai merasakan tuh, aduh takut, aduh nggak enak nih, nggak nyaman nih dengan keadaan yang seperti ini. Nah, itulah kita sudah masuk di langkah selanjutnya yaitu zona fear zone seperti itu. Tapi kita nggak perlu takut gitu karena memang segala hal itu memerlukan progres gitu ya. Segala hal memerlukan progres. Jadi kita harus melewati yang pertama itu comfort zone, fear zone, yang ketiga baru ada learning zone. Setelah kita tadi masuk ke tahap growth zone, fear zone, kita akan ada di tahap learning zone di mana kita mulai mempelajari nih, mulai beradaptasi dengan keadaannya seperti ini nih. Oh, kuncinya gini nih. Oh, celahnya ini nih. Nah, kita udah mulai tahu seperti itu. Dan akhirnya kita akan mulai sampai di tahap learning growth zone gitu. Zona di mana kita berkembang, zona di mana kita sudah menguasai, udah overcome situation around us gitu. Jadi in order untuk mendapatkan zona yang seperti itu, kita terlebih dahulu harus melewati zona-zona yang tidak kita sukai. Gagal nggak apa-apa, seperti yang Kak Shirley bilang tadi, habiskan masa gagal itu di masa muda kita. Dan karena kalau gagalnya nanti gitu ya, nanti setelah kita udah lebih tua dari sekarang, kita udah kurang energi, udah kurang waktu dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kita habiskan masa gagal di sini, biar lebih banyak belajarnya, biar lebih banyak yang kita dapatkan, seperti itu. Oh, mantap sekali, tepuk tangan untuk Hanifa. Jadi kalau kita rangkum itu 3 ini, yang pertama tuh bermimpi tuh goal setting gitu ya. Arahnya kemana, tujuannya apa, kemudian adaptasi untuk mencapai ini apa saja sih yang perlu disesuaikan, kita harus melakukan apa saja gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah kita keluar zona nyaman. Karena keluar zona nyaman itu juga berarti kita memperluas zona nyaman. Bukan berarti Kak Hanifa ini kita mengajarkan kita untuk selalu berpayah-payahan gitu ya, bergetir-kegetiran gitu, enggak. Tapi kan dengan kita keluar zona nyaman itu kita memperluas zona nyaman kita sehingga yang kita kuasai itu lebih banyak untuk melakukan hal-hal mencapai mimpi kita. Nah, dari yang sudah disampaikan ini nih, kira-kira nih kalau sepenglihatan kakak-kakak ini gimana sih keadaan anak muda sekarang? Coba pertama kasih Ridho dari nasional besarannya. Anak muda sekarang ya? Iya. Saya pengen bilang begini, teman-teman, ini data dulu ya. Data dari BPS tahun 2020, belum ambil 2021. Lebih dari 50% total penduduk Indonesia itu diisi oleh anak muda. Dan saat bicara anak muda, kita pasti bicara tentang masa depan. Bener ya? Anak muda gak bisa nawarin masa lalu. Anak muda sangat sedikit yang bisa menawarkan hari ini. Harus kita akui teman-teman, ilmu kita sedikit. Pengalaman kalaupun kita punya ini masih pas-pasan. Wawasan kalaupun ada yang kita ketahui, percayalah ini masih sangat terbatas. Dengan kata lain, kalau ada hal yang bisa kita tawarkan, ini tentu adalah masa depan. Untuk itu gak usah insecure, gak usah ngerasa kecil hati saat ada pihak-pihak yang mengatakan anak muda tahu apa, anak muda bisa apa yang bisa diberikan anak muda. Justru dengan semua keterbatasan kita,
yang bisa kita tawarkan adalah masa depan. Dan dengan mengetahui status quo sekarang lebih dari 50% total penduduk Indonesia adalah anak muda, maka pertanyaannya adalah apakah kita sadar bahwa kita adalah salah satu resources untuk membuat ke depan ini Indonesia kayak gimana, atau bahkan lebih kecil lagi deh, Aceh ini kayak gimana yang nanti akan dibahas Nifa. Ini tentu ada di tangan anak muda. Karena bukan hanya dunia, terlalu jauh kita bahas dunia. Indonesia aja ini sudah membuktikan bahwa setiap perubahan besar yang terjadi di Indonesia, ini pasti anak muda di belakangnya. Sebutlah dari 1906, 1928, 1945, 1960-an, 1998, 2020, semua peristiwa besar itu pasti melibatkan anak muda. Dengan kata lain pertanyaannya adalah apa yang sudah kita anak muda persiapkan. Karena Malcolm X, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat berkulit hitam, dikucilkan saat dia hidup, udah berulang kali keluar masuk penjara sampai akhirnya dia memutuskan untuk membela satu value, satu nilai dalam hidupnya, yaitu keadilan. Persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai jadi undang-undang. Dan banyak peneliti sosial yang sudah menyebutkan, kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama, secara social influence yang paling tepat adalah Malcolm X. Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini, "The future belongs to those who prepare for it today." Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkan hari ini. Dan bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita udah gak bahas lagi nih teman-teman. Kita laki-laki atau perempuan, kita lahirnya di desa atau di kota, kita berproses di masa-masa COVID-19 apa enggak, sehingga generasi kita sering disebut sebagai generasi COVID-19. Latar belakang kondisi sosial ekonomi keluarga kita seperti apa, kita tidak sedang bahas itu, dan Malcolm X juga tidak sedang dalam kapasitas membahas itu. Bicara tentang masa depan, maka kita anak muda selama mau agile, mau beradaptasi dengan 3 hal. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja cepat. Mau gak mau harus sampai cepat. Karena kecepatan sekarang adalah satu dari 4 kata kunci hidup di industri 5.0. Teman-teman, sekarang zaman bukan hanya terbuka bagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang besar. Dan ini momentumnya teman-teman untuk ambil bagian. Karena kita nih anak muda sering diasosiasikan dengan belajar dan berkarya. Sama, belajar dan berkarya dengan keras, cerdas, dan cepat. Maka kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Tapi pertanyaannya adalah persiapan apa yang udah kita buat dari sekarang kan gitu ya. Untuk itu bagaimana kita melihat 4 pertanyaan. Siapa kita di masa depan? Saya dapat informasi yang hadir di sini 100 ya? 100 pasang mata. Teman-teman yang hadir di sini kira-kira 10-15 tahun ke depan ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana. Mungkin target kita berbeda, enggak apa-apa. Ayo kita mulai dari sekarang persiapannya. Dia yang duluan bersiap, dia duluan yang dapat kesempatan. Kita coba bikin smart goal settingnya. Yang kedua, siapa kita sekarang? Mungkin tujuan kita sama, tapi starting point bisa jadi berbeda. Dan kita nggak bisa milih starting point kita di mana. Lahir di negara mana, di provinsi mana, di tengah keluarga seperti apa, dengan genetik seperti apa. Itu pemberian dari Tuhan, ayo kita syukuri, itu anugerah. Kita nggak bisa milih starting point kita di mana. Tapi mau finishing point kayak gimana, ini jadi tanggung jawab kita. Dan kita anak muda dikasih waktu dan kesempatan untuk mengisi. Kira-kira masa muda kita dihabiskan untuk apa? Hidup cuma 1 kali teman-teman, pastikan itu hidup yang berarti. Masa-masa mahasiswa ini dengan cepat selesai, apalagi kalau kita menikmatinya. Setelah kita tahu nih siapa kita dengan menjawab minimal kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kesempatan yang masih bisa kita eksekusi apa, tantangannya seperti apa. Masuk ke pertanyaan ketiga, how? Bagaimana? Ini action. Karena yang mahal dari karya itu actionnya teman-teman. Kalau cuma ide, gagasan, ini banyak yang bisa. Tapi hanya mereka yang mau mengambil resiko yang akan mengeksekusi ide dan gagasannya. Bener ya? Untuk itu target kita di mana nih? Sekarang kita di mana? Cek gapnya seberapa jauh, skill set apa aja yang perlu kita pelajari, mulai. Target 5 tahun atau 10 tahun atau 7 tahun atau 3 tahun, pecah jadi target tahunan. Tahunan, bulanan, mingguan, harian. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan ke depan akan menjadi produktif. Bukan lagi sekedar sibuk yang tadi kayak Nifa sampaikan. Terakhir, kita pengen ninggalin apa untuk generasi sesudah kita. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya seperti yang tadi sempat kita bahas. Dan
mengutip perkataan salah seorang guru besar bangsa, Buya Hamka, yang pernah bilang kurang lebih begini, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka babi di hutan juga hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, maka kera juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini dan dikasih hati untuk berempati. Ayo kita kolaborasikan keduanya dan siap-siap gebrakan-gebrakan besar sama-sama kita bisa buat. Kalau 4 pertanyaan tadi bisa kita jawab, maka yang disebut anak muda ini nggak ada istilah cita-cita terlalu tinggi. Yang ada mungkin langkah kita yang terlalu pendek teman-teman. Gak ada istilah goal terlalu besar tuh gak ada. Yang ada mungkin misi kita yang terlalu kecil. Ayo kita panjangkan langkah kita, besarkan misi kita, target, cita-cita, goal, visi itu akan merapat dengan sendirinya sesuai dengan kelayakan dan kesiapan kita. Masa depan itu gak pasti. The future is unpredictable. Kita udah nge-plan nih, tetap masa depan itu gak pasti. But the best way to predict our future is create it now. Cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah buat itu dari sekarang. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita, the most responsible person for our future is us ourselves. Bukan orang tua kita, bukan dosen-dosen kita, bukan sahabat kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Karena masa depan dan perubahan itu didesain, ayo kita mulai desain itu dari sekarang. Mungkin gitu. Oh mantap sekali. Saya yang tadinya merasa tua ya, saya pikir saya itu bukan bagian dari 50% yang tadi. Supaya saya masih muda juga setelah mendengar kata Kak Sherly ini, emang luar sepakat biasa. Gak? Muda itu bukan tentang usia tapi tentang mindset dan pilihan sikap. Sepakat ya? Sepakat. Mantap. Nah tadi kan cukup luas tuh, sekarang kita coba kalau di Aceh nih. Sebagai orang yang masih hidup di Aceh dan masih sangat bersentuhan dengan teman-teman. Kalau dari Kak Anifa bagaimana keadaannya kira-kira? Sebenarnya kalau lihat anak muda di Aceh sekarang udah kreatif semua ya Kak ya, apalagi sekarang udah zaman-zamannya media sosial di mana kita sudah bisa ber-UMKM, berbisnis ataupun ikut-ikut kegiatan nasional sampai internasional. Sebenarnya sudah banyak yang mau untuk seperti itu. Tapi terkadang kita lupa untuk bertanya kepada diri kita sendiri, kita maunya apa? Kita maunya bagaimana? Kita mau jadi siapa? Target kita apa? Itu lagi, kita balik ke pertanyaan itu lagi. Sekarang ada yang namanya istilah FOMO. Teman-teman pernah dengar? Iya, fear of missing out, FOMO ya. Sekarang banyak anak muda takut untuk ketinggalan tren. Tren-tren yang sedang hits di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya. Sehingga lupa target sebenarnya apa. Nah sebenarnya itu lagi kalau dari Nifa sendiri untuk mengikuti tren tersebut sebenarnya tidak masalah asalkan masih berhubungan dengan apa yang kita targetkan, apa yang kita impikan seperti itu. Balik lagi ke tadi, jangan sibuk aja tapi produktif, jangan ikut banyak kegiatan ini, kegiatan itu. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita mau, bukan itu yang kita butuhkan juga seperti itu. Jadi terkadang kita kalau dengar tren itu ya nggak masalah untuk kita ikutin. Asalkan memang kita ikutinnya masih dalam hal yang memang kita bidangin, minatkan seperti itu. Jadi fear of missing out is okay as long as it's okay for us. Ketika itu baik-baik saja buat kita, itu tidak masalah. Nah untuk menguasai ini tentu saja kita sebagai kaula muda seperti itu ya, apalagi mahasiswa, perlu yang namanya emotional intelligence. Emotional intelligence di mana kita perlu mengetahui nih, emosi kita apa sebenarnya. Terkadang aku sendiri ya, saya sendiri kadang gak mau mengakui emosi yang sedang aku alamin itu apa. Kadang kalau lagi marah aku nggak mau bilang kalau aku lagi marah. Kadang kalau sedih aku nggak mau bilang kalau aku lagi sedih. Actingnya biar ya udahlah, aku nggak apa-apa. Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Padahal sebenarnya ada apa-apa. Sorry. Nah, kadang gitu untuk menjelaskan atau untuk memahami emosi sendiri kita belum mau. Kita malu untuk memahami emosi sendiri, padahal itu penting. Kita penting untuk memahami emosi sendiri, karena ketika kita sudah memahami, kita pasti akan mengerti, kita pasti akan menguasai. Nah, setelah kita menerima
mengetahui, memahami dan bisa overcome that emotion, kita pasti sedikitnya akan lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Kalau dari pepatah Jepang ada yang namanya hon no skoshi demoi ashitawa kino no jibon yori nobite itai. Artinya sedikit lebih baik asalkan dari hari kemarin dan hari ini ada perubahan. Seperti itu Kak. Oh mantap, tepuk tangan. Oh sugoi nih. Ya, jadi kalau tadi kita sedikit rangkum ya, sebenarnya kita sebagai pemuda ini sudah mayoritas dan sebenarnya sudah memiliki kemampuan yang kreativitas tinggi, kapabilitas tinggi gitu. Sebenarnya kita punya semangat gitu, tapi memang pesannya adalah untuk berkembang itu kita harus tahu apa goalnya. Ya kan? Kita jangan sampai kita kehilangan goal kita gitu. Coba mungkin karena FOMO jadi kita berbelok kemana gitu kan. Ya mungkin baiknya kalau memang untungnya tidak kenapa-napa, mungkin kita bisa kembali ke jalan yang benar gitu kan. Coba kalau tiba-tiba karena ikut-ikutan teman, kan jadi kita tidak punya tujuan yang pasti gitu kan. Yang kedua kita juga tahu bagaimana mencapai tujuannya gitu. Sebenarnya itu yang memang perlu banget. Karena kita tahu nih, oh posisi kita sekarang di sini, tujuan saya di sana. Bagaimana secara saya ke sana? Apakah saya bisa berjalan saja atau perlu berenang atau harus memutar naik pesawat? Itu harus perlu diketahui gitu. Dan jalannya beda-beda ya kan Bang? Benar. Kita nggak bisa, wah dia jalannya pakai jalur A, saya juga harus pakai jalur A. Ya nggak gitu. Saat kita terus membandingkan diri dengan orang, lupa melihat bahwa sebetulnya kita juga sedang membangun cerita kita sendiri. Kalau kita terus menggunakan alat ukur orang, kita lupa menanyakan alat ukur kita apa. Wajar kalau rumput tetangga terus terlihat lebih hijau dari rumput yang saat ini tengah kita semai. Miliki alat ukur kita sendiri teman-teman dan mulai bangun produktivitas kita sendiri. Mantap. Jadi gitu teman-teman ya, jangan tidak perlu merasa ciut ketika ada teman kita yang kita lebih hebat gitu. Tapi kita yang kita kelihatannya lebih punya rezeki lebih tidak perlu merasa tinggi hati gitu ya. Karena memang jalan tiap orang berbeda-beda. Dan itu tidak apa-apa gitu, tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa kecil, insecure. Yang penting kita selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah ini kalau dari sotoy-sotoyan saya nih, sotoy-sotoyan saya aja nih ya. Saya melihat kedua kakak-kakak ini tuh punya view yang bagus tuh karena mungkin pernah keluar negeri mungkin ya. Mungkin ya, mungkin. Bener nggak? Bener atau salah? Coba. Kanifa, saya bener atau salah? Hai, sugoi. Oke, dia sepakat. Kak Shirley gimana? Kira-kira kakak-kakak ini punya view lebih nih karena mungkin pernah keluar negeri gitu. Punya sudut pandang kayak begitu karena pernah keluar negeri gitu. Mungkin. Jadi punya pandangan lebih gitu. Mungkin bisa jadi iya. Tapi belajar bisa dari mana aja. Apalagi sekarang satu kali klik teman-teman udah bisa belajar juga dari luar negeri. Cuma mungkin memang beda, ada hal yang berbeda. Memang pengalamannya berbeda ya. Karena kita tahu dari baca-baca dari cerita teman bukan berarti kita langsung tahu bagaimana rasanya langsung kan. Nah ini yang perlu dibahas dengan teman-teman nih. Jadi kalau terkait studi S2 gitu kan atau pernah keluar negeri gitu pertukaran pelajar, kira-kira kalau dari Kak Shirley sendiri nih, apa sih dulu pertimbangannya kenapa mau S2 keluar negeri gitu? Sebelumnya saya ingin nanya dulu, di sini teman-teman ada yang udah pernah keluar negeri selain Niva ya? Ada? Boleh angkat tangan? Oke, yang di sebelah sana boleh? Kemana boleh? Ada mic nggak tambahan? Sebentar saja. Mic jantung. Atau yang ini aja boleh? Ada panitia nggak yang standby? Mic berdiri. Oh ada mic-nya. Ya, dulu saya pernah ke Jepang bersama dengan Niva Dila. Oh satu angkatan, mantap. Namanya siapa? Namanya Galang Pandu Pratama dari Komisariat Politeknik Aceh. Oh, keren. Arigato nih. Ini lagi pura-pura bisa aja. Oke, panggilannya siapa? Galang. 3 hal secara singkat, apa yang kamu pelajari saat kemarin dapat kesempatan ke Jepang? Yang pertama, yang paling jelas kinerja dan etos kerja dari masyarakat Jepang sangat baik. Kinerja. Yang kedua? Habis itu kepercayaan dan juga yang ketiga adalah tetap konsisten. Mereka orang Jepang seperti itu. Kalau kepercayaan itu apa maksudnya? Maksudnya kalau mereka sangat menghargai terhadap budaya, agama yang ada di Jepang itu sendiri maksudnya. Jadi orang ini saling lokal menghargai. Culture ya, budaya lokal. Tepuk tangan dulu buat Galang, sudah membagi pengalamannya. Satu lagi boleh, tadi ada yang sebelah sini.
Yang angkat tangan tadi? Jadi nggak ada begitu? Ngaku. Boleh? Siapa lagi? Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Sally juga masih belajar. Ada? Oke. Sally ingin sampaikan begini. Apa yang dipelajari kan gitu ya? Kenapa? Kenapa menurut Sally saat itu Sally harus melanjutkan kuliah ke luar negeri? Begini teman-teman, Sally saat kuliah itu SMP Sally pengen jadi duta besar, makanya S1-nya hubungan internasional. Saat kuliah sempat di Jogja, UGM pindah ke Jakarta. Di Jakarta berproses kurang lebih sekitar 3,5 tahun. Sally ikut organisasi, yang di organisasi itu Sally erat kaitannya dengan 3 hal. 1 anak muda, yang kedua social impact, yang ketiga pendidikan. Dari situ akhirnya Sally ngelihat bahwa ternyata bermanfaat itu banyak caranya. Gak harus jadi duta besar, ada banyak caranya. Untuk urusan profesi itu bisa sangat fleksibel. 10 tahun yang lalu kita gak kenal nih istilah-istilah YouTuber, content creator dan seterusnya. Tapi sekarang itu menjadi salah satu hal yang digeluti oleh anak muda. Apakah menghasilkan? Menghasilkan. 10 tahun kemudian ini udah diprediksi akan apa saja yang akan skill yang dibutuhkan. Yang ingin Sally sampaikan, dari situ akhirnya Sally berproses, Sally senang melakukan sesuatu yang erat kaitannya dengan anak muda dan pendidikan dan menghasilkan impact. Ternyata ilmu Sally sangat kurang dalam hal itu. Ketika lulus, salah seorang mentor memberikan advice, masukan, saran. Sally, kalau kamu merasa ilmumu kurang, belajar lagi. Dan yang kamu mau pelajari itu belum ada di Indonesia, kamu belajar aja keluar. Tapi Bang, saat mentor Sally orang Aceh teman-teman, dia punya salah satu international INGO di Aceh. Sally bilang begini, tapi Bang Sally ini udahlah dari keluarga yang biasa-biasa aja. Secara finansial sederhana lah. Bahasa Inggris juga pas-pasan. Anak HI sih, tapi agak kesulitan juga bahasa Inggris. Jadi teman-teman di sini jangan ada yang takut kalau belum bisa bahasa asing. Karena bahasa itu adalah tentang pengulangan. Semakin sering dia diulang dan dipakai, kita akan semakin baik. Practice makes us perfect, itu kata kuncinya. Bahasa Inggris udahlah pas-pasan. Dibilang yang paling pintar biasa-biasa aja juga. Ya memang lulusnya cum laude sih, tapi kan kalau mau dibandingin dengan anak Indonesia lainnya, saya kan biasa-biasa aja Bang. Akhirnya mentor Sally bilang begini, targetmu apa? Target saya pengen membuka pikiran Bang. Target saya mau belajar lagi Bang. Targetmu apa? Saya ingin mengetahui sebetulnya sampai sejauh apa Bang ilmu ini bisa saya terapkan. Maka belajar, coba. Do it now, lakuin itu sekarang. Akhirnya dicoba dengan bimbingan mentor, akhirnya Sally belajar berangkat. Dan saat itu mindset Sally adalah saya ingin belajar. Yang kebetulan saat itu tidak ada, ilmunya itu belum ada di Indonesia. Makanya akhirnya memilih universitas yang memang menyediakan itu. Long story short, sampai di sana, kalau ditanya teorinya kepake enggak Kak Ser? Saya harus bilang, dari 100% yang saya pelajari, enggak lebih dari 30% teori yang kepake dalam kehidupan sehari-hari. Benar enggak? Untuk yang udah lulus pasti paham. Tapi yang ingin saya sampaikan, pendidikan kalau amanah dari Undang-Undang 2012 dan 2020 itu bukan pada akhirnya hanya sekedar mencetak hitam di atas putih. Tapi 2, apalagi pendidikan tinggi. 1, membentuk karakter, 2, membentuk pola pikir. Dan itu yang tidak didapat. Mungkin saat itu kalau membentuk pola pikir ini kan dari apa yang kita lihat, baca, tonton, dengar. Pikiran Sally akhirnya jadi terbuka, menyelesaikan masalah itu seperti apa, critical thinking itu seperti apa. Saat kuliah Sally juga bekerja ngeloper koran di sana. Bekerjanya langsung dengan teman-teman yang di sana, cara kerja mereka seperti apa. Dan at the end of the day, pola pikir dalam menyelesaikan masalah akhirnya Sally dapat dari interaksi tadi. Maka teman-teman, apapun nanti teman-teman lanjut S2, S2-nya di mana, S3-nya di mana, maka pastikan tujuan akhirnya adalah membentuk pola pikir kita dan membentuk karakter kita. Karena dari situ nanti mau teman-teman profesinya seperti apa, itu keputusan ada di tangan teman-teman. Tapi bahwa dengan ilmu yang kita miliki harus bermanfaat, itu adalah amanah. Teman-teman dapat kesempatan ini adalah amanah, karena nggak semua mendapatkan kesempatan itu. Satu hal yang pasti, bahwa
target atau hasil itu berbanding lurus dengan usaha. Target boleh tinggi, cita-cita boleh tinggi, gantungkan aja tinggi. Tapi jangan lupa, effortnya juga harus dikejar. To get something we never had, we must do something we never did. Untuk ngedapetin sesuatu yang belum pernah kita dapetin, lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk ngedapetin hasil yang di atas rata-rata. Kalau cara kita sama-sama aja, gitu-gitu aja udah ketahuan. Hasilnya juga akan gitu-gitu aja. Dan sebetulnya ini yang diamini juga oleh Albert Einstein. Dengan menyebutkan insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again, but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama, berulang-ulang kali, namun berharap hasil yang berbeda. Pertanyaannya kira-kira effort apa nih yang kita lakuin sekarang yang berbeda, sehingga kita layak untuk punya ekspektasi, ke depan kita juga akan mendapat yang berbeda. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, mantap. Nah, kalau Kak Nifa nih kan pergi ke Jepang nih yang bahasanya budaya benar-benar baru nih. Kira-kira apa aja sih waktu itu hambatannya, masalahnya, culture shocknya kayak gimana sih? Boleh sharing nggak? Oke, mungkin awalnya aku pengen ikut pertukaran pelajar kali ya. Awalnya banget aku memang udah mimpi dari kecil, dari SD gitu. Sampai kayak kalau lihat majalah Bobo, tahu ya teman-teman? Iya, kalau lihat majalah Bobo gitu kayak ada Disneyland, ada kayak yang di luar negeri lah ya gitu. Pengen banget nih rasanya study abroad, rasain gimana nih lingkungan di luar, gimana orang-orang di luar, gimana budaya-budaya di luar. Memang mimpi itu sudah ada sejak kecil. Dan sampailah di SMA mendapatkan sebuah kesempatan gitu ya untuk mengikuti tes pertukaran pelajar seperti itu. Dan pertukaran pelajar ini nggak langsung aku dapetin gitu Kak. Jadi awalnya juga harus gagal sampai 3 kali. Sampai 3 kali aku gagal. Yang pertama itu gagalnya yang pergi bisa 7 orang. Yang pergi bisa 6 orang, tapi aku adalah orang yang terakhir, yang ke-7 seperti itu. Dengan poin berbeda 1. Dan yang kedua dan ketiga seperti itu juga. Sampai akhirnya terus ikutan lagi yang keempat dan disitulah awal dari segalanya gitu ya. Dapat bisa pergi ke sana dan mimpi itu terwujud. Dan seperti yang Bang Galang bilang tadi ya, Bang Galang. Nah di luar itu memang beda banget. Bedanya beda banget, lingkungannya beda, orang-orangnya beda dan kita itu terikut dengan suasana itu. Yang tadi kayak Kak Shirley bilang kita belajar dari apa yang kita dengar, apa yang dari kita lihat seperti itu. Begitu juga dengan apa yang kita dapatkan kalau kita lanjut untuk ke luar negeri seperti itu. Pengalamannya akan sangat-sangat berbeda. Nah kalau hambatan apa sih yang didapatkan dari kita kalau mau ke luar negeri atau mau ikut pertukaran pelajar ataupun mau S2 kayak Shirley nantinya. Pastinya ada yang namanya perbedaan di antara negara satu dan negara lain. Pastinya ada yang namanya culture shock gitu. Tapi itu bukanlah sebuah alasan kita untuk menimbun mimpi kita gitu. Karena sebenarnya dengan niat yang kuat, dengan tekad yang kuat, hal itu akan ya udah gak apa-apa. Asalkan aku mau ke sana belajar dari orang-orang baru, teman-teman baru, mendapatkan pengalaman baru, hal itu akan sirna semuanya. Jadi hambatan bahasa, hambatan apapun itu, kalau kita sudah ada niat yang kuat, pasti itu akan, ya sudah, pasti akan kita akan mendapatkan itu kalau kita sudah memiliki tekad dan niat yang kuat. Jadi nggak perlu takut dengan hal-hal yang kita takuti sebenarnya. Seperti itu Kak. Oh mantap, tepuk tangan untuk Kak Nifa. Jadi kalau dari yang disampaikan oleh Kak Shirley dan Kak Nifa, memang keluar negeri itu pasti ada tujuannya pertama ya. Entah itu menambah ilmu, entah itu menambah atau memang ingin ke tempat-tempat wisata di luar negeri gitu kan. Saya pun juga ingin pengen lihat patung Gundam di Jepang itu juga pengen sebenarnya, belum kesampaian. Nah tapi kalau setelah di luar negeri itu ada yang bisa diambil itu pertama pola pikir itu bener banget. Dan pola pikir itu nggak mesti kita ngomong setelah S2 atau luar negeri ya. Karena sebenarnya kita dengan sudah S1 saja, S1 itu juga membentuk karakter. Dan itu
mungkin apa ya, mungkin perbedaan mungkin kalau kayak saya orang yang orang manajemen akan cenderung mengkelompok-kelompokkan, atau mungkin kalau orang yang scientific mungkin cenderung runut cara pikirnya. Itu adalah pola pikir dan karakter terbentuk dari pendidikan tinggi gitu. Apalagi kalau keluar negeri kan mungkin ada tantangan-tantangan ya, misalnya culture shock, perbedaan bahasa, perbedaan budaya gitu kan, dan atau mungkin kalau biasa di sini ketemu teman banyak, ternyata tiba-tiba loh saya dari nol tidak punya teman, itu kan agak kesepian gitu kan. Kadang dulu saya mikir, wah saya mau S2 tapi nggak ada temennya, aduh nggak jadi deh gitu. Itu jangan sampai ya teman-teman ya, cuma karena nggak ada teman barengan terus kalian jadi batal ngejar mimpi gitu. Karena mimpi itu adalah punya kita, oleh kita, dan untuk kita gitu. Tepuk tangan dikit dong buat kakak-kakak lagi. Terus, nah kalau tadi kan memang kayak Kak Shirley yang kayaknya ilmu biasa-biasa aja, bahasa Inggris pas-pasan, tapi kan akhirnya tetap bareng nyoba gitu ya. Kak Nifa pun juga, Jepang juga nggak tahu bahasanya kan, itu pun tetap udah hajar aja gitu. Jadi emang yang pertama itu hajar dulu bos. Jadi ketika kalian mau mimpi apa, itu hajar dulu, jalan dulu. Ntar soal dapat gak dapat itu biarlah Allah tahu yang terbaik gitu kan. Tapi kalau kata lagu JKT gitu kan, usaha keras tidak mengkhianati. Jadi apapun yang nanti kalian usahakan itu pasti ada hasilnya, walaupun kalian mungkin baru tahu itu ya 5 tahun mendatang, ntar mungkin 10 tahun datang baru, dulu gagal kemana gitu kan, atau dulu nggak ngejar apa, terus begitu 10 tahun, untung dulu nggak dapet ya, kalau dapet mungkin saya akan hidup yang berbeda dan mungkin lebih baik dari sekarang gitu kan. Nah kira-kira nih kalau oleh-oleh dari Kak Shirley dan Kak Nifa, apa ini bisa dikasih ke teman-teman oleh-olehnya? Boleh Nifa dulu. Silakan. Oke, oleh-oleh dari Jepang sebenarnya banyak banget ya yang bisa dipelajari kalau kita ingin memang belajar. Nggak harus ke Jepang, nggak harus ke luar negeri, tapi kalau memang kita pengen belajar, pastinya banyak yang bakalan kita bisa dapatkan. Tapi pasti ada perbedaannya kalau kita merasakan itu secara langsung, mengalami itu secara langsung gitu ya. Salah satu hal yang memang aku sendiri pelajari dari Jepang itu, yang paling pertama banget adalah konsisten. Konsisten ini kalau dari orang Jepang memang sangat-sangat, gimana ya bilangnya, memang sangat high konsisten banget. Kalau mereka nih udah ngikut satu, misalnya kyudobu atau bisa dibilang ekstrakurikuler seperti itu, mereka nggak akan merubah. Kalau udah ikut satu dari SD, SMP, SMA, nah itu aja. Jadi mereka konsisten dengan apa yang mereka lakukan. Kalau sensei aku pernah bilang, Kak, kita itu kalau mau mendapatkan goals kita atau tujuan kita atau mimpi kita harus seperti kapal. Kita harus berlayar, karena kalau kapal itu gak pernah balik muter, gak pernah mundur, dia selalu jalan ke depan. Nah maka dari itu kita harus finish what we have started gitu. We have to finish what we start. Itu yang namanya budaya konsisten, seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah manajerial waktu. Kalau orang Jepang gitu ya, apalagi di sekolah aku, itu disiplinnya kuat banget. 1 menit dari mereka itu beda aja, itu udah memang kayak wasting time banget. Sampai-sampai kalau teman-teman pernah lihat di berita gitu ya, ada kereta api dari Jepang yang namanya Shinkansen, karena telat sepersekian detik, tapi sampai tim-tim dari keretanya, sampai manajernya itu minta maaf, buat permintaan maaf kepada customernya. Sampai sebegitunya, padahal telatnya cuma sepersekian detik, sepersekian menit. Sampai segitunya disiplin waktu yang memang dipedulikan oleh orang Jepang. Yang ketiga pastinya, bagaimana mereka menjaga lingkungannya. Kalau tadi kayak Bang Galang bilang ada kepercayaan untuk kepada orang lain dan menghargai orang lain. Kalau di Jepang itu sangat tinggi. Hal-hal seperti itu menjaga sekali dari lingkungannya sendiri dan bagaimana kita berinteraksi kepada orang lain itu sangat dijaga. Sehingga privasi itu tinggi. Dan untuk menghargai orang lain itu nggak perlu diragukan lagi, seperti itu. Jadi ada 3 yang bisa sebenarnya memang sampai sekarang sangat melekat sama aku sendiri gitu ya Kak ya. Walaupun masih belajar juga,
belum bisa menjalankan ini semaksimal mungkin, tapi memang itu yang sangat melekat kalau dibawa dari sana, seperti itu. Oke, kalau konsisten itu istilahnya air yang menetes pun bisa membelah batu ya kalau terus-terusan gitu ya. Oke, selanjutnya Kak Shirley mau sharing-sharing oleh-olehnya. Kalau Shirley ada 4 poin, sebetulnya banyak tapi biar 4 poin ini yang jadi highlight utama. Pertama adalah tentang critical thinking. Jadi kalau kita terbiasa, harus kita akui memang, bahwa kita terbiasa untuk menghafal, bener ya? Memang harus kita apresiasi. Ada banyak effort dalam beberapa waktu terakhir ini untuk membuka berpikir kritisnya kita anak muda Indonesia. Namun bahwa kita critical thinking kita rendah itu fakta teman-teman. Apa yang dikasih tahu ke kita, kita terima aja. Sedangkan di sana, ketika kita sudah ngasih jawaban, akan dikejar tuh sama dosennya. Kenapa kamu anggap demikian? Coba justify alasan kamu kenapa. Misalnya kita mau membuat satu kalimat, gak cukup tuh satu kalimat, harus dijelaskan datanya apa, contohnya seperti apa. Membuat kita tidak gampang dimanipulasi oleh apapun. Orang boleh ngasih tahu apapun ke kita, tapi kita akan cari tahu mana yang sebetulnya menurut kita tepat, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang salah. Nah, kemampuan berpikir kritis ini ternyata sudah menjadi budaya dari SD. Karena saya juga sambil bekerja menjadi children supervisor di salah satu sekolah di Australia. Dan itu sudah menjadi budaya sejak SD. Anak-anak itu tidak harus mengikuti, wah ada 13 mata pelajaran, 13-13-nya harus diikuti. Tapi si anak itu akan memutuskan, saya akan ikut A, B, dan D karena dia nyebutin. Dan mereka terbiasa untuk berargumentasi. Sehingga ketika esai aja misalnya, Shirley misalnya, ini butuh beberapa bulan sebelum berangkat dilatih dulu cara menulis esai yang terstruktur dan bagaimana membangunnya, sedangkan mereka itu udah terbiasa dari SD-nya. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Pada akhirnya selama kita bisa bertanggung jawab pada pilihan-pilihan sikap kita dan tidak merugikan orang lain, go get it. Karena sebetulnya keputusan yang kita ambil kan yang paling bertanggung jawab kita ya. Kita nggak gampang playing victims. Kita kan kayak gini karena lingkungan kita. Kita kan nggak bisa karena kita lahir di tengah keluarga yang seperti ini. Nah sampai sekarang kalau saya boleh sampaikan masih banyak ternyata anak muda yang sering making excuse. Saya baru bisa melakukan A kalau ada B. Saya baru bisa seperti ini kalau ada C. Playing victims dan making excuse itu nggak akan mengantarkan kita kemana-mana teman-teman. Bertanggung jawab, oke, saya sekarang ada di posisi ini, apa yang harus saya lakukan? Dan ternyata tanggung jawab itu yang setidaknya Shirley dapatkan. Selanjutnya adaptasi. Mau nggak mau ya, culture kan berbeda. Apalagi ini Shirley mohon maaf, Shirley Muslim, lahir dan besar di Aceh, di Krungguku, sampai SMA, kuliah Shirley merantau, terbiasanya masih di negara yang mayoritasnya Muslim. Pindah ke Australia selama 2 tahun, itu adalah pengalaman pertama Shirley menjadi minoritas. Dan adaptasinya double-double. Belum lagi Shirley adalah satu-satunya yang pakai hijab di kelas, satu-satunya dari negara berkembang, dan harus diakui secara postur tubuh Shirley yang paling kecil. Rata-rata di sana orang Australia, orang Eropa dan Amerika yang mengambil jurusan yang Shirley ambil. Jadi awalnya cukup beradaptasi dengan semua perbedaan dan Shirley memilih untuk tidak tinggal bersama orang Indonesia. Tujuannya satu, supaya Shirley semakin terbiasa dengan pola pikir, cara bersikap, apa bahasa-bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Shirley tinggal dengan orang yang bukan orang Indonesia tapi masih sama muslimah. Dan teman-teman bayangkan 3 bulan pertama Shirley stres, mau ngangkat galon aja ini ngomongnya harus pakai bahasa Inggris. Pulang kuliah mau ngasih tahu bahwa tadi di kuliah saya A, B, C, D, ini harus pakai bahasa Inggris. 3 bulan di sana Shirley stres, Shirley masuk ngurung diri di kamar, telepon kawan-kawan di Indonesia, telepon kawan-kawan di Aceh khusus untuk bicara bahasa Indonesia dan bahasa Aceh. Untuk itu Shirley cukup stres, proses adaptasi ini akhirnya Shirley dapatkan bahwa mungkin hal yang akan kita hadapi ke depan tidak pasti. Kemampuan kita untuk beradaptasi dengan semua perkembangan zaman tadi, untuk bisa berkolaborasi, ini yang saya pikir Shirley dapatkan. Dan terakhir adalah, ini masih Shirley pegang sampai sekarang. Kita nggak perlu bilang kalau kita pintar, kalau kita mampu, cukup tunjukkan kualitas kerja dan karya kita. Karena di sana Shirley pikir karena semua posisi yang membuat Shirley minoritas,
orang kan jadi sebelah mata, Sherly mikirnya ya. Karena mungkin terbiasa dengan budaya yang ada di Indonesia. Namun ternyata kalau kamu bisa menunjukkan bahwa kamu bisa, go get it, silahkan. Kamu berhak untuk sesuai effort kamu. Di tempat kerja juga demikian, karena saya juga sambil-sambil kerja. Selama kamu bisa datang tepat waktu, kerjaan selesai, sesuai standar, maka kamu akan mendapatkan hak yang layak, termasuk bagaimana kamu diperlakukan. Punya waktu 30 menit untuk istirahat, saya hanya akan mengambil waktu itu 15 menit, 15 menitnya lagi adalah untuk ibadah misalnya. Pada akhirnya orang tidak akan melihat itu, orang akan melihat sebetulnya kualitas kita berdasarkan karya kita. Untuk itu pada akhirnya mau kita pakai hijab, mau kita perempuan, para perempuan yang ada di sini, ayo kita mulai tunjukkan bahwa kita layak kok, kita bisa kok. Dengan cara apa? Berkarya. Mungkin itu. Terima kasih, tepuk tangan teman-teman. Saya cukup tergerak dengan jawaban kakak-kakak ini. Rupanya saya kalau lihat-lihat itu, saya itu seperti mayoritas pemuda Indonesia. Tidak kritis, tidak cerdas, tidak mau berusaha, tidak disiplin, tidak konsisten. Astagfirullahaladzim. Emang ini sejadi moderator ini juga belajar banyak dari kakak-kakak ini. Walaupun mungkin secara umur saya lebih tua gitu Kak ya. Tapi memang kalau soal isi konten itu tidak melihat umur, tapi melihat pengalaman dan dan cara berpikir kita gitu. Nah ini kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Kayak teman-teman kan udah banyak yang, udah angkat tangan belum saya ngomong loh saya loh. Karena saya orangnya tidak ingin tidak ingin banyak memilih. Udahlah itu paling belakang udah berdiri-berdiri lah satu. Coba mau satu-satu aja atau mau gini ya anaknya ya. Oke satu-satu kalau gitu. Silakan yang tadi di belakang itu berdiri udah belakang. Silakan maju ke depan. Tunjukkan suara terbaikmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Said Maiddin, saya dari Komisariat IAIN Luk Sumawe, saya jurusan Hukum Keluarga Islam. Dari jurusan Hukum Keluarga Islam. Jadi saya ingin menanyakan sedikit kepada Kak Sherly. Bagaimana tanggapan kakak terhadap hukum di negara kita sekarang, yang dimana hukumnya yang tidak stabil lagi, yang kita tahu dimana sekarang hukum di negara kita yaitu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ya. Nah, jadi saya selaku generasi milenial yaitu sekarang di 5.0 ya, yang dimana menggunakan berbagai teknologi. Ya. Jadi bagaimana cara menyukseskan dan menstabilkan hukum di negara ini dengan hadirnya teknologi ini dan dengan suasana yaitu sekarang terjadi COVID-19. Itulah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kak Sherly bisa langsung menjawab. Terpangkat tangan. Oke, saya sambil milih saya. Langsung dijawab? Langsung jawab aja silakan. Oke. Katanya langsung dijawab teman-teman. Udah turun dulu. Ya, turun dulu. Ya udah, kita jawab dulu ya. Gimana tanggapannya terhadap hukum di negara kita? Kayaknya Niva deh yang bisa lebih jawab. Hukum kan? Bener ya? Kalau saya lihat sedikit saja begini teman-teman. Ayo kita bergerak sesuai dengan kapasitas kita. Kapasitas kita kan adalah sekarang mahasiswa. Teman-teman, di pundak teman-teman tuh minimal ada 3. 1 agent of change, atau sekarang leader of change, malah anak muda. Yang kedua, social control. Yang ketiga, iron of stock. Teman-teman ini adalah calon pemimpin. Nah, saya fokus ke nomor 2 aja, social control. Kita punya ini, social media, maka suarakan. Apa yang menurut kita tidak benar, suarakan. Emang ada fungsinya Kak? Emang ada hasilnya? Saya harus bilang ada. Dulu saya juga apatis, emang ada fungsinya kita menyuarakan di sosial media. Tentu dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun, yang kita sampaikan argumennya harus jelas, basis data dan logika berpikirnya, maka sampaikan. Teman-teman bayangkan, ketika udah banyaklah kasus dalam 2 tahun terakhir ini, yang itu sebetulnya fenomena gunung es. Yang ditangkap oleh ini, itu hanya tipping point aja di atas. Sebetulnya yang terjadi banyak. Sampai kasus terakhir misalnya pelecehan seksual di kampus. Itu kan tipping point aja. Sebetulnya yang terjadi di bawah banyak. Belum lagi misalnya kasus bansos misalnya. Itu tipping point aja. Yang terjadi di bawahnya banyak.
Sama halnya dengan hukum yang terkesan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka ketika kita melihat ketidakadilan, sampaikan dengan cara yang kita bisa. Kalau kita ternyata teman-teman punya kapasitas di kampus teman-teman dengan satu tanda tangan bisa mengubah banyak hal secara terstruktur, go get it. Pakai cara itu. Kalau cara teman-teman adalah di luar sistem, maka bangun awareness itu. Karena ada dua cara untuk menjaga dan membuat perubahan. Pertama top down dari atas ke bawah, ini kawan-kawan kita yang di dalam sistem. Dan konteksnya mulai dari organisasi, tingkat kampus sampai ke tingkat negara demikian. Yang kedua bottom up, dari bawah ke atas. Jangan mau menjadi anak muda yang apatis dengan apa yang terjadi. Melihat kesalahan terus kita diam, ada gajah di tengah ruangan like an elephant in the room. Kita tahu di tengah ruangan ada gajah tapi kita semuanya diam. Hanya butuh satu pemantik untuk membuat yang lain berani nge-like, berani nge-share, dan ketika itu menjadi tren, semua orang akan mau menyuarakan itu. Dan salah satunya adalah lewat media alternatif yang sekarang kita semua miliki, sosial media. Mungkin itu yang bisa saya ditanggapi. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya yang ingin bertanya ke Kak Nifa. Nah, Kak Nifa nih ya. Nah itu yang udah lambai-lambai sambil joget-joget, silakan. Ya, Kak Nifa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farida Rayani dari Komsat YIN Losmawe. Saya ingin bertanya ke Kak Dipa nih. Kakak pernah nggak sih di titik pernah sejatuh-jatuhnya? Dan apa sih motivasi untuk kita di sini? Kakak bisa bangkit dari titik itu. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Nifa silakan jawab. Pasti setiap dari kita pernah yang namanya berada di titik terdown kita ya, titik terendah kita. Tapi sebenarnya kita harus mengakui hal itu adalah hal yang wajar. It's okay to be fail. Itu nggak apa-apa untuk merasakan gagal, untuk merasakan jatuh, asalkan kita nggak berlarut-larut dengan keadaan itu. Asalkan kita nggak terus-terusan, aduh kok gini, kok gitu, terus menyalahkan keadaan. Nah, tapi memang pasti ada yang namanya emosi kita, aduh kenapa gini, ya udah nggak apa-apa. Reclaim, control that your emotion, kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Asalkan jangan berlarut-larut. Kita harus mulai lagi melihat celah mana sih yang sebenarnya gak aku lakukan di hal yang aku gagalkan itu. Celah mana nih yang harus aku benarkan ke depannya. Seharusnya dari kegagalan-kegagalan itu bukanlah sebuah kesalahan. Tapi adalah keberhasilan yang tertunda dari kita dan kebenaran yang belum tersampaikan oleh kita. Jadi dari hal-hal yang sebenarnya memang kita merasa rendah, merasa dalam titik terendah, gak apa-apa asalkan kita mau merubah hal itu menjadi lebih baik. Be a better version of yourself tomorrow gitu. Jadi sedikit lebih baik dari kemarin itu adalah hal yang paling penting. Walaupun 0,sekian% tapi kalau kita udah berubah lebih baik dari kemarin dan kita mulai ya udah dah aku move on aja. Aku move on aja dari keadaan itu. Aku harus bangkit dari kegagalan itu, aku harus bangkit dari titik ini. Karena kalau kita ya udah berhenti aja di situ, itu yang sebenarnya dinamakan dengan kegagalan. Bukan karena kita melakukan kesalahan, itu adalah sebuah mistakes. No, it's not that. Tapi ketika kita berhenti, di situ kita akan gagal. Seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan. Ya, jadi kuncinya kita akan pernah menyerah gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mau nyari penanya dari yang ikutan di Zoom. Ntar, ada satu lagi, ntar offline ada satu lagi. Tapi sekarang yang di Zoom dulu, jangan maruk. Ya, apa teman-teman yang sedang mengikuti melalui Zoom bisa resen ya atau gimana nih? Teknisi. Host. Ada yang resen? Sabar. Yakin nih di rumah gak ada yang pengen nih. Kita membuka ini loh, kesempatan loh. Gimana teman-teman dari panitia, apakah tadi kan dimunculin. Coba dilihat. Nggak muncul di layar pertanyaannya.
Ya, wah saya tidak screenshot dong. Coba tolong di screenshot panitia. Oke, sambil nanti saya bacain pertanyaan dari online, yang offline dulu. Ini nanya kedua-duanya nih, harus kedua-duanya, berarti harus universal. Oke, atau dua pertanyaan, satu orang 2 pertanyaan ya, biar langsung ya. Coba satu orang yang mau nanya siapa? Enggak, tadi udah nanya, dari mana yang udah nanya? Emang ini kalau kita bawa tokoh-tokoh ini pasti banyak yang pengen nanya loh, ini hebat. Ini siapa tuh jaga-jaga mic itu tuh? Yaudah, siapa yang paling pengen muncul? Yaudah, kau loncat-loncat lah bala. Tamunya boleh titip pertanyaan, silakan. Aduh. Yaudah, ntar, yang online dulu. Nah, ini ada pertanyaan satu nih, baru saya dapat. Nama saya Suci Saradina dari Genbi Yayan Lok Sumawe. Tepuk tangan dulu Yayan Lok Sumawe. Izin bertanya kepada Kakak Sherly, jadi Kak memiliki pengalaman kuliah di luar negeri sehingga kita bisa mendengar ilmu pengetahuan dari Kakak. Jadi pernah saya dengar ada beberapa negara yang melarang untuk memakai cadar, negara yang melarang memakai cadar gitu kan. Jadi gimana kalau kita misalnya kita ingin kuliah ke negeri tersebut tapi kita terhalang dengan cadar kita gitu. Karena terhalang itu kira-kira gimana nih Kak tips and triknya? Ya, karena sebelumnya salam kenal untuk tadi dari Genbi Lok Sumawe ya. Ya. Salam kenal untuk yang bertanya lewat online, saya ingin sampaikan begini. Karena konteksnya adalah kuliah ke luar negeri, maka memilih lingkungan yang kondusif untuk kita belajar juga penting. Karena ya mungkin kita kepengen ke negara X karena hanya ada jurusan kita di situ. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa belajar dengan kondusif di sana. Memastikan bahwa negara itu juga tepat untuk proses kita bertumbuh, itu menjadi penting teman-teman. Yang kalau dulu awalnya Sherly mendapat LOA dari beberapa tempat, dari Inggris juga dapat, dari Australia. Namun long story short karena komunikasi lagi dengan orang tua dan melihat sebetulnya di mana yang saya akan bisa jauh lebih kondusif, akhirnya Sherly memutuskan ke Australia dengan semua benefit yang didapat dan kondusivitas yang Sherly pikir akan cocok dengan Sherly kala itu. Untuk itu sesuaikan dengan kebutuhan kita. Self awareness, kenal dengan siapa kita, kebutuhan kita seperti apa, itu menjadi penting. Karena hanya ada 2 pilihan, kita diwarnai atau kita mewarnai, kita dibentuk atau kita membentuk. Nah setidaknya kalaupun memang kita dibentuk, kalaupun memang kita diwarnai, apalagi kita anak muda, pastikan kita memilih lingkungan dan tempat yang kita ingin. Karakter yang ada di lingkungan dan tempat itu juga ada pada kita. Bukan kita yang malah akhirnya ngikutin. Oke, terima kasih. Ngikutin secara bebas ya. Ya. Kalau ngikutin juga udah kita filter ya nggak apa-apa. Filternya masih bagus sebenarnya. Ya betul. Oke, terima kasih Kak Sherly, tepuk tangan. Ya, pertanyaan terakhir. Oke, kepada dua-duanya ya yang sudah di depan mic. Ini ke dua-duanya enggak nih pertanyaannya? Atau ada yang kedua-duanya, ada yang lain? Wih. Oke, silakan kakak yang berkerudung abu-abu tadi. Ini aja, yaudah ini dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Kak izin bertanya kepada Kak Sheryl dan Kak Nifa. Sorry, boleh agak didekatin biar gak kurang kedengeran. Untuk menjadikan kita menjadi seseorang yang produktif, saya yakin Kak Sheryl dan Kak Nifa pasti sibuk nih, ya kan? Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih cara Kak Sheryl dan Kak Nifa memanajemenkan waktu Kak Sheryl dan Kak Siva untuk menjadi produktif gitu. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kak Nifa duluan mungkin ya. Mungkin dua-dua menjawab sekalian habis itu memberikan closing statement. Nanti setelah menjawab baru closing statement kalian ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya. Wah, keren banget ya Genbi di sini ya Kak ya. Keren banget pertanyaannya. Seneng banget bisa hadir di sini ya. Jadi
sebenarnya kalau kita berbicara tentang produktif, kita harus tahu dulu kita mau arahnya kemana. Jangan asal ikut semua kegiatan, yang penting ada aja kegiatan. Yang penting aku keluar ke rumah, yang penting aku buat ini, yang penting aku buat itu. Jangan seperti itu. Yang ada nanti kita capek, yang ada nanti kita sakit, yang ada nanti kita gak urus diri kita sendiri. Seperti itu ya, jangan seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan sebenarnya kalau misalnya memang kita sukanya banyak kegiatan nih, buat skala prioritas. Prioritas mana sebenarnya yang harus segera dilakukan, bisa ditunda, ataupun ini sebenarnya urgent tapi masih bisa untuk dikesampingkan. Ada 3 skala prioritas kalau dari pengalaman aku gitu ya. Jadi setiap paginya kalau teman-teman baru bangun dan ternyata hari ini banyak kegiatan gitu ya, bisa tuh buat skala prioritas yang mana yang paling penting hari ini untuk dilakukan pertama kalinya. Terus yang mana yang urgent dan yang mana yang masih bisa ditunda, seperti itu. Tapi kalau masih banyak waktu, jangan menunda-nunda pekerjaan gitu Kak ya. Karena sebenarnya yang buat kita capek akhirnya adalah karena kita menunda-nunda tugas ini, ya udah nanti aja karena masih ada waktu ini. Karena nanti kita nggak tahu ke depannya tuh tiba-tiba, ada aja nih kegiatan ini, ada aja nih kegiatan itu. Nah kita nggak tahu itu. Jadi buat skala prioritasnya. Mager, kadang ya nggak apa-apa, ya kan. Tapi kita harus punya me time, punya waktu sama diri sendiri. Asalkan tetap tahu yang mana prioritas kita. Dan untuk closing statement hari ini Kak, untuk menutup hari ini ya langsung ya? Enggak, ya, untuk dari pesan pamungkas dari Kanifa nih. Oke. Kalau dari aku sendiri dan dari yang sudah kita bicarakan tadi, yang pertama bahwasannya untuk bermimpi itu tidak salah. The more you dream is the bigger you become. Makin besar mimpimu, makin besar kita tumbuh. Makin besar mimpi kita, makin besar kita tumbuh. Jadi selagi kita masih bisa bermimpi, bermimpilah setinggi-tingginya. Setidaknya kalau kita mimpinya misalnya di 1000, kita targetnya 1000 nih. Tapi kita nggak dapat di 1000, tapi setidaknya kita 100-nya dapat, 100%-nya. Jadi bermimpilah setinggi-tingginya karena dalam proses kita untuk meraih mimpi tersebut pastinya ada proses-proses yang kita lakukan dan kita akan berkembang. Setelah kita berkembang seperti itu, akan makin mempermudah kita untuk melakukan hal-hal yang selanjutnya harus kita lakukan. Seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, bermimpilah, ayo sama-sama kita bermimpi sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Kak Shirley, silakan. Ya, Bang Shirley curiga. Saya mau nanya dulu nih. Teman-teman ini semangat bertanya karena ada door prize ya? Gak ada? Bener-bener gak ada kita ini. Gak ada? Kalau ya, gitu yang hari ini bertanya langsung, Shirley ikut follow akun Instagram teman-teman ya. Jadi anggap aja itu door prize dari Shirley. Nanti nama-namanya kasih ke Kak Siska. Ini Kak Siska, boleh berdiri dulu Kak. Nanti kasih namanya, kita nanti silaturahim lanjut lewat online. Oke, Shirley izinnya langsung jawab. Kalau Shirley 2 perspektif untuk menawarkan tentang time management. Yang pertama, Shirley sepakat, penting dan mendesak. Dulu Shirley menggunakan itu. Mana yang penting dan mendesak naik jadi nomor 1. Mana yang penting tapi tidak mendesak, itu penting untuk dikerjakan sekarang tapi belum mendesak. Maka schedulekan, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin 2 bulan lagi. Bukan say no forever, bukan mengatakan tidak untuk selamanya, no for present. Katakan tidak untuk sekarang karena sekarang fokus kita adalah tengah, silakan titik-titik. Kalau itu mendesak tapi tidak begitu penting, delegasikan. Apa itu organisasi, apa itu komunitas yang teman-teman buat, delegasikan ke kawan, ke tim dengan standar yang sudah kita tetapkan. Kalau itu enggak penting dan enggak mendesak, ya udah delete aja. Atau simpan dulu kalau me time kita berlebih, waktu luang kita berlebih, silakan mau dipakai. Nah masalahnya bagaimana kita mendefinisikan penting dan mendesak di antara 100 pasang mata ini. Kan beda-beda. Penting menurut Nifa, belum tentu penting menurut Shirley. Penting menurut Shirley, mendesak menurut Shirley, belum tentu mendesak menurut teman-teman. Makanya target kita apa, itu menjadi penting. Kak kita pengen lulus sebagai mahasiswa berprestasi mewakili Aceh. Kejar itu, berarti itu penting bagi teman-teman.
Maka cek untuk ke sana kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan. Kak, S1 selesai kita mau langsung lanjut S2 atau mau kerja dulu. Maka akan berbeda mana penting dan mendesak untuk mereka yang targetnya langsung lanjut S2 dengan mereka yang ingin meniti karir profesional dulu. Saat kita udah tahu itu, kita akan gampang membedakan mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Itu dulu saat Sally S1 begitu. Saat Sally sekarang nih, kalau dulu hipotesis, sekarang udah jadi kesimpulan. Sally bukan mencoba mengatur waktu, karena kita nggak akan pernah bisa mengatur waktu. Satu hari punya 24 jam, sampai kapanpun ya udah 24 jam. Kita bersyukur Indonesia ada di garis khatulistiwa, 24 ini setengah-setengah. 12 jam gelap, 12 jam siang. Gimana kalau kawan-kawan kita yang di Eropa? Bisa jadi siangnya lebih panjang dari malamnya, kerjanya lebih banyak daripada jam mereka istirahat. Bisa jadi di selatan dunia, di New Zealand, di Australia, kebalikannya. Maka Sally mencoba mengelola waktu itu. Mengelola waktu artinya kita hadir dengan fokus yang optimal, dengan emosi yang optimal, dengan energi yang optimal di waktu yang dibutuhkan. Kita butuhnya apa nih sekarang? Maka kita hadir dengan posisi optimal. Otomatis optimal dalam 3 hal itu akan membuat pekerjaan yang harusnya selesai 1 jam bisa selesai dalam 30 menit. Dengan fokus kita optimal nih ngerjain tugas misalnya, energi kita juga optimal, emosi kita juga optimal, yang harusnya selesai 30 menit bisa selesai dalam 15 menit. Masih ada sisa 15 menit lagi. Karena produktivitas itu hanya tentang 3 hal. Mencapai target dengan waktu yang paling efisien dan cara paling efektif. Jadi mencoba untuk mengatur waktu itu. Mungkin untuk kita menghadirkan fokus, malamnya untuk kita menghadirkan fokus mungkin kita harus matikan dulu HP, atau harus ada di ruangan yang ada suara-suara musiknya, atau kita yang introvert lebih senang untuk sendiri. Kita beda-beda teman-teman, dan kita yang paling bertanggung jawab kenal siapa kita. Untuk kita menghadirkan energi, malamnya harus tidur. Bagi orang yang butuh tidur 6 jam, maka tidurnya juga adalah bagian dari upaya mengatur waktu tadi. Bagi kita yang cukup Kak 4 jam dalam sehari, tidur 4 jamnya itu adalah upaya untuk menghadirkan energi besoknya secara optimal. Serta emosi. Kalau teman-teman nanti udah pada step selanjutnya, emosinya harus stabil. Entah emosi itu yang sudah berkeluarga, dengan anaknya, kita sekarang dengan orang tua, dengan teman-teman, saat ada yang mengganggu, otomatis emosi kita jadi nggak stabil, pekerjaan itu akan jadi lebih lama selesainya daripada yang seharusnya. Mungkin itu tentang time mengelola waktu dari Sally. Terakhir, Sally tutup. Sally ada pantun nih, boleh nggak dibacain? Oh, silakan. Boleh. Teman-teman nanti bilang cakep ya. Nggak boleh. Oke, Sally ada pantun. Barusan Sally siapkan pantunnya khusus buat teman-teman. Semoga bisa diterima dengan baik. Ke Aceh naik pesawat terbang. Cakep. Mendarat mulus di belang bintang. Cakep. Dari dulu hingga masa yang akan datang. Cakep. Aceh tak akan berhenti lahirkan generasi perjuang. Amin. Dari pesawat Selawah sampai Garuda. Dari Cut Nyadin sampai Cut Mutia. Genbi Aceh haruslah bangkit berjaya. Wujudkan Aceh yang makmur dan Indonesia yang sejahtera. Terakhir. Teman-teman, saya ingin mengucapkan apresiasi luar biasa kepada Bank Indonesia. Untuk Genbi Aceh kita kasih tepuk tangan sekali lagi, meskipun yang hadir adalah perwakilan teman-teman yang di online. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Semangat terus untuk kita semua, dan saya ingin sampaikan begini. Kita sama-sama tahu sejarah mencatat bahwa dari tanah ini lahir para pejuang-pejuang besar yang berani melawan arus. Anak dari bangsa yang besar, dari tanah ini untuk Indonesia merdeka. Udah, saya serahkan kembali. Terima kasih atas jawaban dan kalimat-kalimat pamungkasnya dan pantunnya dari Kak Nifa dan Kak Sherly. Sebenarnya kalau mau jujur nih ya, saya ingin menambah waktu sesi ini sebenarnya kan. Apalagi teman-teman kayak animenya sangat tinggi ya kan? Mau nambah nggak? Mau nambah nggak? Ada yang nggak mau nambah? Oke, satu pertanyaan terakhir. Yang tadi Mbak Kerudung Abu-Abu tadi. Nggak keburu pundung kan? Oh silakan kalau gitu. Mbak Kerudung Abu-Abu tadi silakan. Kita tambah dikit gak apa-apa ya.
Oke, satu pertanyaan terakhir kalau begitu. Udah kakak bau tadi udah kita cut biar gak pundung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifani Lanar, Ketua Genbi Komisariat UIN Araniri. To be honest, I'm a big fan of Kak Shirley dari 2019. Dari video pemilu ya, antara Prabowo sama Jokowi dulu. Jadi it's such a really good opportunity untuk bisa ketemu Kak Shirley in real life. Jadi ada satu pertanyaan tentang privilege. Seperti yang udah Kak Shirley sampaikan, kalau kita asik lihat orang lain, kita nggak akan tahu kapan kita akan start. Tapi balik lagi, privilege mau nggak mau menentukan kita start dari mana dan kita akan end up seperti apa. Karena kalau kita bandingkan hidup kita dengan Mark Zuckerberg atau kita bandingkan hidup kita dengan Bill Gates, it's such a different. Dan privilege ini menurut saya lumayan mempengaruhi ya. Seperti kita membandingkan kita dengan Nadiem Makarim nih, founder dari Gojek sekaligus sekarang sudah menjadi menteri. Dan menurut saya agak tidak fair untuk kemudian membandingkan hal itu. Nah, menurut kakak sendiri nih, sebenarnya privilege itu adalah salah satu faktor penentu kesuksesan atau tidak? Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ingin mengangkat privilege dari awal, sebenarnya pengen ngangkat sebenarnya. Cuma takutnya gak sopan kan, karena kita punya bawa acara. Coba kalau sudah ada teman yang menanyakan itu, mohon jawabannya. Siapa mau duluan? Oke, Kak Shirley duluan. Privilege, kita artikan dulu itu kan dari bahasa Inggris artinya hak istimewa. Yang memang sudah didapat sejak lahir. Dan privilege ini, hak istimewa ini ada betul. Ayo kita akui bahwa kita lahir mungkin di tempat yang mendapat begitu banyak privilege, ada kawan kita yang enggak. Atau mungkin sebaliknya, mereka, entah siapapun mereka, sudah starting pointnya berbeda dengan kita, maka nggak perlu membandingkan. Saya membagi privilege ini menjadi dua. Privilege eksternal dan privilege internal. Selama ini kita fokus untuk ngelihat privilege eksternal yang datang dari luar. Orang tua kita siapa, status sosial yang kita dapat dari lahir seperti apa. Dari lahir sudah mendapat fasilitas untuk mengejar cita-citanya. Ini privilege eksternal dan ada nyata keberadaannya. Betul, ini bukan tentang benar salah. Tapi ayo kita buka mindset kita. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan privilege internal kita? Yaitu betul bahwa saya misalnya, saya adalah seorang yang lahir di tengah keluarga yang berkecukupan. So what's next? Selanjutnya apa? Saya akan terus-terusan dikenal sebagai saya adalah anak dari Bapak A atau saya mau membangun legacy saya sendiri. Itu namanya privilege internal. Seberapa jauh kita berani bertanggung jawab atas siapa kita di masa depan. Betul saya berasal dari keluarga yang pas-pasan, lahirnya mungkin juga di tempat yang biasa-biasa saja, tidak mendapat semua yang dia miliki misalnya ya. Secara status sosial, finansial, keterkenalan, dan seterusnya. Tapi saya tahu justru rasa sakit ini yang akan menjadi motivasi, bahan bakar untuk membakar motivasi dalam diri saya untuk bergerak lebih besar lagi, untuk berkarya lebih tinggi lagi. Karena teman-teman, mereka yang punya privilege seperti tadi misalnya yang kawan kita sampaikan, harus betul-betul bisa menunjukkan bahwa dia punya legacy sendiri. Karena kalau enggak, sampai kapanpun karyanya akan terus dikenal sebagai itu kan karena ayahnya X. Bener nggak? Itu kan karena bapaknya Y. Padahal mungkin dia juga berusaha loh untuk sampai di titik itu. Contoh konkret, Shirley dari tadi nggak ngangkat Mas Menteri, tapi karena diangkat tadi Mas Nadiem Makarim, Shirley izin angkat. Apakah Mas Nadiem Makarim itu sebagai CEO Gojek dia berusaha keras? Dia berusaha keras. Dia untuk sampai di titik itu cukup memberikan effort. Mungkin tipikal effortnya berbeda dengan mereka yang memulainya dari bawah. Nah, kita yang dari bawah bukan kemudian, wah saya mau jadi kayak Nadiem Makarim, tapi effort apa yang dia lakukan yang tidak saya lakukan. Buku apa yang dia baca yang nggak saya baca, lingkungan apa yang membentuk dia yang saya nggak punya, mindset seperti apa yang dia punya yang saya nggak punya, maka apa yang harus saya lakukan dengan jalan saya. Justru teman-teman misalnya nih, karena Shirley berasal dari daerah ya, dari Krungguku, Aceh Utara. Saat itu bagi Shirley kuliah ke Pulau Jawa itu adalah sesuatu cita-cita yang tinggi, sangat tinggi menurut Shirley. Apalagi kondisi keuangan keluarga bisa dibilang ya biasa-biasa saja lah. Dalam konteks posisinya biasa-biasa saja, adik Shirley juga baru lulus SD, harus milih Shirley dulu yang kuliah atau adik Shirley yang lanjut. Saat itu Shirley punya cita-cita saya mau lanjut kuliah,
di jurusan hubungan internasional yang saat itu di Aceh belum ada. Belum ada, sampai sekarang udah ada belum di Unsia? Belum ya, makanya saat itu paling dekatnya adalah ke Padang saat itu pilihannya. Karena terkendala kondisi, maksudnya secara finansial juga bisa dibilang sederhana, maka apakah kemudian itu menjadi batasan? Enggak. Sally bukan membandingkan diri dengan orang-orang yang mungkin mudah bagi mereka menyebut university yang masuk League University, Oxford University misalnya, atau mungkin Cambridge University, mungkin gampang. Tapi bagi justru teman-teman yang tidak punya privilege, seperti tadi cek privilege internal kita apa? Motivasi, sudah ada fire in the belly, udah ada motivasi besar dalam diri. Saya ingin membuktikan bahwa di keluarga saya bisa kok melanjutkan kuliah ke sana. Saya ingin menunjukkan lebih besar lagi ke teman-teman atau generasi muda di Aceh bahwa bisa kok Aceh ini tampil sebagaimana yang sudah terjadi dalam beberapa tahun sebelumnya, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Saya ingin menunjukkan setidaknya pada diri saya sendiri bahwa batasan paling besar itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita berhasil mengalahkan itu, ego kita sendiri, maka sebetulnya kita yang menentukan sampai sejauh apa. Ini privilege internal. Sehingga saat kita bisa membedakan mana yang eksternal, mana yang internal, kita nggak akan gampang membandingkan diri dengan orang. Mungkin dia memang lahir dari keluarga itu, sudah punya hak istimewa, that's totally okay. Tantangan dia berbeda dengan tantangan kita. Tantangan dia adalah membuktikan legacy dia di mana, tantangan kita membuat legacy itu. Mempertahankan dan membuktikan ini berbeda dengan membuat. Dan menjaga, ini jauh lebih berat, bener gak? Udah ada nih ayahnya udah CEO, anaknya adalah pewaris CEO atau pewaris kekayaan, ya wajar aja ayahnya CEO kan gitu. Tapi kalau ada anak dari desa, dia orang tuanya adalah tukang sayur misalnya gitu, bisa kuliah ke Amerika beasiswa, ini baru inspiratif. Karena dia melihat sebetulnya dalam diri saya ada apa dan apa yang pengen saya dobrak. Untuk itu ayo sekarang kita mulai fokus sebetulnya privilege internal kita apa, privilege eksternal kita apa. Dan semua kita ini pintar teman-teman. Semua kita punya potensi, cuma mungkin kita tidak tahu potensi kita ada di mana. Kalau Gartner bilang ada 8 kecerdasan pada manusia, kita semua punya kecerdasan itu. Pertanyaannya adalah sejauh apa kita kenal dengan kecerdasan kita. Unggul dalam hal linguistik, lemah dalam hal berpikir logis. Unggul dalam hal kinestetik, lemah dalam hal spasial visualnya. Unggul dalam hal interpersonal, lemah dalam hal hitung-menghitungnya. Ayo kita segera fokus di mana potensi kita, kembangkan itu ke titik the best version of us, versi terbaiknya kita, terus bertumbuh 1% per hari tidak apa-apa. Selama kita terus bertumbuh, 1 tahun kita punya 365 hari. Bukankah antara kita yang hari ini dengan kita di tahun depan, seharusnya jelas ada progresivitas dalam diri kita, ada improvement dan perubahan yang terjadi minimal pada diri kita sendiri. Dan kita tidak sedang berlomba pada orang lain, dengan orang lain. Kita berlomba antara kita yang hari ini dengan kita yang kemarin dan kita besok dengan kita yang hari ini. Karena kita yang sekarang dibentuk dari keputusan-keputusan masa lalu dan kita yang besok dibentuk dari keputusan-keputusan kita sekarang. Mungkin itu tanggapan dari saya. Tepuk tangan. Oke, Kak Nifa, bagaimana pandangan soal privilege? Oke, kalau ngomong soal privilege, kita harus mengakui ya, kalau privilege itu memang benar adanya. Tadi sudah dijabarkan oleh Kak Shirley panjang lebar, yang mungkin bisa aku tambahkan, kita harus tahu bahwa kalau ngomongin privilege ini sebenarnya ya kita harus tahu juga kalau the ability to have a choice in what we do is also a privilege. Jadi privilege kita juga kita bisa memilih apa yang kita mau. Jadi sebenarnya pertanyaan terbesar adalah bukan privilege apa yang dia dapatkan, tapi apa yang bisa dia lakukan dengan privilege itu. Apa yang bisa kita lakukan dengan privilege kita. Privilege kita bisa menentukan memang berbeda dari yang lain, berbeda dari si A, berbeda dari si B, tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, mendapatkan apa yang kita mimpikan. Karena setiap orang berbeda, privilege-nya juga berbeda, tantangan yang dilalui juga berbeda, dan the way untuk mendapatkan mimpi tersebut juga berbeda. Jadi jangan minder dengan orang yang mungkin punya privilege lebih, dia kok bisa gini, dia kok bisa gitu. Karena kalau kita terus-terusan berpikir seperti itu, kita nggak akan berkembang. Kita harus melihat dulu ke dalam diri kita, apa ya yang bisa aku lakuin biar aku bisa dapat itu. Apa ya yang bisa aku lakuin biar aku bisa mendapatkan mimpi aku, biar tercapai nih mimpi aku.
Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita pikirkan, bukan apa privilege dia, kok bisa dia dapat gitu, bukan seperti itu. Gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Nifa. Tepuk tangan teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi kalau kita ngomong pendidikan itu adalah soal membentuk karakter dan bagaimana kita membentuk pola pikir. Kita lihat apa tujuan kita, apa yang ingin kita capai, bagaimana mencapainya. Dan semua tantangan itu tidak kita jadikan alasan, tapi kita jadikan tantangan untuk kita hadapi agar menjadi lebih baik di hari esok. Baik, kalau begitu sekian untuk sesi ini. Terima kasih kepada Kak Shirley, Kak Nifa. Alhamdulillah teman-teman sebenarnya sangat senang dan puas. Kayak pun puas gitu kan, kami rasa senang sekali ini bisa sekursi dengan kakak-kakak ini. Ya, jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kembali pada MC Kak Nabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kedua pemateri kita dan juga moderator kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Sherliana Fita Rahmi, juga kepada Kak Nifa Adilah, dan tak lupa kepada moderator kita Bang Zetra Yasa Putra yang sudah memandu diskusi kita pada sore hari ini dengan hangat. Nah, selanjutnya kita sudah memasuki waktu sholat asar sehingga kita harus break sejenak untuk sholat asar. Kami harapkan kepada peserta untuk dapat kembali lagi ke ruangan ini tepat waktu di pukul 16:20. Karena kita masih banyak keseruan lainnya di sore hari ini, ada kuis dan juga ada video performance dari 4 universitas lagi. Sampai jumpa nanti di jam 16:20. Populasi gajah Sumatera terus tertekan sejak habitatnya diserbu aktivitas manusia. Hutan yang menjadi rumah mereka beralih fungsi, bahkan mereka tidak jarang dianggap hama dan pengganggu di area yang sebelumnya merupakan hutan tempat mereka mendapatkan makanannya. Melihat gajah semakin terancam punah. Jadi mari sama-sama kita untuk menjaga kelestariannya supaya gajah agar tetap bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Donasi untuk lestari. Kris, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Menjadi insan yang peduli, saling berbagi satu dalam cinta. Tujuh cinta, Bank Indonesia. Assalamualaikum, jame baru damu japi, udu ada tiga, ranu kamu di bapa ni paju, anak kamu burak dengan rajun menentu, anak lebih besar dari salah batu, hanya berampun Indonesia.
semua anugerah dari Tuhan, menjadi insan yang peduli, saling berbagi satu dalam cinta. Tujuh cinta, tujuh cinta, Bank Indonesia. Pernah ragu untuk melangkah, satukanlah hati, satukan arah, membangun negeri, ikhlas berbakti, mengabdi untuk Nusantara. Sebagai daerah dengan persentase penduduk muslim terbanyak di Indonesia, Aceh telah menjadi daerah yang berani mengambil langkah besar dalam menjadi pelopor implementasi aturan kewajiban lembaga keuangan syariah di Indonesia. Keberanian ini tidak terlepas dari riwayat Aceh sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Aceh berkembang sebagai kerajaan Islam dan mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Perkembangan pesat yang dicapai kerajaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaan yang strategis, yang senantiasa berperan penting terhadap perkembangan Islam di Indonesia hingga saat ini. Ajaran Islam di Indonesia terus mengakar hingga saat ini. Di tengah perkembangan zaman berdampingan dengan keyakinan lainnya. Salah satu ajaran Islam yang dapat dirasakan seluruh insan adalah prinsip muamalah syariah. Yang mengedepankan win-win solution dalam penyelesaian urusan ekonomi. Di era modern ini, ajaran tentang muamalah syariah terus berkembang. Tidak hanya di dalam negeri, perkembangan muamalah syariah juga menjadi fenomena di dunia internasional. Berdasarkan data statistik global, muamalah syariah yang terkemas dalam ekonomi dan keuangan syariah terus menunjukkan tren pertumbuhan sejak tahun 2014. Tren tersebut utamanya dilihat dari sisi pertumbuhan aset keuangan syariah atau Islamic Finance Asset Growth yang diprediksi terus bertumbuh hingga tahun 2014 sampai dengan 3.472 miliar dolar Amerika. Sebagai salah satu ajaran penting yang banyak dibahas dalam kitab suci Al-Quran, penelitian saat ini menunjukkan bahwa muamalah syariah dapat tumbuh dan berkembang karena adanya pengaruh dari beberapa aspek, seperti ketersediaan lembaga keuangan, aturan keuangan, lembaga pendidikan, penyaluran dana hibah dan dana sosial, publikasi ekonomi dan keuangan syariah, serta didukung adanya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Aspek-aspek tersebut dapat dengan mudah dipenuhi secara nasional, sehingga menempatkan Indonesia ke peringkat 5 besar negara dengan Islamic Finance Development Index tertinggi di dunia pada tahun 2019. Capaian Indonesia atas Islamic Finance Development Index yang tinggi tidak terlepas dari dukungan masyarakat, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan sektor usaha yang berperan aktif mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia senantiasa memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui berbagai bentuk sinergi dengan kementerian, lembaga, serta penyelenggara event strategis berskala nasional maupun internasional.
Aceh Syariah Festival 2021 hadir di tengah negeri dengan harapan dapat mengakselerasi peningkatan literasi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Wastra atau kain tradisional sebagai produk budaya memiliki keunggulan ekonomi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kain tenun Aceh, Karawang Gayo, dan batik Aceh merupakan warisan leluhur budaya rakyat Aceh yang hingga saat ini masih menjadi salah satu wastra unggulan terbaik Nusantara. Perkembangan industri fashion Aceh diharapkan mampu mendongkrak penggunaan wastra Aceh sebagai bahan baku utama industri fashion melalui kolaborasi antara perajin wastra dan desainer Aceh demi terciptanya modest fashion yang premium. Muslim Fashion Collaboration merupakan program pengembangan fashion yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah, kapasitas, dan kinerja perajin tenun atau wastra, penjahit, fashion designer, dan fashion model sehingga dapat naik kelas serta mengembangkan produk wastra ready to wear unggulan daerah Provinsi Aceh. Pada tahun 2017, subsektor fashion tumbuh sebesar 3,87% dan jumlah total sumbangsi terhadap PDB nasional mencapai 177,885 triliun rupiah. Selama 3 tahun terakhir, ekspor produk fashion Indonesia terus meningkat. Bahkan pada tahun 2019, produk pakaian menjadi penyumbang devisa negara sebanyak 4,48 miliar US dollar. Tapi produk fashion Indonesia baru menguasai sekitar 1,9% pasar dunia. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi sentra ekonomi syariah dunia. Oleh karena itu, tren modest fashion sangat potensial untuk berkembang di Indonesia. Mengingat modest fashion dapat dipadukan dengan kain Nusantara atau wastra sebagai salah satu cara mengenalkan potensi industri dan ekonomi kreatif Indonesia pada dunia. Fashion adalah masa depan dan kunci bagi warisan masa lalu setiap bangsa. Subsektor fashion menjadi sektor unggulan dalam ekonomi kreatif. Together we create. Kepikiran gak sih gimana proses transaksi digital itu berjalan? Cara pembayaran yang cepat dan efisien menjadi salah satu faktor yang bikin pelanggan jadi makin nyaman bertransaksi. Karena itu, jawaban untuk transaksi cepat dan efisien telah dihadirkan oleh Bank Indonesia sejak 1 Januari 2020, yaitu KRIS. KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code. Dengan adanya standarisasi ini, penyelenggara QR Code bisa saling terhubung dan sistem pembayaran pun jadi lebih efisien. Ibaratnya, semua bahasa QR yang berbeda-beda diterjemahkan menjadi satu QR standar yang bisa di-scan dengan berbagai aplikasi. Sebelum ada KRIS, merchant harus menyediakan ragam QR dari berbagai penyelenggara sistem pembayaran atau PJSP, di mana satu aplikasi PJSP hanya bisa membaca QR miliknya sendiri. Hal ini kurang efisien, karena merchant dan konsumen harus memiliki berbagai akun di berbagai PJSP. Setelah ada KRIS, merchant dan konsumen cukup memiliki satu QR dari PJSP yang sudah memakai KRIS, sehingga bisa di-scan oleh berbagai aplikasi PJSP yang konsumen miliki. Merchant cukup memiliki satu akun PJSP aja, jadi nggak ada lagi tuh kejadian di mana transaksi batal karena aplikasi QR milik konsumen berbeda dengan yang dimiliki merchant atau pedagang. Manfaat pakai KRIS yaitu gak repot dengan uang kembalian, mengurangi risiko uang palsu, keamanan yang baik karena transaksi dilakukan melalui PJSP berizin, memudahkan pembukuan karena transaksi tercatat di aplikasi, murah dan universal karena merchant cukup memiliki satu akun yang bisa menerima pembayaran dari semua aplikasi PJSP. KRIS dibedakan menjadi 2 jenis. Pertama, Merchant Presented Mode atau MPF statis dan dinamis. KRIS MPF statis yaitu satu QR Code yang sudah disediakan merchant dan tidak akan berganti untuk semua pelanggan.
Cara pakai kris MPM statis. Cari kode QR merchant, scan QR code-nya, masukkan nominal dan pastikan nama merchant sesuai dengan QR. Transaksi sukses. Berikutnya, kris merchant presented mode atau MPM dinamis, yaitu QR code yang di-generate untuk setiap transaksi yang berbeda sehingga setiap pelanggan harus melakukan scan QR sekali pakai. Cara pakai kris MPM dinamis. Kris ditampilkan oleh merchant pada layar atau struk, scan QR code, nominal transaksi akan muncul secara otomatis, pastikan nominal dan nama merchant sudah benar. Transaksi sukses. Kedua, Customer Presented Mode atau CPM, yaitu QR code dimiliki oleh akun pelanggan dan di-scan oleh merchant. Cara pakai kris CPM. Tunjukkan QR code pelanggan di aplikasi melalui menu QR saya. Merchant membaca QR code pelanggan. Nominal transaksi akan muncul otomatis. Pastikan nominal dan nama merchant sudah benar. Transaksi sukses. Jika pelanggan memiliki masalah dalam bertransaksi, silakan hubungi kontak center aplikasi yang digunakan oleh pelanggan. Jika merchant memiliki masalah dalam bertransaksi, silakan hubungi kontak center PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Selain itu, transaksi pakai kris juga menguntungkan dengan proses settlement yang langsung. Begini mekanisme pembayaran settlement dari pelanggan ke akun merchant. Settlement dilakukan setiap hari, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Langsung ke account yang terdaftar di PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Merchant hanya dikenakan biaya merchant discount rate atau MDR. Merchant dapat bertanya ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant mengenai besaran MDR. Yuk pakai kris untuk usaha kamu. Begini cara daftar kris sebagai merchant. Isi form dan siapkan dokumen pendukung yang diminta oleh PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Kirimkan dokumen yang dibutuhkan kepada PJSP. Tunggu verifikasi dari PJSP. Dapatkan QR dari PJSP. Lakukan tes transaksi. Dan periksa settlement uang masuk keesokan harinya di rekening yang terdaftar. Jika merchant telah memiliki QR code sebelumnya, silahkan meminta penggantian QR code menjadi kris ke PJSP yang bekerja sama dengan merchant. Jika merchant telah memiliki kris dan ingin menambah kerjasama dengan PJSP lainnya, silakan infokan nomor merchant ID ke PJSP lainnya tersebut. Jadi, lebih enak pakai kris kan? Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan konsisten menghadirkan inovasi telah menjadi bagian sepak terjang Bank Indonesia di era digitalisasi. Salah satunya melalui eksistensi kris, cara bayar kekinian yang penuh kemudahan dan dapat meningkatkan transaksi jual beli. Bank Indonesia bersama-sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ini telah meluncurkan kris yang merupakan game changer ya untuk pembayaran retail ya. Penggunaan transaksi digital dengan kris ini kita yakini ini bisa mendorong transaksi UMKM bisa tercatat ya. Dan tentunya transaksi-transaksi yang tercatat ini nantinya kita harapkan dia bisa membentuk kredit profile. Memasuki tahun kedua sejak resmi diluncurkan pada 17 Agustus tahun 2019 lalu, QR Code Indonesian Standard atau KRIS terus bertransformasi untuk beri makna pada pelaku usaha maupun para pengguna. Tak heran jika inovasi yang terus mengiringi keberadaan KRIS mampu meningkatkan jumlah penggunanya yang didominasi oleh merchant dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mari kita gunakan pembayaran digital QRIS di tempat wisata, penginapan, jasa pariwisata, kuliner, souvenir, pedagang kaki lima, dan lainnya. QRIS banyak manfaatnya buat pedagang, mudah digunakan dan kekinian. Ayo pakai QRIS. Tak perlu buka dompet, tak perlu nunggu kembalian, atau repot-repot tukar uang kecil. Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS ini jadi pintu utama kita memasuki perekonomian digital. Dan ini sangat menguntungkan, bukan hanya konsumen, tapi juga pelaku usaha termasuk UMKM.
Kris sendiri kan sangat penting untuk memberikan kemudahan bukan cuma buat merchant tapi juga buat user kan. Kris ini sangat penting karena digunakan bisa lintas channel gitu, bisa pengusaha yang online, kemudian offline, baik pengusaha yang sudah mapan jadi outletnya juga sudah banyak maupun pengusaha yang masih rintisan atau UMKM gitu. Di PayTrend sendiri kita krisnya tidak hanya untuk belanja aja, tapi untuk zakat, untuk sedekah harian gitu. Apalagi sekarang kan masjid-masjid juga udah mulai go digital. Sekarang kita kalau Jumatan, apalagi di Masjid PayTrend, kotak amalnya nggak ada bolongannya. Nggak ada bolongannya? Nggak ada bolongannya. Jadi adanya barcode. Bisa sambil nonton Ikatan Cinta tuh, Krisnya bisa muncul, langsung di-scan pakai SpinPay, atau karena Kris kan, jadi sebenarnya terbuka ke e-money yang lain juga. Tentunya harus ada saldonya ya kan. Yes. Dan bisa di-scan, langsung belanja, langsung dikirim ke rumah. Kita ingin semua itu lebih efisien, apalagi di era sekarang ya kan. Kalau misalnya dulu orang masih bayar cash, tunai, kita masih harus setor ke bank, belum lagi ada perselisihan, ada yang kurang, ada yang ini. Dan itu kan membuang waktu. Kalau misalnya udah pakai Kris kan langsung terverifikasi, nomornya semua udah ada. Tak berhenti menghadirkan inovasi, Bank Indonesia tengah melakukan uji coba Kris TTS. Tarik, tunai, setor. Seiring dengan peluncuran Sandbox 2.0 pada 8 April 2021 yang menjadi ruang uji coba bagi para perintis usaha teknologi finansial, khususnya di sektor sistem pembayaran. Mau hidup makin praktis? Yuk bertransaksi pakai Kris. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi di zaman yang semakin maju membawa perubahan terhadap kebudayaan di Indonesia, terutama dalam hal bertransaksi. Kemajuan ini membawa pengaruh positif dan fleksibilitas bagi rakyat Indonesia dengan kehadiran suatu sistem pembayaran yang efisien dan dapat diterapkan secara nasional dan internasional. Sebagai bentuk peran serta Bank Indonesia dalam perjuangan memajukan negeri, bertepatan dengan momen kemerdekaan, Bank Indonesia meluncurkan Quick Response Indonesian Standard atau disingkat KRIS untuk menjadi satu-satunya QR yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2020 di Indonesia guna mewujudkan kemerdekaan dan kebebasan dalam bertransaksi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan QRAS unggul diberlakukan secara nasional untuk memperlancar sistem pembayaran kita yang aman, lancar, efisien. 3, 2, 1. Mengusung tagline unggul, KRIS diharapkan mampu mendorong sistem keuangan digital yang inklusif sehingga dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Cukup dengan smartphone, transaksi dapat berlangsung secara cepat dan real time. Uji coba sistem KRIS untuk pertama kalinya dilakukan oleh internal Bank Indonesia melalui sebuah program bakti sosial yang dilakukan oleh karyawan Bank Indonesia. Karena sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci bagi Indonesia agar mampu bersaing menjadi negara yang tangguh di mata dunia. Melalui transformasi digital dalam bidang sistem pembayaran di Indonesia, diharapkan dapat membantu percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan digital. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.
pengalaman mengikuti UBI 2021, yaitu perubahan mindset pada diri saya untuk mengembangkan usaha. Banyak ilmu yang baru dan juga ilmu lama yang diriset kembali. Terus juga jadi yang selama ini sadar kekurangan itu apa, tapi dengan adanya kegiatan di UBI ini jadi tahu gitu mau ngapain untuk menghilangi kekurangan itu. Setelah selama 3 hari mengikuti kegiatan bootcamp UBI di Sabang, saya mendapatkan banyak hal, terutama nilai-nilai positif mengenai visi misi bisnis dan juga visi misi hidup. Rezeki itu sudah ditakar, tidak akan tertukar, dan pasti akan kita dapatkan bila kita mau berikhtiar. So, terima kasih buat Bank Indonesia and buat teman-teman UBI, good luck for your journey. Terima kasih Bank Indonesia. UBI Aceh 2021, bangkit! Helai per helai benang disisir di atas alat tenun tradisional Aceh. Tangan dan kaki yang sangat cekatan menunjukkan kekompakan dalam menenun songket motif Aceh. Proses menenun dilakukan dengan memperhatikan ketelitian dan kerapian. Menciptakan nilai tambah produk dari kualitas yang dihadirkan. Mutiara Songket menyulap untayan benang menjadi produk songket yang mewah dan menonjolkan kekayaan Aceh. Mutiara Songket terus berinovasi dan berkembang mengikuti tren masa kini, serta merawat tradisi tenun Aceh agar tetap diminati oleh masyarakat. Klasik dan elegan, memadukan motif etnik budaya dengan sentuhan modern masa kini. Itulah Ijakrung, kain sarung handmade asal Aceh. Kain sarung yang menjadi identitas bangsa sejak ratusan tahun lalu dilestarikan oleh putra Aceh Khairul Fajri menjadi gaya busana baru yang lebih trendy di kalangan masyarakat. Mengangkat kearifan lokal, Ijakrung menciptakan desain sarung khas Aceh yang inovatif dengan tampilan elegan dan menyimpan cerita menarik di setiap edisinya. Contoh desain khas Aceh tersebut diaplikasikan pada koleksi Pintu Aceh Rasta dan koleksi motif cap sikureng yang eksklusif. Produk yang ditawarkan berupa sarung, sarung celana, baju koko, dan shawl. Tampil menawan dan anggun dengan karya dari Surita Bordir. Kesan mewah yang dihadirkan melalui berbagai macam motif dan ornamen warna membuat produk karya Surita Bordir menjadi pilihan wanita Indonesia. Desain yang dihasilkan Surita Bordir beragam, antara lain motif floral, motif geometris khas Aceh, dengan berbagai macam model tas dan kain yang menunjang penampilan. Warna dan garis tegas kerawang melambangkan keberanian, keteguhan, dan kebijaksanaan. Dikerjakan secara manual oleh para pengrajin, hasil karya Surita Bordir bernilai jual tinggi dengan tingkat kerapian yang sudah terjamin. Produk-produk dari Surita Bordir sukses menggait pembeli tak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Memberi kesegaran dan keharuman sempurna sepanjang hari. Hadir dalam balutan parfum original Minyak Pret. Minyak Pret menghasilkan aroma parfum yang autentik dan tahan lama, memadukan kekayaan bahan baku nilam terbaik dunia dan mengangkat cerita dari nilai-nilai kearifan lokal Aceh. Minyak Pret berinovasi meluncurkan varian produk yang diminati semua kalangan. Hadir untuk menginspirasi kecantikan wanita dan menonjolkan kemapanan seorang pria modern. Nikmati sensasi aroma semerbak bunga selanga, jempa, melu, kafe, dan sanger espresso yang tertuang dalam kemewahan Minyak Pret.
Berbahan dasar ekstrak tanaman alami, Nilova memberikan keharuman yang menyegarkan. Balsam cair aromaterapi ini menggunakan kandungan minyak nilam Aceh dan minyak kayu putih. Proses ekstraksi minyak nilam diolah dengan teknologi tinggi untuk menjaga mutu minyak yang dihasilkan. Tidak hanya memberikan relaksasi, balsam cair aromaterapi Nilova berkhasiat untuk meringankan sakit kepala, perut kembung, pegal-pegal dan gatal. Nilova menambah semangat Anda menjalani aktivitas. Tersedia dalam berbagai varian seperti aroma kopi, selanga, dan lemon. Nilova, hangatnya pas, aromanya khas. Tampil etnik namun tetap terlihat modern. Ya, Galeri Bungong Aceh menyediakan koleksi cantik tas bordir buatan para pengrajin Desa Daya Dabo Aceh Besar yang lekat dengan nuansa budaya Aceh. Tas wanita masa kini dengan desain terbaru dan unik memberi kesan modern bagi pemakainya. Tas ini hadir dengan kualitas terbaik dan bernilai seni tinggi. Dipadu variasi motif khas Aceh dan gayo semakin menonjolkan khazanah kebudayaan. Kerajinan yang dihasilkan oleh pengrajin Desa Daya Dabo ini antara lain berupa tas, dompet, dan sejadah. Desain yang dimiliki beragam dan mereka juga menerima desain sesuai dengan permintaan pembeli. Peci bukan hanya menjadi identitas agama, tetapi bagian dari budaya yang syarat akan sejarah. Di bawah merek Al-Qarni, peci terus melahirkan inovasi melalui desain yang simpel dan juga menarik. Pemilihan warna yang kuat dipadukan dengan desain khas Aceh semakin mengantarkan kepercayaan diri bagi pemakainya. Beragam motif dibordir rapi seperti motif pintu Aceh, kopiah meketup, kerawang gayo, dan alam pedang. Al-Qarni selalu mengedepankan kualitas agar nyaman digunakan. Kini usaha Al-Qarni tidak hanya memproduksi peci, namun juga perlengkapan busana muslim seperti koko, kurta, jubah, gamis, dan sarung bordir. Menghadirkan sajian kelapa muda khas Kutaraja. Indatu Koko berinovasi membuat produk kelapa muda yang unik dan berbeda. Berdiri sejak tahun 2016, usaha yang bersertifikasi halal ini memadukan lembutnya jeli air dan daging kelapa ke dalam wadah kelapa. Indatu Koko diolah dengan memisahkan air kelapa, membuat jeli, memisahkan daging kelapa hingga pengemasan produk. Ini dilakukan untuk menjaga mutu dan kualitasnya. Nikmati gurih, segar, dan kenyalnya jeli air kelapa hanya di Indatu Koko. Sebagai komoditas unggulan di Aceh, coklat memiliki potensi dan peluang yang menggiurkan untuk dijadikan bisnis usaha. Inilah yang dimanfaatkan oleh Didi, seorang pengusaha coklat dengan merek dagang Cilet Coklat. Kreasi olahan coklat asal Aceh ini menghadirkan ciri khas dan wawasan etnik budaya melalui desain kemasan yang kekinian. Manisnya coklat juga dipadukan dengan berbagai makanan tradisional khas Aceh. Cilet Coklat telah mengembangkan berbagai varian produk seperti dark chocolate, milk chocolate, dan white chocolate. Cilet Coklat memperkenalkan ragam budaya Aceh kepada penikmat coklat. Produk usaha Aslam Asli Lam Tebah
bergerak untuk mengubah stigma Lam Teba yang identik dengan penghasil ganja menjadi tempat budidaya kunyit. Kunyit yang memiliki segudang khasiat dan manfaat diolah menjadi rempah-rempah bumbu dapur. Kegiatan pemrosesan ini dimulai dari penyortiran, pencucian, penjemuran, penggilingan, hingga pengemasan. Tahapan ini akan menghasilkan bubuk kunyit yang halus, yang siap digunakan sebagai bumbu masak instan. Tanaman kunyit yang dihasilkan oleh Aslam berupa kunyit basah, induk kunyit, dan bubuk kunyit kemasan murni tanpa campuran bahan apapun. Berkat kerja keras Pak Sulaiman dan masyarakat Desa Lam Teba, hingga saat ini lahan kunyit produktif yang dirawat sudah mencapai 100 hektar lebih. Promosi dan inovasi membuat permintaan terhadap produk Aslam kian tinggi dan memberi manfaat bagi warga sekitar. Kelor Raya diproses dari 100% kelor organik. Tumbuhan kelor dengan nama latin Moringa oleifera memiliki beragam manfaat yang membantu mengatasi permasalahan pada kulit. Sifat antioksidan alami dan antiinflamasi dari tanaman kelor ini dipercaya membantu meningkatkan proses regenerasi sel, menjadikan kulit awet muda, kenyal, dan bebas iritasi. Daun kelor diolah secara alami tanpa campuran bahan kimia lainnya, mengandung protein, vitamin, dan mineral untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Kelor Raya menyajikan sejumlah solusi untuk perawatan kecantikan dan kesehatan Anda. Tersedia dalam bentuk serbuk, sabun, kapsul, minyak, dan masker kelor. Kembali lagi dalam Leadership Practice 2021. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Masih semangat? Kayaknya makin sore makin seru ya, iya nggak? Tadi kalau lihat antusiasmenya dari sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, itu sesi ketiga yang paling luar biasa antusiasme ya. Iya nggak? Waduh, suaranya kecil nih, kayaknya udah kurang semangat. Kita cek sound dulu ya. Kalau disebut Genbi jawabnya apa? Oke, kita cek ya. 1, 2, 3. Genbi. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Nah, sore hari ini kita masih ada beberapa agenda yang sangat seru. Dan untuk yang pertama kita akan menyaksikan video performance Genbi dari Komisariat Politeknik Aceh Selatan, kemudian Komisariat Universitas Syah Kuala, kemudian Komisariat Universitas Malikul Saleh, dan dilanjutkan dengan Komisariat Universitas Islam Negeri Araniri.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru burungnya Bamega. Negeri yang kaya akan budaya dan keanekaragamannya. Beragam adat istiadat, bahasa dan suku bangsa. Beraneka ragam flora dan fauna. Indonesia, pesona negeri nan indah. Cantiknya negeri membuat dunia terpesona. Ragam budaya, ragam musik, ragam tari dan bahasa. Terkisah perjuangan panjang dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Rasa cinta tanah air menyatu di darah merah, mengakar di tulang putih, menguasai nafas dengan semangat merah putih. Jejak-jejak para pahlawan bangsa semerbak harum dalam deretan syair pujangga, bercerita indah akan kisah perjuangan sang pahlawan bangsa dalam membela bangsa demi terwujudnya kemerdekaan bangsa, demi terwujudnya satu kata merdeka.
Iya, halo. Apa itu Genbi? Pejamkan mata kamu dan kamu akan melihat apa itu Genbi. Genbi, Generasi Baru Indonesia, merupakan sebuah komunitas beasiswa yang disalurkan oleh Bank Indonesia. Genbi itu sendiri banyak tersebar luas di perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ada banyak keseruan yang ada di Genbi, antara lain kegiatan kerohanian, kewirausahaan, pendidikan, sosial dan lingkungan, kesenian, dan lain sebagainya. Di Genbi ada banyak talenta, minat, dan bakat loh. Ada yang bisa nyanyi, nari, puisi, olahraga, dan lain-lain. Inilah Generasi Baru Indonesia. Berdiri kokoh di pantai timur utara Aceh tercinta, dengan harapan kemakmuran bangsa dan negara yang merata. Bergabung bersama kami, Generasi Baru Indonesia. Genbi lok semua weh. Genbi minimal. Genbi untuk diri.
Ya Allah, kau seumur-umurnya ngan urang hana saja. Kau sungurnya anak muda zamannya hanale jijak-jak jamu blog kena mandum ka lewat HP. Ji pesan lewat HP mandum. الله أكبر الله أكبر الله Ya Allah Kak, Cina oleh Kak. Ya patih belum pegah Kak. Tak rata masjid Jino, hanali ruswa jemaah. Soh di masjid. Cita orang kopi, kafe, penuh tu. Pehanali anak muda yang solat jemaah di masjid Kak. Ciban temah. Kalaginya dia menjino. Tapi bak debuk hati belum percaya. Hana mandum anak muda yang laginya. Wow, luar biasa, sudah 10 video perwakilan dari Komisariat Genbi Seprovinsi Aceh kita saksikan. Kira-kira video mana ya yang terbaik? Oke, tenang. Tenang dulu, kita cek satu-satu. Siapa yang dukung Universitas Syah Kuala? Oke, kita cek sound siapa yang dukung Universitas Islam Negeri Araniri. Mana suaranya untuk Universitas Teku Umar? Kemudian Universitas Abulia Tama. Oke, mana suaranya untuk Universitas Muhammadiyah Aceh? Kemudian ada Politeknik Aceh. Kemudian Politeknik Aceh Selatan. Ada Universitas Malikul Saleh. Wow. Kemudian IAIN Loksmawe. Dan Universitas Samudra Langsa. Makin ke ujung makin gede suaranya ya. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Sabar. Tenang dulu, sabar. Nanti akan diumumkan ya. Sore hari ini kita masih ada keseruan lainnya selain... Oke, mohon tenang dulu sejenak, tenang dulu sejenak. Sore hari ini kita masih ada keseruan lainnya. Dan untuk pengumuman lomba video performance terbaik nanti akan diumumkan ya. Jadi tenang dulu. Kita akan mengikuti lomba quizzes. Ada yang udah tahu sebelumnya? Ada yang udah, ada yang belum. Kalau kahoot.it tahu nggak?
Nah, ini juga mirip-mirip Kahoot. Mungkin panitia bisa bantu ditampilkan websitenya. Kepada teman-teman peserta bisa menyiapkan device-nya masing-masing, smartphone-nya. Nanti mengakses link yang ditampilkan oleh panitia. Dan di situ juga ada PIN-nya 357911. Silahkan diakses linknya. Dan kuis ini bisa diikuti oleh semua peserta, tidak hanya yang berada di lokasi, namun juga peserta yang mengikuti secara virtual. Karena nanti kita akan ada hadiah yang luar biasa. Ada hadiah 2 smartphone dan 3 smartwatch. Lagi fokus ketik semua ya, jadi nggak ada yang sempat tepuk tangan. Nah, nanti ada 20 pertanyaan, jadi pertanyaannya ini acak. Setiap peserta pertanyaan yang ditampilkan itu berbeda, jadi silakan fokus dengan gadgetnya masing-masing karena yang menang adalah siapa yang paling cepat dan juga paling tepat. Ya, sudah muncul beberapa nama di sini, silahkan masih kita tunggu. Nah, pertanyaannya ini seputar Bank Indonesia, kemudian juga seputar generasi baru Indonesia dan juga seputar leadership practice atau acara kita pada hari ini. Jadi kalau tadi sudah simak dengan baik dari pagi sampai sore, insya Allah bisa jawab semuanya. Tapi walaupun bisa jawab semuanya, ini siapa yang paling cepat yang akan jadi pemenangnya? Masih kita tunggu, sudah semakin ramai. Join myquiz.com dan PIN-nya 357911. Silahkan, masih kita tunggu. Dari panitia mungkin bisa di-info kalau sudah join semua. Silahkan, masih kita tunggu karena ini hadiahnya luar biasa ya. Ada 2 smartphone dan juga 3 smartwatch. Tentunya dari Bank Indonesia, Provinsi Aceh dan juga dari Kantor Perwakilan Lok Sumawe. Oke, untuk teman-teman yang di rumah atau dimanapun Anda berada yang mengikuti kegiatan ini melalui Zoom atau melalui YouTube, live streaming YouTube juga bisa ikut dalam kuisis pada sore hari ini. Gimana? Oh iya, mohon maaf ya, ini nama yang muncul agak random, lupa saya informasikan. Jadi untuk nickname-nya kita menggunakan universitas underscore nama. Jadi contohnya kalau saya dari Universitas Syah Kuala berarti USK underscore Nabila. Silahkan, bisa diperbaiki dulu. Oh udah oke ya. Oke, udah? Baik, kita mulai dengan pertanyaan. Oh belum. Masih kita tunggu. Tenang. Ini koneksi juga mempengaruhi ya, karena bukan hanya tepat, tapi juga siapa yang paling cepat nih. Oke, semakin rame. Namanya tolong jangan aneh-aneh, nanti kalau aneh-aneh hadiahnya nggak bisa dikasih kemana, harus dikasih ke saya. Ini kalau namanya aneh-aneh hadiahnya buat saya aja ya, mudah-mudahan menang ya. Gimana, masih kita tunggu? Oke, masih kita tunggu. Udah ya, di sana udah, di sini udah. Di tengah belum, kita tunggu yang di tengah. Oke, tenang. Yang di belakang udah? Banyak yang belum, mohon bersabar kakak-kakak yang di sini. Jadi nanti ada 20 pertanyaan.
Harus fokus ya, lumayan banyak nih 20 pertanyaan dan pertanyaan itu berbeda-beda karena akan diacak tampilannya. Jadi harus fokus, tidak usah lihat kiri kanan. Oke, semakin rame. Kita tunggu instruksi dari teman-teman panitia. Sudah bisa? Sudah? Oke ya, kita hitung ya. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, mulai. Peringkat pertama ada dari Genbi Aceh Yama. Oh, masih diacak. Ya, peringkat pertama dari Maizatul Hasanah. Oh, belum lagi, masih diacak. Sekarang Natasha dari Unaya yang memimpin. Wow, luar biasa ya. Ini 5 orang terbaik dari 229 peserta yang ikut game Quizizz pada hari ini. Dari Universitas Syah Kuala, Mauliza Nur berganti lagi dengan Gembala Tersesat. Aduh, Gembala Tersesat. Ini kalau Gembala Tersesat yang menang buat saya aja hadiahnya. Masih Gembala Tersesat? Di peringkat kedua ada Silma, di ketiga ada Jihan Salsabida. Yang keempat Unmuha Haris Renaldi. Berganti lagi, Silma mendapat posisi pertama, Gembala Tersesat bergeser ke posisi kedua. Silma tetap di posisi pertama. Reva dari Utu di posisi kedua. Razi Reski di posisi ketiga. Berganti lagi. Masih Silma di posisi pertama. Sudah 54%. 55%. Semakin sengit ya. Ada Dika Meriah, Siti Mariam, Dara Faradita dari USK, Revo dari Utu dan Silma. Berganti lagi masuk Razi Reski. %58. Dara Faradita di posisi pertama, masih berganti lagi. Berganti dengan Dika Meriah di posisi pertama. Silma di posisi kedua. Oke, hampir sampai di ujung. Siapakah yang paling cepat dan paling tepat menjawab 20 soal tadi? Razi Reski di posisi pertama. Udah kayak balapan ya. Kemudian ada Dara Faradita di posisi kedua, Silma posisi ketiga, Siti Mariam, dan Dahlan di posisi kelima.
Oke, Dara Faradita di posisi pertama, Razi Reski posisi kedua, Siti Maryam posisi ketiga, Dika Meriah dan Ren di posisi kelima. Masih 59%, masih ada harapan untuk yang lain. Tetap semangat. You are Rauk, siapa nih ya? You are Rauk di posisi kelima nih. Masih Dara Faradita di posisi pertama. Gimana? Udah final? Belum ya? Masih 60% ya? Masih kita tunggu 40% lagi. Sebagian udah selesai ya? Siapa yang udah selesai? Udah 20 soal? Oke, kita tunggu yang belum selesai ya. 40% lagi. Apakah Dara Faradita akan ditikung? Ataukah bertahan di posisi pertama? Dara Faradita yang mana orangnya? Ada di sini? Kok yang angkat tangan cowok? Dek Dara? Razi Reski ada di sini? Oke. Posisi ketiga Siti Maryam ada di sini? Enggak, virtual ya. Masih 61%, masih kita tunggu. Ini yang posisi kelima hadiahnya buat saya ya. Mudah-mudahan fans Kak Nebi menang juara pertama biar hadiahnya buat saya. Makin dimotivasi kok makin semangat nih. Aduh, bukan orang dalam tapi ya, tenang, bukan orang dalam nih. Masih kita tunggu 5 orang dengan nilai tertinggi yang paling cepat dan paling tepat. Posisi pertama masih dari Dara Faradita dari Genbi USK dengan nilai 20.230. Masih kita tunggu sekitar 30 orang lagi yang belum selesai. Udah? Gimana panitia? Udah? Udah? Oke, berarti ini udah fix ya. Tepuk tangan untuk kelima pemenang kita. Bisa kita lihat sama-sama namanya. Yang pertama Genbi USK Dara Faradita. Yang kedua ini bahaya nih ya. Fans Kak Nebi siapa sih? Gak mau ngaku ya? Baik, kemudian ya, kemudian yang ketiga ada Razi Reski, yang keempat Siti Maryam, dan yang kelima Dika Meriah. Tepuk tangan untuk kelima pemenang kita. Dan kami informasikan juga kepada kelima pemenang tadi, harap di screenshot tampilan smartphone-nya supaya nanti bisa kita bagikan hadiahnya. Apalagi ini namanya aneh-aneh ya. Nanti hadiahnya dikasih ke saya beneran nih. Baik teman-teman semuanya, dengan berakhirnya kuisis kita tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian kita pada hari ini. Seru nggak ya? Waduh, kurang semangat lagi. Coba kita cek sound dengan semboyannya Genbi ya. 3, 2, 1, Genbi. Udah agak lesu, sekali lagi ya. Genbi. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baik, senang sekali dari tadi pagi hingga sore hari ini sudah banyak sekali materi yang kita dapatkan. Ada sekitar 100 orang lebih di sini yang mendengarkan materi
seputar personal branding, kemudian juga ada motivasi di sesi sore tadi yang luar biasa. Namun meskipun kita semua mendengarkan materi yang sama, tentu tidak akan hasilnya sama bagi semua orang. Hanya kita yang bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat hari ini, yang bisa benar-benar merasakan manfaatnya. Semoga ada manfaat dari seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Akhir kata saya Nabila Khairazhar selaku Master of Ceremony. Mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kurang nih suaranya ya Furkan ya. Mungkin kita cek dulu dengan semboyan Genbi. Ya boleh ya, kita cek dengan semboyan Genbi ya. 1, 2, 3. Genbi. Masih kurang nih Syaima, Iya, karena masih kurang. udah sore ya, dari tadi pagi mereka udah mengikuti kegiatan seminar, seremonial dan mungkin pada sore hari ini kita akan kegiatannya lebih rileks Syaima. Iya, kita akan ada kegiatan Genbi Sessions dan juga nanti malam akan ada berbagai kegiatan-kegiatan yang seru ya di Genbi Solidarity Night. Masih semangat kan? Iya, jadi di Genbi Sessions ini kita nanti akan ada pengumuman untuk ketua Genbi baru deh. Waduh. Kira-kira siapa ya yang akan menjadi ketua Genbi angkatan 2021-2022? Apakah nomor urut 01 Hafiz Akram dari Universitas Syakuala? Mana nih pendukung 01? Mana tepuk tangannya? Kok dikit abad ya Furkannya? Coba kita ke nomor 02 Jagat Surendra dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Oke, untuk pendukung 03. Wah, masing-masing orang di sini punya pendukungnya masing-masing ya. Jadi kita juga nanti akan ada Genbi Sharing Sessions nih Furkan. Iya. Jadi, selamat datang kami ucapkan kepada Demisioner Genbi Aceh, yaitu Bang Norinanda. Mohon berdiri Bang, biar kenal semua kita sama Ketua Genbi Aceh yang pertama, Bang Norinanda. Nah, selanjutnya Demisioner Genbi Aceh, Kak Suriri. Ya, beliau merupakan Ketua Genbi yang ketiga. Dan selanjutnya Bang Syarifuddin. Beliau merupakan Ketua Genbi periode keempat. Nah, selanjutnya ada Sekretaris Umum Genbi Aceh yang mendampingi Bang Syarifuddin, yaitu Bang Arifullah. Yang terakhir ada Ketua Divisi Pembinaan Organisasi, yaitu Bang Gunawan. Ya, terima kasih kakak-kakak dan abang-abang telah bersedia hadir pada hari ini. ya kami ucapkan terima kasih juga untuk para Genbi yang pastinya masih sangat semangat sekali ya. Sudah sore, pastinya kita sudah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan mulai dari pagi. Sudah ada banyak sekali diskusi-diskusi yang menarik dan juga interaktif pastinya. Banyak sekali ya interaksi dari para Genbi dari seluruh komisariat. Tadi saya lihat ketika sesi diskusi banyak sekali yang ingin bertanya ya, menandakan bahwa para Genbi dari seluruh komisariat ini sangat semangat sekali nih untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan pastinya. Iya, tidak tanggung-tanggung pemateri juga diundang, ada pemateri nasional seperti Shirley Anavita, kemudian ada Kak Diva Adila juga ya. Diva Adila itu ada dari Bang lokal. Panji Pragiwaksono. Iya, mungkin ada fansnya Bang Panji atau Shirley, mana suaranya? Iya, mungkin langsung saja nih Furkan ya, tanpa berlama-lama lagi
kita akan segera mengumumkan hasil dari Pemira yang pastinya sudah dilaksanakan beberapa hari lalu. Pastinya semua anggota Genbi dari seluruh komisariat sudah melakukan Pemira kan? Ada yang golput nggak kira-kira di sini? Semuanya harus pilih ya. Genbi nggak ada yang golput. Nggak ada yang golput, oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Mungkin kita bisa langsung mengundang untuk calon ketua Genbi nomor urut 1, 2, dan 3. Ada Saudara Hafiz Akram, kemudian Saudara Jagat Surendra, dan Saudara Teku Mukhlisin untuk bisa naik ke atas panggung. Ya, silakan. Mana nih suaranya? Mana pendukung 01? Pendukung 02. Pendukung 03? Udah parah nggak sabar nih pastinya ya untuk mengetahui siapa kira-kira nih yang terpilih menjadi Ketua Genbi periode 2021-2022. Untuk itu langsung saja ya kita undang Ketua Genbi sebelumnya, Ar-Razi Gebri Rizki, untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Didampingi oleh Bendahara Umum Genbi Aceh, Mulizanur. Silakan untuk naik ke atas pentas. Sini aja, terus. Ya boleh di sini. Nah, sebentar lagi kita akan mengetahui siapakah yang meneruskan perjuangan Razi sebagai Ketua Umum Genbi Aceh periode 2020-2021 dan akan dilanjutkan oleh ketua terpilih yang akan diumumkan nantinya, yaitu periode 2021 periode 2021-2022. Benar sekali. Langsung saja kita umumkan nggak nih? Langsung umumkan? Masih sabar. Sabar dulu Sabar dulu ya. Kita harus, mungkin kita bisa ya tanya-tanya sama Ketua Genbi sebelumnya nih. Kira-kira Bang Razi sudah siap nih posisinya tergantikan? Siap ya? Mungkin coba kita tanyakan dulu perasaan Razi nih. Gimana perasaan Razi? Mungkin detik-detik terakhir akan memindah tangankan, gimana sih? Akan digantikan oleh kepengurusan yang baru. Untuk perasaannya itu campur aduk sih sebenarnya. Campur aduk, waduh. Maksudnya gimana nih campur aduk? Kadang di satu sisi kita ngerasa bebas dari tugas dan tanggung jawab. Tapi kadang di satu sisi kita sedih karena meninggalkan satu komunitas yang peduli terhadap sosial, peduli terhadap lingkungan, dan peduli terhadap masyarakat. Terima kasih. Ya, jadi di satu sisi kita itu ya senang, di satu sisi juga sedih katanya ya. Memang dari hati yang terdalam mungkin Raja. Iya, semoga ya kita semua berharap nantinya Ketua Genbi yang terpilih bisa memberikan dedikasi dan juga kontribusi terbaiknya nih untuk Genbi di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Jadi gimana nih Furkan? Langsung saja kita umumkan? Mungkin slide-nya bisa next. Nah, sudah terlihat di layar ya. Ini adalah calon Ketua Genbi periode angkatan 2021 sampai dengan 2022. Ya, pastinya mereka telah menyampaikan visi misi terbaiknya pada Pemira yang dilaksanakan hari Kamis bertepatan dengan Mubes Genbi Aceh periode 2020-2021. Ya, pastinya setelah adanya visi misi yang dipaparkan oleh masing-masing calon Ketua Genbi ini, kita semua dari seluruh komisariat pastinya sudah melakukan voting. Ya, jadi sudah melakukan voting melalui link Google Form yang pada waktu itu dikirimkan oleh pihak panitia. Dan saat ini pihak panitia dan juga pihak Bank Indonesia sudah menentukan nih siapa yang menjadi Ketua Genbi yang baru ya Furkan. Mungkin langsung saja akan kita umumkan. Baik, kita umumkan ya. Sudah siap? Sudah siap?
Baik, untuk Ketua Genbi Angkatan 2021-2022 kami ucapkan selamat kepada maju ke depan, mungkin kepada... Boleh maju dulu. Boleh maju dulu, maju lagi ya. Oke. Selamat kepada Saudara Hafiz Akram dari Universitas Syah Kuala. Wah, boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Saudara Hafiz Akram dari Universitas Syah Kuala. Luar biasa sekali. Jadi ini ya yang merupakan Ketua Genbi terbaru kita untuk periode 2021-2022. Ya, kita semua berharap bahwa Saudara Hafiz Akram ini nantinya bisa memberikan kontribusi dan juga dedikasi terbaik untuk Genbi di masa yang akan datang. Ya, tentunya kepada Jaga Surendra dan Teguh Mukhlisin akan terus berkontribusi di Genbi meskipun tidak menjadi Ketua Genbi Aceh, mungkin mereka akan tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Provinsi Aceh. Ya. Jadi memang ini merupakan pengumuman ya yang sudah kita lakukan pemirainya beberapa hari yang lalu dan nantinya kita akan segera melakukan serah terima jabatan antara ketua terpilih dan juga ketua sebelumnya. Untuk itu kami mohon kesediaan dari pembina Genbi Aceh dan juga pembina Genbi Luxmawe untuk dapat mendampingi untuk prosesi serah terima jabatan di atas panggung. Baik, sahabat Genbi sekalian, sebentar lagi kita akan menyaksikan proses serah terima jabatan antara ketua terpilih dan juga ketua sebelumnya. Di mana ketua terpilih di sini ada Saudara Hafiz Akram dari Komisariat Universitas Syah Kuala dan ketua sebelumnya ada Saudara Ar-Razi Gebri Rizki. Dan sebentar lagi kita akan melihat langsung saja prosesi serah terima jabatan antara ketua sebelumnya dengan ketua yang terpilih untuk periode 2021-2022. Turut juga didampingi oleh pembina Genbi Aceh dan juga pembina Genbi Luxmawe untuk prosesi serah terima jabatan ini. Beri tepuk tangan yang meriah kepada ketua yang terpilih. Luar biasa sekali, beri tepuk tangan yang meriah untuk Saudara Hafiz Akram yang sudah terpilih menjadi Ketua Genbi periode 2021 sampai dengan periode 2022. Untuk itu selanjutnya kita akan menyaksikan sesi foto bersama ya Furkan. Ya. Nah inilah dia sesi foto bersama antara para pembina Genbi dan juga ketua Genbi sebelumnya serta ketua Genbi terpilih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para pembina dan juga para ketua Genbi yang sudah terpilih. Kami mohon kesediaan Saudara Ar-Razi Gebri Rizki untuk dapat tetap di atas panggung karena sebentar lagi kita akan bersama-sama memasuki sesi Genbi Sharing Sessions. Ya, jadi Genbi Sharing Sessions ini nantinya akan mengundang Ar-Razi Gebri Rizki yang merupakan ketua Genbi periode sebelumnya dan juga kami turut mengundang Dewan Pengurus Daerah Genbi Luxmawe Adam Pratama dan juga Demisioner Genbi Aceh Bang Norinanda.
kepada Demisioner Genbi Aceh dan juga Dewan Pengurus Daerah Genbi Loksmawe, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Iya. Jadi di sini kita akan melakukan sharing ya, lebih ke cerita-cerita atau diskusi sedikit seputar Genbi terkait dedikasi dan juga kontribusi dari generasi baru Indonesia ini untuk masyarakat yang ada di Aceh pastinya ya Furkan. Baik, langsung saja kita sudah mengundang DPD Genbi Loksmawe, DPD Genbi Aceh dan juga Ketua Genbi periode sebelumnya. Di sini juga sudah ada demisioner dari Genbi. Mungkin kita bisa duduk aja ya, supaya sesi diskusi ini bisa lebih rileks dan santai nantinya. Ya, mungkin untuk pertama-tama kita kenalan dulu nih dengan abang-abang tampan yang ada di depan ini ya. Mungkin boleh dari sebelah sini dulu Syema, dari Demisioner Genbi Aceh. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Norinanda. Saya alumni dari UIN Arandiri, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Saya penerima beasiswa tahun 2014 dan tahun 2015. Itu ada 2 tahun selaku penerima beasiswa Bank Indonesia. Dan mulai aktif di Genbi bisa kita katakan tahun 2015 hingga 2017. Mungkin hari ini hari yang sangat spesial sekali, yang luar biasanya adik-adik Genbi periode sebelum-sebelumnya juga itu selalu mengundang demisioner untuk sharing bersama, mencari pengetahuan apa yang kami jalankan dulu. Pastinya ini hal yang sangat luar biasa hari ini makin besar. Dan yang paling bangganya saya sendiri itu ketika melihat adik-adik itu memakai baju itu di jalan, saya selalu melirik. Luar biasa berarti perkembangannya. Di mana-mana saya lihat baju itu bangga. Karena saya pertama, kami menjalankan Genbi itu, ini teman-teman kami juga, Suri, yang tahun seperjuangan lahnya. Kalau tahun saya mungkin belum ada yang hadir karena mungkin banyak kesibukan. Tahun selanjutnya ya Suri, tapi kami seperjuangan katanya. Bergerak di Genbi ini memang harus kebersamaan yang paling utama. Karena sharing session ya nanti kita sharing. Ini hanya pengenalan dulu mungkin. Itu dulu dari saya. Nanti kita sharing apa yang perlu ditanyakan. Kalau ada yang bertanya hal-hal yang terbaru. Mungkin kami juga pengen tahu dari adik-adik kan. Sangat luar biasa. Berbagai perguruan tinggi sudah menjadi satu sekarang. Semangatnya pasti lebih wow saya kan. Daripada kami dulu hanya beberapa universitas. Tapi juga masuk dalam penilaian pusat itu kategori bagus juga. Pastinya kali ini harus lebih dari kami pergerakan positifnya. Mungkin itu dulu Kak. Baik, mungkin selanjutnya boleh Bang perkenalan dulu kita. Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, hamaba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, mungkin terima kasih kepada panitia Genbi Aceh yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan beberapa sharing mungkin nanti. Baik, mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri karena sebenarnya yang duduk di sini bukan saya, melainkan Ketua Genbi Loksmawe yang mungkin berhalangan hadir di kegiatan Genbi kita kali ini. Jadi sebelumnya nama saya Muhammad Adam,
Saya dari Gen B Loksmawe, penerima beasiswa BI di tahun 2019. Mungkin nanti kita akan sharing beberapa hal, mungkin sepengetahuan saya dari beberapa pengalaman yang sudah pernah kami jalani. Mungkin kalau Gen B itu terakhir kali buat leadership ini seperti ini di tahun 2019, itu di Rindam Matai. Mungkin itu saya salah satu pesertanya. Mungkin dulu saya masih sama seperti kawan-kawan ya. Mungkin saya masih mendengarkan apapun hal-hal ataupun sharing-sharing. Mungkin di tahun 2021. Jadi baru bisa saya duduk di panggung ini. Jadi sebuah kebanggaan untuk saya sendiri bisa sharing apapun, dan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan mungkin akan kita sampaikan sesuai dengan pengalaman yang sudah saya jalani di periode Gen B. Mungkin hanya itu, moderator. Terima kasih. Iya, ternyata memang banyak sekali ya yang mau diceritakan oleh para DPD-DPD Gen B ini tentang berbagai pengalaman dan juga kontribusi. Selanjutnya dari Bang Razi nih Bang, boleh perkenalan singkat? Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ar-Razi Gebri Rizki, mungkin biasa disapa Razi. Jadi saya itu penerima beasiswa tahun 2019, sama mungkin kayak Adam. Saya itu kuliah di Universitas Islam Negeri Arane di Banda Aceh. Untuk jurusannya sama kayak Bang Nanda, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Mungkin itu aja singkat perkenalan tentang saya. Sekian. Baik, terima kasih Razi. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke pertanyaan yang pertama. Bang Nanda, Adam, dan Razi, mungkin bisa dijelaskan tentang Gen B Aceh dan Gen B Loksmawe secara umum aja nih. Boleh mungkin dimulai dari Bang Nanda. Baik, kalau Gen B bagi kami dulu itu keluarga. Jadi kalau prinsip keluarga maka segala sesuatu itu harus kita musyawarahkan. Harus selalu kebersamaan. Kemana-mana kita adalah keluarga, melepas alma mater perguruan tinggi. Kalau di provinsi ya, kita tidak dari UIN, tidak dari Unsyah, tidak dari berbagai macam perguruan tinggi, tapi kita tetap Gen B Aceh. Karena kalau dari dulu ke dulu, kita tuh selalu clash antara perguruan tinggi. Kami lebih hebat, sebenarnya. Sebenarnya bagi saya itu sendiri, komunitas yang paling saya banggakan itu Gen B itu sendiri. Karena jujur kita bilang ya, saya dulu ketika jadi mahasiswa, saya tuh tidak menemukan identitas diri saya sendiri. Keberanian itu nggak ada. Karena itulah, kalau kami itu, saya asal dari Melabuh, kalau dari kampung ke kota itu rasanya kita dalam pergaulan kurang. Komunikasinya pun kurang bagus, seperti itu. Nah, dalam komunitas seperti inilah kita membentuk karakter kita itu menjadi lebih baik, menjadi dibutuhkan sama orang, menjadi dikenal sama orang, menjadi kita itu selalu berperan dalam hal-hal positif. Seperti itu. Maka kemanapun, siapapun ketuanya, siapapun tim-timnya, utamakan kebersamaan itu tetap nomor satu, kekeluargaan itu jangan pernah dipisahkan. Kalian kalau seperti ini besarnya, bagaimana luar biasanya pergerakan yang mampu kita buat. Kita itu prestasi bukan berdasarkan istilahnya dinilai, dia dari perguruan tinggi ini, bukan itu. Tapi kita berprestasi kalau kita banyak memberi manfaat untuk orang. Untuk pergerakan lingkungan, pendidikan, ekonomi, semuanya itu mulai dari sekarang lah istilahnya. Makanya Gen B itu tempat yang tepat kalian istilahnya
menguatkan diri kita sendiri, saling menguatkan antara teman, istilahnya kan. Dan saling berbagi yang paling penting. Mungkin kalau tentang Gen B, intinya dia kan tetap menjadi suatu wadah yang bersifat kekeluargaan. Itu yang harus diutamakan dan harus terus dijalankan. Kalau menurut Abang itu yang paling penting. Baik, berarti Gen B harus menjadi wadah yang bersifat kekeluargaan nih Bang ya, yang saya tangkap. Walaupun Gen B ini ya dari berbagai daerah ya penerima beasiswa ini, ada dari Luxmawe, kemudian dari bagian barat, ada juga yang dari Banda Aceh dan seterusnya. Jadi memang walaupun kita berbeda-beda komisariat, satu hal yang saya tangkap itu kita harus menjadi wadah yang membentuk kekeluargaan pastinya ya. Kemudian boleh nih untuk pertanyaan selanjutnya ya, biar mungkin enggak sama-sama nih pertanyaannya, terkait kontribusi yang sudah dilakukan selama menjadi anggota dari Gen B ini kira-kira apa saja nih? Boleh Bang dijelaskan sedikit? Mungkin dari Adam ya, dari Luxmawe. Kontribusi yang pernah dijalankan. Baik, mungkin selama saya menjadi anggota aktif Gen B, itu mungkin saya sangat banyak hal yang pernah saya laksanakan. Karena kenapa? Karena bukan hanya saja ada tuntutan dari pihak Gen B sendiri, melainkan anak-anak Gen B itu harus inovatif, harus berbeda dari penerima beasiswa lainnya. Karena harus ada pembeda dari anak Gen B dan penerima beasiswa lainnya. Karena kenapa? Penerima beasiswa otomatis sama-sama kita mendapatkan layaknya uang misalnya. Nah, tetapi apa yang beda dari Gen B? Yang beda dari Gen B ini, Gen B mewajibkan seluruh anggotanya itu melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan lingkungan. Oleh karena itu anak-anak Gen B ini keseluruhannya itu memberikan kontribusi yang nyata. Bukan hanya sekedar teori, tetapi implementasi di dalam masyarakat juga sangat banyak yang sudah dilaksanakan. Mulai dari itu program sosial, mulai dari program religi, ataupun program-program lainnya. Belum lagi kalau ada itu setiap akhir tahun juga anak-anak Gen B, kalau di Luxmawe itu kami melaksanakan kegiatan rutin itu ada Bersih Indonesia, yang mana itu pihak Bank Indonesia wilayah Luxmawe itu memberikan gelontoran dana yang lumayan besar untuk kami Gen B itu memberikan kontribusi untuk dapat memberantas permasalahan sampah di wilayah Kota Luxmawe dan sekitarnya. Jadi itu kami pernah melaksanakan ya, kami pernah memasang pamflet di jalanan agar menghimbau tidak membuang sampah, memberikan beberapa tong sampah kepada masyarakat, juga memberikan beberapa sosialisasi kepada masyarakat agar mempunyai nilai-nilai agar tidak membuang sampah sembarangan. Jadi bukan hanya sekedar kegiatan yang dibiayai, tapi anak-anak Gen B juga melaksanakan banyak hal kegiatan yang bisa dalam tanda kutip itu tidak dibiayai atau sukarela atau sesama gitu. Jadi mulai dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu kepada anak SMA, ke anak SD, juga itu juga sangat rutin dilaksanakan oleh Gen B. Gen B juga peka terhadap gejala sosial, baik mungkin itu ada bencana alam. Kami juga pernah melaksanakan itu mengutip sumbangan, kami turun ke jalanan. Jadi sampai saya pernah ditanya sama salah satu pengendara di Kota Luxmawe, itu karena kami kan kutip sumbangan di lampu merah. Ini pegawai BI kenapa turun ke jalan? Saya katakan, mohon maaf Pak, kami dari Gen B, penerima beasiswa BI yang melaksanakan kegiatan ini. Jadi mungkin masih ada beberapa masyarakat juga yang menanyakan sebenarnya ini pihak Gen B pihak BI apa Gen B-nya. Jadi oleh karena itu kita para Gen B yang berhadir di sini, kita adalah sebagai
tangan atau sebagai mandat dari BI untuk memperkenalkan apa itu BI, fungsi-fungsi BI, supaya masyarakat awam juga tidak merasa eksklusif terhadap BI ini. Karena yang memakai logo BI itu bukan hanya sekedar pegawai BI, tetapi Genbi juga di dalam PDL-nya juga menggunakan logo BI. Mungkin itu sekilas. Baik, terima kasih Adam. Yang saya tangkap mungkin dari jawaban Adam, Genbi ini berfungsi sebagai agent of change, frontliner dan future leader. Seperti itu ya Adam. Ya. Nah, selanjutnya untuk Razi nih, mungkin ada tantangan apa saja yang pernah dihadapi oleh Razi selama masa kepengurusan. Nah, bagaimana cara Razi menghandle tantangan tersebut menjadi suatu hal yang luar biasa seperti yang kita lihat semasa kepengurusan Razi ini. Silakan kepada Razi. Oke, terima kasih Furkan. Teman-teman semuanya, kalau kita berbicara mengenai tantangan apa saja yang didapati ketika kita menjadi pengurus dari generasi baru Indonesia. Yang pertama sekali, kita jangan fokus kepada tantangan tersebut. Pertama, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Bank Indonesia telah memberikan kepada kita tidak hanya berupa materi, tapi juga memberikan kita suatu wadah generasi baru Indonesia yang mana kita harus aktif di sosial, di lingkungan, di masyarakat, dan apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita semua. Dan tantangan itu dapat kita hadapi bukan saya sendiri, tapi kita hadapi secara bersama kawan-kawan. Kita hadapi secara bersama-sama oleh seluruh anak Genbi, oleh seluruh komunitas yang ada di generasi baru Indonesia Provinsi Aceh maupun generasi baru Indonesia Lok Sumawe. Tanpa kalian semua tidak ada apa-apanya. Jadi kontribusi yang diberikan oleh satu orang diikuti oleh orang yang lainnya itu akan menyelesaikan tantangan tersebut. Apapun bisa kita laksanakan ketika kita ada kemauan dan ketika kita mau. Mungkin untuk di Genbi, untuk masalah keaktifan pasti. Tapi bagaimana cara kita mengkoordinir anggotanya dengan baik dan benar. Dan anggota juga mereka pasti tahu apa yang memang harus dia lakukan untuk Genbi. Karena ketika kita berada di Genbi, bukan perihal materi yang kita dapatkan, tapi bagaimana rasa kepedulian hati kita ketika melihat kondisi-kondisi yang ada di lingkungan, kondisi-kondisi yang ada di sosial masyarakat. Banyak masih di luaran sana anak-anak yang sangat butuh terhadap dunia pendidikan. Itulah makanya fungsi daripada kehadiran kita Genbi sebagai frontliner, sebagai future leader, dan sebagai agen perubahan. Tantangan kita sangat banyak dan tantangan itu bisa kita laksanakan sama-sama. Banyak di luaran sana kita harus terjun, baik itu di pelosok, di pinggiran, kemana saja arah yang dibutuhkan, maka Genbi semuanya harus berhadir ke daerah tersebut. Mungkin seperti itu, Furkan. Baik, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk para senior-senior kita ini yang luar biasa ya. Jadi memang kita itu tidak boleh fokus kepada tantangan ya Bang Razi ya. Kita harus fokus terhadap perubahan nih. Kira-kira perubahan apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat masyarakat yang ada di sekitar kita itu bisa lebih sadar, bisa lebih maju ya terhadap segala aspek. Baik dalam aspek sosial, budaya, masyarakat, dan yang lain-lain gitu. Masih semangat nggak sih teman-teman? Kok nggak semangat lagi ya, udah lesu. Masih semangat nggak sih? Cek sound dulu nih. Mana nih, Genbi? Energi untuk negeri. Genbi? Energi untuk negeri. Genbi. Pada Masih ngantuk belum kayaknya ya, semangat udah pada kayaknya. ngantuk ya? Udah pada ngantuk ya.
Masih mau lanjut nggak nih? Atau mungkin teman-teman biar lebih interaktif, ada nggak dari teman-teman yang mau kasih pertanyaan nih untuk para senior-senior kita yang ada di depan? Boleh nih mungkin interaksi dari para teman-teman aja ya, biar nggak tegang-tegang amat. Iya. Boleh mungkin? Silakan menuju ke Boleh, mic silakan yang telah berdiri. disediakan. Oke, silakan. Silakan memperkenalkan nama dan asal universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cudwali dari Komisariat Politeknik Aceh. Saya ingin bertanya kepada Abang yang pertama kali jadi Ketua Umum Genbi. Bagi Abang, apa sih dampak di kehidupan Abang selanjutnya setelah menjadi bagian dari Genbi di kehidupan kampus Abang kemarin, Bang? Itu aja, Bang. Sekian dan terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung dijawab nih Bang. Pertanyaan dari Saudara Wali tadi deh. Oke, silakan Bang. Bisa diulang deh lebih jelas apa yang ditanyakan? Dampak dari Abang berkegiatan di Genbi ini semasa Abang ngampus di kehidupan yang sekarang itu apa, Bang? Mungkin wow, itu. luar biasa. Makasih dek. Kalau itu ditanyakan pasti sangat luar biasa. Karena kenapa kebiasaan yang kita lakukan dalam komunitas itu, kebersamaan dan kepedulian terhadap apapun itu akan berdampak pada kita saat kita bekerja. Jujur kita bilang, kalau kita paham soal leadership, soal kepemimpinan, ketika kita masuk dunia kerja dalam suatu instansi seperti itu, kita akan sangat berbeda dengan orang-orang, dengan teman-teman. Saya sendiri di kantor itu, teman-teman saya istilahnya bekerja lalu pulang, sama dengan kuliah lalu pulang. Seperti itu. Itu memang bisa kita nilai sendiri. Tapi kalau saya, itu atasan saya itu menjadi kawan ngopi semuanya. Karena kebiasaan yang kita lakukan, kebersamaan, kita saling menghargai, kita tidak istilahnya, oh mas saya ketua, oh sama anggota-anggota kita cuek itu, enggak seperti itu. Kita itu ketua sama semuanya, itu istilahnya sama lah. Cuman yang harus kita lakukan yang berbeda itu, pergerakan kita itu harus luar biasa. Karena masa kita bertugas di komunitas itu hanya sebentar. Hanya sebentar. Kalau kita tidak memberikan apa-apa, maka kita keluar dengan hal yang kosong, tidak diingat oleh teman-teman kita. Nah, kenapa misalnya Abang hingga sekarang masih mau berkontribusi terhadap Genbi? Karena Genbi itu membangun karakter menjadi lebih baik. Itu tandanya kenapa hingga sekarang, hingga tahun 2021, sedangkan Abang tahun 2014 masih mau berkontribusi karena dampak perubahannya sangat luar biasa terjadi pada diri sendiri. Itu yang mengakibatkan kenapa Genbi itu menjadi keluarga besar, karena kita itu nggak pernah lepas ya dari Genbi. Abang yakin seperti itu. Sampai kapanpun, dimanapun kita jumpa, kamu Genbi ya, kamu dek Genbi ya. Makanya kalau jumpa sama kami juga di jalan, jangan segan disapa. Karena kita adik kakak soalnya kan. Jadi sharing pun jangan hanya di sini, di luar pun boleh. Kita ngopi-ngopi pun boleh istilahnya. Karena mahasiswa yang dibutuhkan mahasiswa apa? Apa yang telah kakak-kakak alami, adik-adik harus lebih banyak mengalami hal-hal yang lebih baik seperti itu. Mungkin itu deh. Baik, terima kasih Bang Nanda. Mungkin yang Bang Nanda jelaskan tadi dampak terhadap diri sendiri. Mungkin dampak bagi Genbi Aceh ke depannya yang terlihat hingga saat ini apa Bang? Mungkin yang Abang jelaskan tadi dampak yang berpengaruh pada diri sendiri. Sedangkan dampak yang berpengaruh terhadap Genbi Aceh hingga saat ini apa? Dampak yang sangat berpengaruh kalau untuk Genbi itu dari masa ke masa itu karena adanya komunikasi ya. Komunikasi pertama, saling sharing, dampaknya ya seperti sekarang misalnya. Kalau kami, riwayat pergerakan kami itu ada kami bukukan.
semua kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan kita jadikan suatu buku yang bisa dilihat oleh adik-adik untuk kedepannya itu lebih daripada kami. Masa Syarif juga kalau nggak salah saya sudah dibuat juga. Maka tahun ke tahun harus lebih meningkat agar kita dikenal oleh lebih banyak komunitas-komunitas. Dampak lainnya juga kami meskipun pergerakannya itu tidak terlalu wow dibandingkan sekarang, tapi dulu kita masuk kepada Genbi terbaik Indonesia nomor 10. Itu baru-baru ya, kan baru-baru pergerakan Genbi, tapi bisa masuk 10 besar. Kalau sekarang lebih besar lagi persaingannya, mungkin bisa masuk ke berapa besar itu tergantung kepada ketua-ketua sekarang. Kalau ada penilaian dari tim pusat seperti itu, mungkin itu. Iya, beri tepuk tangan dulu dong. Banyak sekali ya dampak dari Genbi ini pastinya untuk diri kita pribadi ya. Jadi memang ini bisa membuat kita lebih percaya diri, kemudian bisa membuat kita lebih sadar terhadap lingkungan sekitar gitu dari penjelasan Abang tadi ya. Mungkin ada lagi nggak yang mau bertanya nih? Ya boleh, mungkin yang belakang boleh silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris dari Komisariat Universitas Abul Yatama. Di sini saya ingin bertanya kepada Bang Nanda. Seiring berjalannya waktu, tentu Genbi memiliki tujuan tersendiri, yaitu sebagai frontliners atau garda terdepan dan agent of change serta future leader. Nah, pertanyaan saya, Bang, ada tidak perbedaan antara Genbi di masa kepemimpinan Abang serta Genbi pada saat sekarang ini, baik itu dari tujuan Genbi tersendiri atau perubahan-perubahan positif yang terjadi pada Genbi saat sekarang ini, Bang? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban pertanyaannya luar biasa karena memang betul ya. Kalau Genbi itu mahasiswa-mahasiswa berprestasi, jadi kualitas pertanyaan pun luar biasa. Tepuk tangan lo untuk Genbi semuanya. Yang pastinya berbeda deh ya. Berbeda karena kenapa? Mungkin di masa kami tidak terlalu banyak anggota yang aktif. Sekarang bisa kita lihat hampir semuanya itu kan perguruan tinggi itu ada perwakilan. Kalau perbedaan dibandingkan dengan jumlah anggota, yang pertama udah beda. Yang kedua, ini yang perlu kita tekankan. Jadi mahasiswa itu, jadi anggota Genbi itu bukan hanya sekedar menjadi penerima beasiswa, tapi harus menjadi aktif berperan dalam segala kegiatan-kegiatan Genbi. Kalau perbedaan yang signifikan, saya lihat dari program-programnya makin tahun makin luar biasa banyaknya. Kalau kami nggak terlalu banyak tahun kami, karena ya misalnya support juga kan, support karena kami lebih banyak juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang bergabung dengan komunitas-komunitas lain. Sekarang kan Genbi udah independen lahnya, udah banyak kegiatan-kegiatan yang dibuat dan didukung oleh BI lebih maksimal. Anggarannya pun sudah luar biasa banyak. Pasti perbedaan ketua pun menjadi hal yang sangat penting. Kan misalnya anak-anak muda masih smart nih, masih punya ide-ide kreatif. Pasti kedepannya ya akan menjadi lebih baik. Mungkin itu deh. Ya, terima kasih Bang Nanda. Nah, yang terakhir mungkin untuk mengakhiri statement kita, kami ingin mengetahui bagaimana harapan abang-abang semuanya terhadap Genbi ke depannya, terutama kepada ketua umum yang terpilih saat ini gitu. Iya, apa mungkin yang akan singkat dilakukan? saja, Bang. Singkat Iya. saja. Baik, harapan kalau ada abang-abang tetap menjalin komunikasi dengan para senior-senior. Kemudian lepaskan misalnya gap-gap itu nggak ada. Bahwa ini yang terpilih dari UIN atau dari Unsyah? Dari Unsyah misalnya. Itu kita jangan menjalankan nanti karena saya dari Unsyah maka pengurusnya banyak dari Unsyah, jangan seperti itu. Karena kita bilang tadi lepaskan alma mater itu
utamakan tujuan kita apa, memaksimalkan program jalan, dan nanti bisa di-sharing kembali apa-apa hal yang perlu di-sharing sama mantan-mantan ketua. Ini sangat-sangat luar biasa. Kalau dari saya intinya tetap menjadi satu, tetap menjadi kekeluargaan, sifat kekeluargaan, dan selalu bergerak lebih banyak daripada diam, daripada duduk, lebih banyak berkontribusi, sharing, menjalinkan kerjasama dengan berbagai macam pihak, mungkin seperti itu. Mungkin itu aja. Baik, mungkin bisa dilanjutkan Bang, singkat saja Singkat mengingat saja. waktu kita juga sudah pukul 6. Baik, mungkin kalau harapan dari saya, mungkin dari semua anak-anak Genbi itu memiliki kepentingan yang berbeda. Saya memiliki kepentingan di sini, Bang Razi juga memiliki kepentingan. Tetapi tetap prioritaskan kepentingan bersama agar Genbi ini bisa tetap maju, bisa tetap berotasi sebagaimana yang diharapkan oleh Bank Indonesia itu sendiri. Nah, karena Bank Indonesia sudah memberikan yang terbaik untuk kita, oleh karena itu berikanlah hal yang sama untuk membalas kebaikan tersebut. Mungkin yang terakhir kalau dari saya, mungkin karena kebetulan saya ini dari Loksmawe, mungkin ada juga dari Barat Selatan, ada dari Banda Aceh, ada Aceh Besar. Kita itu serupa semuanya, yang hanya mungkin tak sama saja. Itu. Jadi mungkin terus semangat, terus berinovasi, teruslah menjadi Genbi yang diharapkan. Kalau di yel-yel kita itu ada energi untuk negeri, jangan hanya bisa yel-yel, tetapi tolong diimplementasikan di rotasi atau di saat kita diberikan kesempatan untuk menjalani roda organisasi Genbi ini. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya agar semua itu optimal. Mungkin itu saja. Baik, dari Bang Razi sendiri gimana nih Bang harapannya? Untuk Hafiz selaku Ketua Umum Genbi terpilih, harapannya tentunya harus tetap selalu rendah hati dengan amanah yang diemban sekarang. Mungkin tanggung jawabnya sangat besar karena kita sudah ada 7 komisariat dan seluruh komisariat yang ada di Generasi Baru Indonesia Provinsi Aceh harus disamaratakan tanpa ada perbedaan sedikit pun. Makanya seperti yang Bang Nanda sampaikan tadi, tidak ada lagi yang namanya alma mater kampus. Semuanya kita sudah memakai alma mater kita sendiri, yaitu alma mater Generasi Baru Indonesia Provinsi Aceh. Dan selalu menjaga kepercayaan dari orang-orang terdekat maupun kepercayaan dari Bank Indonesia yang selalu mempercayakan Genbi, yang selalu mempercayakan kita untuk terus menjadi perpanjangan tangan mereka. Dan teruslah berdedikasi untuk negeri. Sekian. Baik, beri tepuk tangan yang luar biasa pastinya untuk para senior-senior kita yang pastinya sudah memberikan banyak sekali kontribusi dan dedikasi di Generasi Baru Indonesia Provinsi Aceh ini ya. Jadi walaupun kita berbeda-beda alma mater kampus, tapi kita sudah satu alma mater yaitu alma mater Generasi Baru Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama ya sebelum kita menutup acara Genbi Sessions kita pada sore hari ini. Boleh abang-abang ambil posisi di tengah panggung untuk melakukan sesi foto bersama. Ya baik, sama-sama kita saksikan inilah dia sesi foto bersama antara Genbi yang ada di beberapa komisariat. Ini adalah perwakilan ya, perwakilan dari Genbi Aceh dan juga Genbi Loksmawe. Baik, beri tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Untuk kita semua pastinya kami ucapkan terima kasih kepada abang-abang yang sudah memberikan banyak sekali komentar dan juga banyak sekali arahan ya untuk kita semua. Tentunya untuk Genbi di masa yang akan datang, Furkan. Iya, selanjutnya saya akan informasikan kepada seluruh peserta Genbi, peserta leadership camp Leadership Practice Genbi Aceh 2021 bahwasanya segera bersiap-siap
untuk nanti malam Genbi Solidarity Night. Ya benar sekali. Nanti kita akan melakukan break sejenak untuk sholat maghrib. Dan kita akan langsung berkumpul di ballroom ini untuk mengumumkan berbagai macam lomba yang tentunya sudah kita ikuti. Kita akan berkumpul pada pukul 20 tepat ya nanti pada pukul 8 malam. Jadi kami harapkan kepada para peserta untuk bisa datang tepat waktu dan untuk bisa menyiapkan berbagai penampilan-penampilan dan kostum-kostum terbaik pastinya Furkan ya. Pastinya. Iya, baik akhirnya saya Syaimatika. Saya Furkan Desri Andi. Kami selaku MC mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah Sumatera terus tertekan sejak habitatnya diserbu aktivitas manusia. Hutan yang menjadi rumah mereka beralih fungsi, bahkan mereka tidak jarang dianggap hama dan pengganggu di area yang sebelumnya merupakan hutan tempat mereka mendapatkan makanannya. Melihat gajah semakin terancam punah. Jadi mari sama-sama kita untuk menjaga kelestariannya, supaya gajah agar tetap bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Donasi untuk lestari. Kris, cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cek. Kami umumkan kepada seluruh peserta leadership practice untuk bisa langsung ngantri mengambil souvenir dengan para panitia. Kami informasikan kepada seluruh peserta leadership practice Genbi Aceh, barang siapa yang merasa kehilangan sejumlah uang, maka segera menghubungi saya Furkan Desri Andi. Segera. Sekali lagi, barang siapa yang merasa kehilangan sejumlah uang, segera menghubungi saya. Ya. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta leadership practice 2021 bahwa jangan kembali ke kamar dulu dan harus mengambil souvenir yang telah dipersiapkan oleh panitia di meja registrasi. Bagi seluruh peserta, jangan lupa untuk mengambil souvenir Leadership Practice 2021 di meja registrasi. Dan kami informasikan juga bahwasanya kita akan berkumpul pada jam 7:30 malam di Ballroom Aceh. Kami mohon kepada seluruh peserta yang ada di dalam aula untuk meninggalkan aula segera. Tolong.
Kepada seluruh peserta Genbi, harap untuk segera meninggalkan ruangan karena ruangan akan disterilkan terlebih dahulu.